sore sosokan pengen debat. Penutup kau, Kak. Nabi penutup. Udah, akui aja, ambil aja dia. Orang kemarin sore sosokan pengen debat, weh. Makanya saya bilang, Oh, ya. setiap orang yang Kasihan nih si Dongo. itu mulutnya nggak bisa diatur. Iya, itu mulut Kristen kayak gitu loh, Gak. Nah, ini Iya, Nah, ini sama nih kayak Lina kita Wijaya sama peminum sama. kencing onta dulu. Betul, mau betul. berhadapan. Sama kayak Iya, makan tai babi lu sono. sama. Nggak bisa mendengarkan orang lain tenang itu nggak bisa. Nanti dulu Udah dia diambil aja tuh. Orang yang berserah diri kok dia itu. Orang nggak bisa tenang, santai aja, tenang, berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersih mana antara Nah, onta ini dengan dia. babi? Nah ini dia sih apa ini orang maju Coba sini. buka dulu. Apa? Ya, Apa yang mau dibuka? hewan-hewan yang termasuk pintar. Binatang-binatang yang urutannya pintar itu satu, ya, Ya, oke, simpanse, kedua gajah, ketiga anjing, keempat babi, onta itu nggak termasuk. Oke, baik. Tolong tunjukkan di dalam Bible-mu, Bung. Tolong tunjukkan di dalam Coba cari Bible-mu. binatang-binatang yang punya kegunaan, ya. Nomor Coba urutan cari. pertama itu adalah babi, mempunyai 1352 manfaat. Oke. Ya. Oke, Kalau selesai kedengaran nggak ini, ada Bang? manfaatnya selain bahwa Kedengaran Gurunda. Ini orang majusnya tolong dong moderator ditertibkan. Kok moderator Oke, nggak ada oke. ini? Kayaknya kasih saya moderator biar ku coba pantau cari dulu manfaat babi. Ada Oke, 1350 termasuk membuat Majus, ya, termasuk membuat obat anti. dengar dulu Majus, satu-satu bicaranya, jangan bicara terus. Kalau mau tetap di atas. Iya, oke, Ada oke. kesempatan. Oke, babi Ada hebat. Oke, kesempatan oke. kamu Babi hebat bicara, daripada onta. diskusi dengan Oke. Bang Juma, Majus. Oke, Manfaatkan babi itu dengan hebat. berdiskusi, Majus ya. Babi hebat daripada onta. Oke. Iya, cari dulu manfaat babi Nggak itu usah, berapa. nggak usah kita cari. Manfaat onta berapa? Enggak usah kita cari babi hebat dari onta. Udah, cari aja menurutmu. dulu, ya. Nah, sekarang kamu coba Termasuk tunjukkan. dia, babi Coba. itu Dulu, berjasa mengobati. Coba gitu. kamu tunjukkan di dalam Bible. Meningitis itu adalah penyakit yang sering Majus, kamu tidak bisa diam, saya turunkan. Ada Coba kesempatan kamu cari diskusi di dengan Bible Juma dulu. sekarang. Kamu Cari dulu dengar, di diam Bible. dulu. Kamu Jawab cari dulu sesuai di dengan Bible. udah kau Cari di Bible Tanggapi dulu. sesuai ditanya atau kamu tidak saya beri bicara, Majus ya. Udah, biar Gurunda Bang Bejo, biar Gurunda yang ini. Coba mari kita sama-sama cari di Bible akibat orang makan babi itu bagaimana keadaannya, hukuman dari Tuhan itu dulu. udah kamu cari di iptek aja manfaat dari Enggak. babi. Saya Bukannya nggak kalian butuh suka, itu. Saya nggak bukannya butuh kalian itu. suka Yang saya cocokologi. butuh Ya, Tuhan. cuma kau Tuhan kan suka berkata apa? cocokologi dengan Tuhan berkata apa tentang pemakan babi? Dan Udah, Tuhan berkata kan apa Profesor tentang Bang. orang yang minum kencing onta? Ya, Ya Allah, apa yang nggak dikatakan berani. Tuhan tentang orang yang minum kencing onta dan apa yang Tuhan katakan tentang orang yang makan babi? Kita uji ya. Oke. Saya tunjukkan dalil di dalam Yesaya 66. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus. Mana orangnya? Itu kabur bang. Oh, udah kabur. Orangnya lagi dipanggil sama arwah leluhur nenek moyangnya. Iya. Mungkin sudah dipanggil sama Tuhannya yang lahir di keluarnya tempat air kencing itu. Waduh, jangan ada saudara Luga di sini. Ini saudara Luga ini adalah harusnya dimuliakan oleh saudara-saudara Kristen semua sekte karena beliau ini adalah perwakilan dari Kristen yang sesuai dengan ajaran Kristen. Nah, dialah ini ajaran Kristen yang betul.
Yang lain itu ada semua nggak Ganesan betul. dulu Bang Juma. Kita belum tahu nih Kristen apa Muslim nih. Ganesan dulu, Muslim Kristen. Ganesan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mau tanya izin, sama izin. anu aja. Bang Ken, izin bentar. Ini apa? Ini ngehujat terus Gunung Dajuma. Jola, mau apa kau? Mau apa kau ngehujat terus Gunung Dajuma? Siapa kau? Kipli boring ya? Iya. Nah kan mulutnya kan. Kenapa ya Oh, Bang? Kipli. Iya. Kenapa kau boring Kipli? Enggak apa-apa Bang, enggak masalah. Makanya kamu jangan sok ceramah Kipli, padahal dirimu masih banyak kekurangan ya Kipli. Saya enggak mengatakan diri saya Kamu sempurna pernah kok. mengejeki orang yang waktu kamu debat sama orang yang tidak bisa melihat, kamu bilang kamu Oh, melihat iya. mana kamu Saya nggak berarti suka kamu- ke orang diskusi buka berarti- kamera tapi bukan saya yang Berarti dilihat. Dia kamu saja sudah menista Oh, enggak, kekurangan enggak, orang, enggak. padahal Dia- kekurangan kau tutup. saya minta dia Di mana membaca. benarnya kamu bisa Saya minta membilangkan dia membaca agamamu benar? apa yang ada di layar, tapi Kamu bilang agamamu ternyata dia benar, tidak padahal kau baca yang di sendiri menista layar. orang. Dia baca yang di laptop. Ya ampun. Bung. Saya tidak ada Dari menghina. kau bilang Saya orang yang minta buta dia itu menghadap ke mana saya. kau lihat, mana kau lihat sementara muncung wajah sudah boneng. Dia itu tidak melihatnya ke saya. Harusnya kan dia melihat ke saya. Kalau kita Seharusnya berdiskusi kau buka malu, kamera, kau yang disebut gurunda, menghina kalau orang, buka kau kamera pisi orang. orang berdiskusi itu Kau hina pisi orang. saling Mute aja pandang. tuh, host. Aduh. Biar si Dosma Saling lihat. pandang Dosma nih gitu kelakuan dulu. kapir-kapir kayak gini Dosma nih. Kasihan kau sendiri perlu, nggak nggak bisa perlu kau dikasihani, damaikan nggak dirimu perlu. sendiri. Nggak perlu dikasihani, nggak perlu. Yang pasti kalau orang berdiskusi itu ya kita hargai dong yang buka kamera. Saling buka kamera itu saling pandang. Jangan matanya ke laptop terus. Itu maksud saya. Matamu ke sini. Maksudnya jangan kamu lihat. Terlepas dia begitu saya nggak urus. Mau matanya mutar-mutar ke kiri, yang kanan ke kanan saya nggak tahu. Yang jelas ketika dia minta saya buka kamera, adabnya adalah dia harus melihat ke saya, jangan melihat ke laptop. Percuma dong buka kamera hadapnya ke laptop. Sekali aja usah buka kamera gitu loh. Kayak saya ini kan, nggak usah buka kamera kan Intinya gitu. orang yang tidak lengkap kau bully, orang yang tidak Oh enggak lah. Saya kau pun bully dia. saudara, kalaupun kau tuduh membuli, saya rasa itu belum apa-apa daripada kau bully Tuhanmu sendiri. Kau mengatakan Tuhanmu apa? Penista berat Kau yang layak di penjara. kamu mengaminkan Tuhanmu itu anak binatang, anak domba, ya kan? Kau katakan Tuhanmu itu juga manusia terkutuk. Kau katakan juga Tuhanmu itu mati digantung di pohon. Itu imanmu. Dirimu saja Kamu boneng. itu penista. Kau menistakan Tuhanmu sendiri. Kau menistakan Tuhanmu sendiri, bro. Ya, kamu nggak sadar itu. Kau menistakan Tuhanmu. Kau katakan dia diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin. Kamu nggak sadar itu. Kau menista Tuhanmu sendiri. Bahkan setan berhasil menggantung Tuhanmu di pohon, kamu malah senang. Kamu malah jadikan hasil karya setan itu sebagai lambang keagamaan. Kamu nggak malu? Sekarang diundang di ruang diskusi kabur ya kan. Baca diskusi cuma Kabur itu nggak ada yang ngekick ya teman-teman, dia kabur sendiri. curhat. Kasian kali Nah kok Dosma memangnya. tuh, Dosma lihat kelakuan bocah lu tuh. Inilah yang membuat Dosma sakit hati karena pasukannya kalah. Dia mau terjun debat, tapi malu-malu karena dia tidak paham Bible. Akhirnya solusinya cuma joget di depan gambar Ka'bah. Nah itulah dia. Hadapi kita dengan ilmu dong. Atau gini aja deh, Kristen di Indonesia itu cobalah kamu fasilitasi Bang Luga ini. Jadikan dia sebagai orang besar gereja gitu loh. Orang seperti Bang Luga ini yang kalian harus dudukkan sebagai orang yang terhebat, terpandang di Kristen. Karena dia sudah ke surga, dia sudah ke neraka, lihat orang-orang yang bahagia dan disiksa di sana. Jadikan dia sebagai nabi, kalau perlu rasul. Kalian itu durhaka membiarkan Bang Luga ini. Tapi saya mau tanya Bang Luga dengan Dosman itu ada hubungan keluarga Bang? Kok mirip kali?
Yang pasti Dosman itu masih kenal lah sama kan adik saya juga kan ada pengacara juga di Medan, Bernard Semare-Mare, pasti masih rombongannya dia. Jadi menurut saya tuh begini, kalau kan saya bilang kepada teman-teman Kristen, kalau saya melihat sebenarnya teman-teman saya Kristen inilah yang memang brutal, ya kan? Mereka tidak menginjili dengan kasih sehingga teman-teman Muslim pun menurut saya ya wajar lah ya, namanya ada kemarahan, ada emosi gitu kan. Jadi sebenarnya saya lebih senang sebenarnya orang-orang model kayak Silina Wijaya ini dihajar. Saya mengatakan itu bukan karena saya takut berdebat dengan Muslim, takut saya Itu kan digebukin, teman enggak. Kristen Anda, Luga. Kenapa harus di penjara? Bukan, maksud saya begini. Lina Wijaya itu dari sekte Stephen Tong. Ya, sekte Stephen Tong, muridnya Stephen Tong. Dia itu tidak sama dengan saya. Saya kan ada di kubunya Pastor Niko. Dulu kan pernah ribut itu kubunya Pastor Niko dengan kubunya Stephen Tong. Jadi sebenarnya di kekristenan ini kubunya saya, kubu karismatik dengan kubunya Protestan ini sebenarnya dari dulu nih ribut sebenarnya. Cuma pendebat-pendebat karismatik ini memang tidak terlalu banyak ya. Saya, Paul Zhang, lebih banyak pendebat-pendebat Protestan seperti Elia Miron, siapa tuh, Lina Wijaya, ya, Agatha. Ini punya sifat yang sama. Jangankan Muslim, saya aja yang nabi, yang hamba Tuhan di dalam kekristenan itu dimaki-maki sama dia gitu loh. Jadi bagaimana mungkin saya harus respect sama mereka gitu loh kan? Kalau saya melihatnya hukuman kepada mereka ini yang harus lebih berat karena mereka ini menginjili. Kan Pendeta Gilbert juga pernah marah kan dalam satu khotbahnya. Apa itu? Kalau kita tidak menghujat katanya ketakutan. Nah, Pendeta Gilbert aja membuat respon terhadap grupnya mereka ini. Karena mereka menganggap kalau mereka tidak memaki-maki, kalau mereka tidak membenci, tidak ngamuk-ngamuk, mereka itu mengamaki-maki. Kalau mereka tidak menganggap mereka itu tidak ngamuk-ngamuk, mereka itu udah bling. Mereka Luga, izin Luga, sedikit aja Luga. Kalau kitab suci lu diinjak-injak sama orang gimana? Marah nggak lu? Ya gue pasti marah lah gitu Nah, kan. itu ada si Taufik atau si Logika nginjak-injak Bible sambil pakai pakaian Yesus, jingkrak-jingkrak sambil nginjak Bible. Lu mau laporin nggak? Gue juga nggak suka itu gitu loh kan. Tapi begini ya, bagi gua orang yang iman sama gua itu dispensasinya lebih besar karena Yesus berkata, barang apa diberi sedikit maka pertanggungjawabannya pun sedikit. Tetapi barang siapa diberi banyak, tapi kalau dia tidak melakukan firman Tuhan itu, maka dia akan mendapat banyak pukulan gitu loh. Jadi bukan berarti gua membenarkan orang yang menghina Yesus itu gua benarkan, tidak. Gua negor jangan gitu kan. Tetapi gue lebih menganggap bersalah orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman Tuhan, tapi dia tidak merefleksikan kasih Tuhan itu, gitu kan? Dia tidak mengajarkan bagaimana Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia lebih menginjili dengan cara menghina seperti itu. Jadi kalau nanti dia menghina kan ujung-ujungnya kan ada yang tersinggung, ada yang ribut. Jadi nggak jadi penginjilan. Kita mau narik orang jadi nggak bisa. Orang udah benci duluan, gitu. Jadi makanya saya pribadi pun menginjili itu mengutamakan. Ya kalau memang lo ingin menjelaskan siapa Yesus, lo jelaskan. Gitu. Oke, bentar Luga, saya mau nyapa dulu. Pak Marlon Simon, Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Kristen, baik. Bentar Luga di mute dulu, noise Luga. Ini Pak Simon Muslim Kristen. Kristen, baik. Ini ada Gurunda Juma, narasumbernya. Silakan Anda bertanya tentang keislaman atau mau diskusi tentang apa, silakan. Oke, makasih banyak Kian Santang. Saya boleh duluan? Oke, silakan. Iya, saya nggak tahu apakah saya salah dengar. Tadi Pak Luga bilang saya adalah
Saya aja seorang nabi atau pendeta dan atau pelayan Tuhan. Baru ini saya dengar kata-kata bahwa pelayan Tuhan itu adalah nabi. Yang kedua, baru ini saya dengar, saya nggak tahu salah dengar apa tidak, karismatik dengan Protestan berbeda gitu. Karismatik dengan gereja-gereja Lutheran itu sama-sama Protestan gitu. Jadi saya bingung nengok Pak Luga ini gitu. Luga ini Kristen bang, seorang Kristen. Anda mengakui Ya. kenabian Luga nggak bang? Tidak. Oke, silakan Luga dijawab. Nah, Izin Bunda, ya. makanya saya bilang kalau Muslim ya menganggap Luga seorang Kristen kan, ya udah. Tapi kalau orang Kristen Luga ngaku nabi, saya habis dianjing-anjingin sama mereka, gitu kan. Jadi artinya gini, penyerangan yang dilakukan Muslim kepada saya dengan penyerangan yang dilakukan grupnya Eli Amiron kepada saya, itu grupnya mereka tuh menyerang saya tuh 10 kali lebih jahat. Makanya saya menganggap mereka inilah yang disebut antikristus di akhir zaman. Mereka ini big bossnya. Makanya mereka ini brutal. Kalau Muslim adalah orang yang dinanti-nantikan oleh Nabi Yesaya yang akan bergabung kepada Kristus di akhir zaman. Makanya saya tidak melakukan pertempuran yang begitu keras. Karena mereka ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Tapi kalau grupnya mereka ini memang kekuatan dajjal, makanya mereka itu boleh mereka nginjil, tapi kan buahnya itu semua jahat, brutal. Gini Pak Luga, pernyataan kamu itu saya nyatakan tidak benar gitu. Saya lebih menganggap Bang Juma ini lebih pintar kekristenan dibanding kamu. Bang Juma kekristenan pintar, keislaman pintar. Saya banyak nonton Bang Juma ini, walaupun apa yang dijelaskan kadang ini ilmu saya bertambah. Ah itu dia. Kalau Bang Luga Tamburani mengaku nabi, saya juga heran gitu. Tapi nggak apa-apa, itu hak Anda. Ya Tapi saya Tuhan tidak mengatakan setuju. kepada Manusia saya biasa, apalagi orang benar, Sebentar. apalagi orang Sebentar. Batak, menjadi nabi, mengaku nabi. Sorry, Mana tapi itu hak mengatakan Anda. sama kau Luga, kau nabi. Sebentar ya, Itu sebentar. Tuhan itu. Makanya kan saya bilang lebih ya, mengakui Bang benar. Saya lebih mengakui Bang tolong Juma punya ilmu Bang kekristenan Juma, dibanding kamu. dan moderator, tolong Bang berikan Juma ini walaupun Bang Masa Nabi, bentar, semuanya diam dulu, semuanya diam dulu, di mute dulu. Masa Nabi minta tolong ke Bang Juma? enggak. Akhirnya saya minta tolong diberikan dulu waktu untuk melibas kekuatan naga dan dajjal yang ada di dalam diri dua orang ini. Boleh? Tanya dulu, Bang Jumanya mau nggak nolong? Enggak, maksudnya bukan minta tolong, berikan waktu. Karena ada kekuatan dajjal yang mau keluar dari mulutnya Eli tadi. Naga itu dia keluar. Dia minta waktu. Pak Luga, Silakan. ilmu kekristenan Bang Juma lebih saya akui dibanding ilmu kekristenan kamu. Karena Bang Juma itu semua menjelaskannya itu banyak ilmu yang saya dapat. Nah, Oke. tapi kalau kamu mengaku nabi itu hak Anda, tetapi saya Marlon gantian tidak pernah Marlon terima gantian gitu. sekarang. Luga Ya. sekarang. Jadi kami pernah dapat penglihatan, ya. Di dalam penglihatan itu ada para pendeta dan para penginjil berbaris menuju lautan api. Nah, kami tanya, Tuhan kenapa para pendeta dan para penginjil ini berbaris menuju lautan api? Lalu Tuhan Yesus menjawab kami. Dia bilang begini, anak, tidak semua pendeta dan penginjil itu urapi. Mereka ini tidak pernah kuurapi. Mereka hanya lulusan dari sekolah teologi, tapi aku tidak pernah menyuruh mereka. Karena mereka tidak diurapi, mereka bukanlah hambaku. Maka mereka akan menuju lautan api. Perang. Tuh, dengerin dulu. Sebentar dulu, tolong moderator dikasih kesempatan buat saya. Jadi gini, makanya saya bilang, kenapa mereka ini... Teman-teman, tolong dong di mute ini, kalau nggak di kick aja deh. Satu bang, ngomongnya satu-satu bang, biar Bang Luga dulu. Saya bukan mau membela-bela Muslim ya, saya pendebat paling gila ya. Tapi begini loh, saya itu melihat perilaku ya. Sebentar dulu, saya ini yang baru menyatakan itu kan. Bang Aduh, Simon, gua mau ngomong. kalau mau tetap di atas, ikutin dialognya bang, tanggapin sesuai yang dibahas gitu. Nanti setelah selesai bicara bang. Iya.
Jadi begini teman-teman, perlu orang muslim tahu bahwa dalam ajaran Kristen ada namanya roh antikris. Nah, roh antikris ini di dalam Alkitab dikatakan bukan dari di luar iman. Jadi bukan dari agama Buddha, bukan dari agama Hindu, justru dari Kristen itu sendiri. Yang apakah roh antikris itu adalah roh dan kekuatan binatang yang memang jahatnya bukan main. Nah, inilah yang ada di model Lina Wijaya, model Elia Miron, model siapa lagi tuh, anak Batak. Karena kenapa? Mereka menginjil tapi nggak diurapi sama Tuhan. Makanya tidak ada penglihatan, tidak ada suara Tuhan. Bukan berarti karena saya belain Lina Wijaya terus saya dengan Juma tidak berdebat lagi. Oh tidak, saya tetap akan berdebat. Tetapi saya perlu mengasih tahu bahwa memang ada dajjal di mulut dia ini. Silakan. Luga nggak kedengaran, jadi coba kasih dia tanggapi dulu Luga biar ada. Oke, sekarang silakan Bang Simon atau Bang Marlon untuk menanggapi. Silakan. Bahwa Luga ini seorang nabi, pernah bolak-balik, bentar Bang. Luga. Ya, pernah bolak-balik ke ke surga, dan kata si Luga di surga itu ada tukang mie ayam, tukang bakso, tukang cilok, tukang surabi di surganya Kristen ya. Oke. Silakan. Semua penglihatan itu. Saya boleh ya. Semua pemuji. Boleh Bang Simon sebentar dulu Bang Simon, biar Pak Marlon dulu Bang Simon. Pak Luga Tambunan, Horas sebelumnya ya. Maaf sebelumnya kalau saya lantang. Maaf kata, kalau Bapak mengakui bahwa Bapak adalah seorang nabi yang bisa melihat kerajaan surga, melihat penampakan. Saya punya teman begitu, tetapi dinyatakan sekarang dia udah minum obat. Kenapa? Karena berhalu. Saya bukan bilang Pak Luga ini berhalu. Maaf sekali, ilmu Pak Luga ini kalau saya lihat lebih saya adopsi ilmu-ilmu dari Bang Juma, ilmu kekristenannya, tambah ilmu saya. Dibilang Bang Juma begini, Kristen begini, saya lebih baca lagi. Saya lebih gali. Tapi kalau Bang Luga ini, apalagi kita sama Batak, dari mana jalannya? Nabi dari Batak Toba sana, Horas Jalagabi lah. Ya, maaf ya. Maaf sekali. Oke, setuju. Berarti apa namanya, kesimpulannya menurut Pak Marlon, si Luga ini sedeng ya, Nabi sedeng. Itulah Luga, Nabi halu. Silakan Luga tanggapi. Deng. Kan saya bilang kekuatan karismatik, gereja Bethel Indonesia, gereja Bethel Pentakosta itu di dalam ajaran gerejanya ada yang namanya kebangkitan para nabi di akhir zaman untuk menghancurkan ajaran-ajaran pendeta-pendeta sesat yang udah sesat berabad-abad. Nah, ketika bangkit gereja karismatik ini, tokohnya adalah Pastor Niko, Pendeta Pariaji, dan kedua pendeta besar ini sangat dibenci oleh gereja HKBP. Enggak, jangan ke situ dulu. Luga, sorry, jangan ke situ dulu. Lu tadi dibilang Nabi halu, Nabi sedeng. Lu terima nggak disebut Nabi halu, Nabi sedeng? Mengatakan orang Nabi halu, ia harus punya mukjizat, bukan dengan model ngerokok. Ya, karena pendeta-pendeta KBP itu banyak merokok. Gimana orang merokok bisa mengatakan orang itu penglihatan kamu itu bohong? Luga, Kamu jangan itu bohong. sebutkan nama sekte, jangan sebutkan nama gereja, tolong ya, nama gereja HKBP. HKBP kalau saya pandang selama ini tidak pernah tahu dan nggak mau tahu tentang bagaimana penginjilan, debat-debat, tidak. Mereka justru berdiam melakukan ibadahnya. Ya, kalau kamu ingin membantah seorang, gini, kamu harus ada mukjizat. Pak Luga adalah mantan HKBP yang sakit hati karena kebanyakan begitu. Saya sudah punya teman beberapa pendeta karena faktor sakit hati di gereja jadi begono. Tapi saya bukan menuduh Pak Luga begitu. Tapi gini, Bang Marlon ini menarik. Bang Luga ini dari tadi ngomong mujizat aja. Emang mujizat Luga ini apa? Ya kan saya bilang, saya berdoa 7 malaikat datang, saya berdoa Tuhan Yesus datang, ya. Saya sebutkan salah satu malaikatnya. Itu kan 7 malaikat. Sebutkan satu aja nama malaikatnya. Saat itu dia cuma mengatakan bahwa mereka adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Dia nggak sebutin namanya. Nah penglihatan-penglihatan itu tidak pernah dialami oleh manusia-manusia seperti ini. Ini ke gereja nggak pernah didatangin Tuhan. Makanya mereka ini adalah cuma manusia-manusia yang nggak tahu datangnya dari mana. Ngatain saya Nabi. Oke, saya tengahi di sini. Pak Marlon, berarti si Luga lagi ngibul. Dia tidak tahu nama malaikatnya Pak Marlon. Berarti ngibul nih si Luga.
Kian Santang, lo jangan lawan gua, ntar lo gua gulung lo gitu lo. Lo jangan nyerang. Ngapain lu lawan gua? Mau debat Islam sama Kristen sama gua. Tambunan, Pak Luga Tambunan. Ya, perasaan mas gua jangan Kamu seorang nabi. Lo tantang gua debat dulu. Lo lagi. Kamu seorang, sebentar, Pak Luga yang terhormat, kamu boleh mengklaim dirimu seorang nabi. Pak Marlon Kamu aja boleh dengan gurunda deh. punya mujizat, ya. Tetapi jangan menjelek-jelekan pendeta lah yang Kamu udah bilang saya tadi nabi palsu, kamu sembarangan ngomong, kamu kurang ajar juga kau. Kalau kan kamu enggak gini, kamu kan pengajar, katanya ajaran Kristen kasih. Tadi katanya kamu bilang saya nabi palsu, sekarang udah berubah lagi. Menurut kamu saya nabi bukan? Enggak, sebentar. Pak Luga, kamu dengar saya dulu, Pak Luga, kasih kesempatan. Tadi kamu bilang saya nabi palsu, bisa bebas kamu bilang saya nabi palsu. Giliran saya kick balik kamu nangis. Dengar, saya bilang tadi maaf sebelumnya. Oke, Saya bilang terus tadi, maaf sebelumnya kalau Anda mengklaim Anda seorang nabi, saya tidak terima. Dari mana jalannya orang Batak dari enggak, saya kan dari tidak satu coba-coba gereja dengan kau. Gereja saya dengan gereja kau beda. Saya gereja GBI Tuhannya sama, diajarkan ada nabi. Tuhan Yesus Kristus. Di gereja kau nggak ada nabi. Tidak segampang Gereja itu. Protestan. Tidak segampang itu kita bisa punya mujizat. Itu di zaman Nabi kebanyakan. Sorry ya. Kok itu di zaman Pak bisa nabi masuk. kami sering ngusir setan hampir tiap hari. Kau apa yang kau kerjakan? Hah? Bisa adu mujizat nggak kau dengan dukun? Pernah nggak? Kalau nggak pernah diam. Jangan jadi kau umat ngajarin nabi lagi. Kamu sebagai umat jangan ngajarin nabi. Nanti kamu jadi umat yang terlaknat. Silakan. Itu Kamu Anda mau bilang umat laknat Ya, lah. kamu ini umat gagal apa lah. nabi sih saya tanya, umat apa pendeta? Kan saya tadi kan sebentar Pak, makanya Bapak di sini aja komunikasi. Komunikasi itu artinya harus Ya, dua arah. bantanya pakai Ketika mujizat, orang berbicara, jangan bantanya kamu pakai harus congor mendengar. doang. Mujizat nggak ada, Enggak. bercongor mulu. Kalau saya akui, saya ini adalah baru-baru ini aktif dalam kegerejaan. Apalagi Saya baru-baru selain ini lagi seperti ngapain saya- pula kau Saya sering ngomong? nonton apologet Islam. Baru-baru lagi ilmu baru saya belajar, tapi bertambah. udah mau ngajarin Saya dengar orang yang lagi kau. Kristen, ilmu saya bertambah. Tetapi baru ini saya dengar Nabi. Makanya kau sering ke gereja. Baru ini kau makanya jangan rajin ke gereja Justru nggak gini, pernah, Pak. tapi mau ngajarin orang lagi. Pak, saya bukan mengajarin, kaget saja baru ini saya dengar. Makanya kau banyak ke gereja biar kau nggak kaget. Ya wajar lah orang lu nggak pernah ke gereja. Mungkin dikasih aja dulu apa yang perlu diketahui Bang Marlon ini, Bang Luga. Apa yang mau ditanyakannya? Mungkin dia nggak ngerti kan? Mana? Iya, dia ini katanya jemaat awam baru ke gereja. Nah kalau baru ke gereja jangan menjadi pengajar, kacau nanti. Diam jadi jemaat. Coba ditanyakan aja Bang Marlon. Saya bukan pengacau Pak Luga, saya bukan pengacau. Aku akui saya adalah jemaat biasa. Jemaat biasa, jemaat awam. Jemaat awam itu nggak boleh ngajar loh. Dalam perjanjian lama, jemaat awam tuh kalau ngajar tuh hukumnya dibunuh. Biar kamu tahu. Kamu hargai saya bicara dulu Pak Luga. Ketika Bapak bicara kan saya diam loh Pak. Ya udah ngomong lah kau. Nggak boleh begitu. Makanya gini Pak. Aku akui saya ini memang bukan pelayan Tuhan, tetapi jemaat biasa yang butuh banyak belajar. Tetapi batinku terkejut ketika ada seorang manusia menyatakan dirinya adalah seorang nabi. Itu, Makanya kau saya banyak kaget. bergaul, banyak bergaul Itu kau. saya. Justru begini. Kau justru bergaul kau di dengan karismatik, adanya jangan kau di AKBP bergaul, biar kau pintar. saya Pak, semua gereja saya pandang Nah, bagus. biar katanya. Karena Tuhan sama. Saya aja Tuhannya Yesus Kristus. yang orang ngaku nabi di karismatik, saya nggak kaget. Kenapa kau? Makanya kau gaul dengan semua gereja. Jangan cuma kau bergaul di satu gereja ya. Ya jadi katak dalam tempurung jadinya. Pak Luga, Bergaul kalau di kamu seorang GBI, nabi, bergaul di karismatik. Kalau kamu mengaku seorang nabi, masa kamu komunikasi aja nggak menghargai orang? Ya karena kamu nggak menghargai orang juga dari tadi kamu ngomong. Kau jemaat awam mau ngajarin orang. Kecuali kau pendeta, kau nabi. Nah, bolehlah kau ngomong. Ini kau jemaat biasa, orang awam. Makanya kau dibentak-bentak karena kau jemaat biasa. Kau bukan siapa. Marah. Jemaat kok jadi bandel sih sekarang ini. Nanti masuk neraka loh kamu.
Mau nggak kamu ke neraka? Dicampakkan masuk neraka, nangis kau di neraka sana. Kekuatan dajjal aja yang udah Sebentar, dimulai. Pak Luga. Pak Luga, sebentar. Katanya Kristen mengajarkan kasih, jangan menghakimi. Dari sini aja kamu menyuruh saya ke neraka. Kamu masalahnya udah jadi guru palsu di sini. Kalau jadi Saya bukan guru palsu mengajari, tuh Pak Luga. dibakar. Batin saya terkejut ketika saya dengar ini ada seorang. Ya makanya kau harus sering ke gereja biar batin kau nggak terkejut. Kau sering ke gereja, banyak berdialog, banyak belajar biar nggak terkejut batin kau. Batin lagi diomongin. Di dalam ajaran gereja karismatik, mengaku nabi itu biasa. Di Amerika, di Afrika, gereja karismatik mengaku nabi itu biasa. Kenapa kau batin kau terkejut? Ya karena kau nggak pernah bergaul. Kau cuma bergaul di gereja kau. Makanya kau keliling. Saya dari muda saya udah keliling gereja, jadi saya tahu semuanya. Mana yang HKBP, mana yang karismatik, saya udah belajar. Makanya saya nggak kaget. Makanya kau sebagai jemaat, jangan kau ngajarin para rasul, nanti kau masuk neraka. Ngerti kau? Turunlah kau, pergi kau. Dajjal. Jangan gitu. Kau di Sabar. Sebentar. Ini ada Panggil nabi aku juga ke satu lagi. nih. Bentar, Luka, bentar. Panggil. Ini ada satu lagi ini nabi, Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Salam, selamat sore. Nah ini Pak Denny juga. Assalamualaikum host. Aku Waalaikumsalam. nggak disapa. Bun Mentang-mentang Natali. bukan nabi, aku nggak disapa. Bu Natali kan bukan nabi. Ini ada dua nabi Bu Natali nih. Iya seru nih, lanjut. Silakan dilanjut. Ya ini ada saingan si Luga nabi, tapi Luga sekarang udah jadi rasul bukan nabi lagi Pak Denny. Lo saya sama Denny udah sepakat kerjasama dalam kenabian. Iya, makanya ketika ada jemaat-jemaat liar, ini jemaat ini udah dimasukin roh naga ini di mulutnya, tadi kulihat udah mau hampir keluar naga sama ular-ular sendok. Makanya Ya Guru Nda, Assalamualaikum Guru Nda, udah monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang. Ada dua nabi Guru Nda nih. Ya gimana ya, menetapkan Bang Luga ini jadi nabi, gimana ceritanya ini ya. Tapi kalau kita lihat dari kitab Wahyu sih, penggambaran kitab Wahyu, beliau sering ceritakan ke surga, ke neraka, dan seterusnya. Ya mana tahu itu penglihatannya Bang Luga. lo Tuhan bilang saya duduk di 24 tua-tua, kok itu kan 24 rasul, ring satunya Allah Bapa itu. Nah kalau gue udah duduk di situ, ngapain lagi anak kucing ini mau ngajarin orang, kan udah gila namanya. Waduh. Ngapain lu ngajarin rasul-rasul Tuhan, kan gitu. Buktinya apa? Ya buktinya lo lihatlah dari cara gue bicara. Omongan gue tuh omongan rasul, bukan omongan kaleng-kaleng. Ya, manusia dajjal. Waduh. Panggil bapak kau Lucifer. Siapa nih namanya nih? Yang orang Batak ini. Marlon ya. Keluarkan naga dari muncung kau itu dulu. Keluarin, muntahin naga itu. Biar kau ngomongnya benar. Waduh. Kurang ajar kau. Panggil bapak kau Lucifer. Biar ku tempeleng bapak kau si Lucifer itu. Waduh. Ingin mau main naga lagi sama gua. Di belakang gua malaikat Mikael. Nah, Aku itu banyak sepakatnya sama Luga. Oh. Iya. Izin Pak Kian Santang, Bang Juma dan semuanya, saya izin turun ya. Saya nggak berani dengan nabi-nabi yang baru ini, saya nggak. Makasih banyak waktu dan kesempatannya. Orang ini udah dibawa ke Yerusalem baru loh. Iya Bang Marlon, makasih. Sehat selalu ya. Jangan bawa naga ketika lagi bicara, naga dan ular sendok dibuang dari mulut. Oceh lagi kau. Ular sendok juga ada di dunia yang di luar dunia ada. Apa itu dikatakan binatang yang keluar dari dalam bumi? Ada ke di Wahyu 14? Itu Ular naga kobra. berkepala 10.
Enggak, maksudku korba. Korba, ular korba. Kobra. Dobra. Iya tadi hampir keluar dari muncungnya keluar ular kobra. Gue bilang ngapain pula kau ngomong tapi keluar dari muncungnya naga mau ular kobra. Makanya kutengking. Langsung dia jantungan. Langsung dia mau lapor bapaknya Lucifer. Nah Lucifer juga kan tahu Luga Tambunan. Ah ngapain kau sama Luga? Luga kan di belakangnya Mikael. Diketok Takut dia pula kan berarti. kita dalam nama Yesus. Takut. Lucifer takut sama Mikael, takut. Takut. Bohong, Gurunda, si Luga bohong. Di belakang si Luga bukan Mikael, tapi Mikana. Hah? Mikana. Mikana. Mikael ngeri. Oh Mikael itu ganteng tapi sangar. Pernah giginya Lucifer patah 3 diinjak sama kakinya. Masa sih? Laki-laki bang? Iya. Mikana. Pelanggaran Luganya. Kena Aduh, pelanggaran Luganya. Serem juga. Semakin sakti ya Bang Luga ini. Ini Bang Luga cocok diskusi sama ini, sama siapa? Dosma. Cocok. Cocok kan? Cocok, oke. Ada Tian itu Bang Juma. Selamat malam. Malan. Assalamualaikum. Waalaikum. Gimana bang? Enggak, gue lagi kayak gimana lihat itu orang yang satu tuh. Siapa? Yang tadi tuh yang ribet-ribet tuh. Bilang dia nabi. Oh iya, biarkan aja lah. Mungkin dia sudah sampai level kudus. Gue kayak penasaran tapi dia udah keluar. Ya dia bolak-balik surga itu, balik-balik neraka. Dia lihat Pak Bom ada di neraka, kata dia. Sosok tahu. Sumpah gue aja udah pelajarin yang gue itu pelajarin Alkitab aja nggak ada bilang kayak gitu, Cok. Nah kalau misalnya nih Luga hidup di 1000 tahun yang lalu, menulis buku sesuai dengan apa yang ada di angan-angannya, tertulis kemudian bukunya seperti buku Wahyu, itu gimana? Wih, Bang Suma, Iya. selamat ulang tahun ya. Makasih Bang Denny. Oke, silakan dilanjut. Siap. Gimana itu saudara Dian? Siapa namanya? Tian. bisa panggil Iya. Iqbal juga. Iya. Karena kalau saya melihat kitab Wahyu itu mirip-mirip apa yang digaungkan oleh saudara Luga Tambunan. Contoh misalnya seperti ini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kan Bang Luga ini kan senantiasa selalu berbicara mengenai malaikat, bersama dengan malaikat. Jadi misalnya Luga Tambunan menulis hal yang sama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Pergamus, pada jemaat yang ada di Tiatira dan seterusnya. Apa yang kemudian Luga Tambunan ini sampaikan itu mirip-mirip dengan isi kitab Wahyu. Betul, mirip-mirip ya. Ya, mirip. Nah, bagaimana kalau sekiranya penulis kitab Wahyu ini yang kita tidak kenal, ternyata dia punya kepribadian mirip-mirip Luga? Karena gini, coba saudara-saudara pelajari pernyataan-pernyataan Luga ketika dia bersaksi kalau dia itu nabi, kalau dia rasul. Kita lihat di Wahyu 4 misalnya. Di situ dikatakan begini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, Luga Tambunan itu selalu mengaku naik ke surga. Dia melihat takhta. Tadi kita sempat dengarkan 24
tahta ini kemudian dia ada di situ di antara ke-24 ini. Andai saja Luga Tambunan bisa menulis apa yang diucapkan itu mirip dengan kepribadian orang yang menulis kitab Wahyu. Kitab Wahyu, betul. Nah, lalu kita lihat coba apa yang tertuang di dalam Wahyu 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Ini persis dengan cara-cara Luga berbicara. Betul, persis. betul, persis banget. Nggak Jadi beda jauh ya. di dalam kitab Wahyu juga, misalnya kalau kita sudah jauh nih mempelajari kitab Wahyu, di Wahyu 22 misalnya, di situ diterangkan ada makhluk yang datang mengaku kepada penulisnya, akulah Yesus. Nah, coba tanya Luga Tambunan, Bang Luga, pernah nggak Yesus datang kepada saudara? Pasti dia mengatakan pernah. Nah sekarang kalau Luga menulis, rajin menulis Luga ini, maka tulisannya itu saya yakin mirip dengan kitab Wahyu. Betul. Nah, sekarang orang-orang yang ada di sekitar Pulau Patmos atau di sekitar kemudian taruhlah di Bani Israel, orang-orang itu tidak ada yang kemudian percaya pada masa itu. Tapi tidak ada yang kemudian. Faktanya hari ini teman-teman Kristen percaya kitab Wahyu. Sedangkan uraian Bang Luga itu selama saya kemudian mendengarkan ungkapan-ungkapan beliau itu mirip-mirip dengan kitab Wahyu. Maka aku melihat anak domba membuka yang pertama dari ke-7 materai. Aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat kemudian sesungguhnya ada seekor kuda putih. Tadi dia mengatakan ular kobra, naga yang keluar dari perut bumi. Sama. Nah itu dia makanya. Jadi orang Kristen ini harus memikirkan ini Luga ini bukan orang sembarangan. Dia mirip dengan orang yang menerima kitab Wahyu di Pulau Patmos. Cuman orang Kristen ini gengsi mengakui itu. Padahal ungkapan-ungkapan Bang Luga, dia melihat kemudian Mikael, dia melihat Jibril, dia melihat neraka, dia melihat surga. Apa bedanya dengan penulis Wahyu? Toh Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis Wahyu. Toh Yesus tidak pernah menyebut penulis kitab Wahyu. Toh Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap buku Wahyu ini. Apa bedanya? Andai saja saudara Luga ini menulis, maka tulisannya sama seperti kitab Wahyu. Sama. Iya. Nggak ada beda jauhnya. Sama aja. Beda jauh. Sama. Cuman orang Kristen sekali lagi ya gengsi-gengsian. Dia menolak sama seperti orang Yahudi menolak Yesus ketika datang di tengah-tengah mereka. Jadi si Dosman dan kawan-kawan tolong mending kalian konsentrasi. Kalau saya melihat kitab Wahyu dan lihat Bang Luga ini, ya, kalian harus menyadari bahwa Bang Luga ini bukan orang sembarangannya orang Kristen. Orang Kristen harus memikirkan itu. Daripada si Dosma ngurusin properti, jual sana, jual sini, mending perhatikan Bang Luga ini. Dia ini, waduh, luar biasa. Jadi tapi begini, saya lihatnya dari kitab Wahyu ya. Saya lihatnya dari kitab Wahyu. Iya, silakan. Kan di 24 tua-tua itu yang duduk adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, 12 murid Yesus sesuai dengan Matius pasal 19. Petrus berkata, Tuhan, kami sudah mengikut Engkau, apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta suku Israel dan menghakimi bangsa Israel. Jadi 24 tua-tua adalah 12 rasul hujan awal. Hujan awal itu artinya 12 rasul pertama ketika kebangkitan rohani pertama di Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Itulah 12 rasul Yesus. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul akhir zaman. Itu adalah 1 Yahudi, 11 itu Gentiles, bangsa-bangsa. Dan Tuhan pernah mengatakan kepada kami bahwa yang 12 rasulnya itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa,
satu Yahudi yaitu Morris Cerullo, salah satu pendeta dari Amerika berdarah Yahudi, dan paling banyak dari Indonesia bilang. Nah, satu dari Indonesia adalah pernah mengaku duduk di 24 tua-tua adalah pendeta senior yang sangat senior di Indonesia, yaitu pendeta Yusak Cipto. Itulah ayah dari Iin Cipto yang punya Yayasan Mahanaim besar di Bekasi. Nah, itu salah satunya, makanya mereka itu profetik, selalu mendapat penglihatan kenabian, wajar karena mentornya salah satu duduk di 24 tua-tua. Dan dibilang kan paling banyak dari Indonesia. Lalu ada 3 orang yang mendapat penglihatan tentang saya duduk di atas singgasana. Itu pertama si Ray dari Makassar. Bang, saya dibawa Tuhan ke surga, saya melihat abang duduk di atas singgasana. Itu tahtanya dari emas. Dia bilang, itu ada si Ray orang Makassar, teman saya. Lalu malaikat itu yang membawa saya ke ngelihat Bang Luga duduk di atas singgasana, mahkotanya dari berlian. Malaikat itu mengatakan seperti ini. Inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil, dan dia mendapatkan istana dan duduk di singgasana. Terus yang kedua, si Bang Ray Leba, orang Flores, bukan saya loh, bukan saya, Bang. Saya melihat dia bersaksi abang juga. Iya sih, Bang Ray Leba sama Ray Flores, Roland, dua orang nih kan. Bang, saya ngelihat abang dikawal pasukan malaikat itu banyak banget seperti kawal pas pampres. Lalu Bang Luga naik mobil Rolls Royce. Nah, itu di surga. Terus yang ketiga, Bang Joab Simanjuntak. Aku lagi debat live chat, Bang, saya dapat penglihatan, dapat mimpi. Apa? Saya melihat abang duduk di jajaran 24 tua-tua. Jadi bukan saya. Ya, walaupun Tuhan juga pernah bicara sama saya pernah melihat saya ada di jajaran situ. Jadi kalau dibilang kayak mirip-mirip doannya, ya wajar karena memang kita sama-sama, ya memang kita yang duduk di situ. Itu ring 1 loh, ring satunya Allah Bapa Tuhan salah. Sudah berat itu. Nah, inilah yang saya katakan, saudara-saudara Kristen. Coba uraian-uraian Bang Luga ini Anda perhatikan. Saling mendukung. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Flores. Artinya dia nggak mengada-ngada. Lagian yang disampaikan saudara Luga, uraian kata-katanya setelah saya pelajari dan saya pelajari kitab Wahyu ini, loh kok sama gitu loh. Dan tidak mungkin seorang Luga Tambunan bisa menghafal ini kitab Wahyu, nggak mungkin. Pendeta-pendeta yang pendidikannya luar biasa itu saja nggak bisa. Tapi Luga mampu kemudian menguraikan. Contoh misalnya ketika beberapa bulan yang lalu sempat saya mendengarkan dari mulutnya sendiri. Aku melihat seorang malaikat yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi. Di atas kepalanya ada mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Loh, kok bisa seperti itu sampai lu gak bisa paham gitu loh. Ini orang-orang yang ada penglihatan. Jadi Tuhan itu memilih orang yang bisa menyatakan tentang dirinya secara hakikat melalui penglihatan itu kemudian diuraikan. Memang seperti orang biasa itu melihatnya dia ini kayak orang ada kekurangan, kayak orang nggak waras gitu loh. Kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah hal yang gaib, hal yang gaib yang tidak lumrah didengarkan oleh orang biasa. Makanya daripada kalian sibuk perpuluhan nyanyi-nyanyi, Bang Luga ini aset agama gitu loh. Coba Anda baca Wahyu itu, kitab Wahyu, dan lihat, perhatikan, catat baik-baik apa yang diucapkan dari mulutnya. Saya aja kalau dia berbicara saya merinding. Pernah suatu hari dia ajak saya untuk uji mukjizat. Saya coba berapa mantra bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa India pun pernah saya coba, tapi nggak sanggup saya. Artinya kekuatan kitab Wahyu itu melekat pada orang ini. Saya sudah bilang sama anak-anak api, kalau ketemu Bang Luga tolong dibaik-baiki, dia itu bukan orang sembarangan loh. Coba kitab Wahyu itu sampai menyatu dengan lisannya gitu loh. Cuman orang-orang ini nggak ngerti, nggak paham kalau Luga Tambunan ini sebenarnya boleh dibilang adalah penampakan baru atau natur baru dari, ya kurang ajar sih kalau saya bilang, mungkin aja Paulus atau siapa gitu ya, Ananias kah atau siapa yang pernah melihat penglihatan, atau Theophilus yang mulia, bisa jadi. Cuman orang Kristen dalam hal ini lebih fokus kepada yang tertulis di Bible. Dia nggak melihat alam sekitarnya, bahwa di tengah-tengah mereka sebenarnya telah ada petunjuk yang dikirim oleh Tuhan
seorang Luga Tambunan untuk menyatakan isi daripada kitab Wahyu. Nah ini, Dosma kalau mau belajar kekristenan, saya harap saudara belajar sama Luga Tambunan. Lebih baik Anda menjadi prajuritnya Luga Tambunan daripada Anda seperti yang sekarang ini. Sekiranya begitu teman-teman Kristen. Demikian. Karena begini Bang Juma, Dosma ini lebih banyak mendengarkan Silinawi, sedikit Bang, lebih banyak dia mendengarkan Silinawi Jaya. Jadi udah dicekokin. Jadi pikirannya itu dia kurang lurus lah, ibarat kata, bukan salah total sih, tapi kurang lurus lah. Masih perlu dia dinasihatin oleh para nabi gitu loh. Jadi jangan mau dinasihatin oleh para pendeta-pendeta palsu. Harus dinasihati oleh para nabi supaya dia lebih bijaksana. Saya rasa seperti itu. Aki, saya nanti Aki, kalau udah tiba waktunya, saya minta izin juga Aki. Saya mau bawa Bang Luga ini ke India. Oh iya, bisa. Tapi Boleh, di Indonesia ya? dulu, di Indonesia dulu. Teman-teman kita di Indonesia ini tidak total Kristen. Ya banyak di antara mereka yang tapi hanya. berat kali perjuangan beliau di sini Aki. Kalau di India bisa cepat ini. Oh, iyalah. Tinggal saya pakein itu wig keribo, pakai kacamata hitam. Aduh. Bisa jadi apa itu? Siapa yang di India lagi namanya? Sebaba. Oh, Sebaba. Cuman Sebaba itu tidak ada ininya. Jangan salah, dia tidak punya buku panduan sebagai tolak ukur. Kalau ini ada loh, kitab Wahyu. Coba dalami kitab Wahyu. Coba dalami kitab Wahyu. Kitab Wahyu aja dulu. Kitab Wahyu, baca, dalami, resapi, kemudian dengarkan Bang Luga ketika dia berbicara. Persis cakupannya, muatannya, itu persis. Saya juga heran, padahal dengan Bang Luga kan saya belum pernah ketemu, tapi ya namanya juga saya belajar sedikit ilmu jiwa kan. Ini kok aneh, saya dalami puluhan tahun kitab Wahyu, saya belum pernah menemukan seorang pendeta yang bisa menjiwai ini. Yang mereka jiwai apa? Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16. Itu aja mereka, Yohanes 13. Apa itu? Yang betul Kristen sejati itu harus menjiwai kitab Wahyu. Ini kalau di Islam makrifat. Kristen cuman gagah-gagahan pakai dasi, rapi, sepatu licin, wah menteren. Dia tidak perhatikan bahwa ternyata Kristen yang sebenarnya itu adalah Luga, saudara Luga. Salut saya. Lanjutkan perjuangannya Bang Luga, silakan. Saya akan Bang Saiful akan memanajeri saya untuk orang-orang India, karena di India ini kan banyak yang aneh-aneh dan serta lucu. Nah kebetulan Bang Saiful adalah orang India, masih saudara dengan Ketua Limpul, pasti punya juga link banyak di India. Karena saya memang rencana mau ke India untuk menyebarkan Injil ini. Terima kasih Bang Saiful atas kerjasamanya. Pasti bang, Insya Allah. Wah, keren. Kawannya bang. Keren. Tapi memang benar ya Bang Zuma ya. Kita kalau ngeliat tuh nggak ada orang Kristen yang bener-bener wahyu banget gitu ya, menempel ini kewahyuan kitab Wahyu ini di Bang Luga ini. Aduh, keren nih Bang Luga nih. Bagaimana mungkin saya tidak karena puncak dari segala kekristenan itu ada di 24 tua-tua. Karena 24 tua-tua itu bukan mewakili bangsa-bangsa, tetapi mewakili sepanjang sejarah umat manusia. Jadi yang bisa duduk di 24 tua-tua itu bukan perwakilan negara-negara, itu mewakili seluruh dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi yang duduk di 24 tua-tua itu adalah orang paling top di alam semesta. Makanya duduk di 24 tua-tua itu Yesus berkata kepada 12 muridnya, kamu akan duduk di atas 12 tahta. Itu 12 rasul akhir zaman dan 12 rasul hujan akhir. Hujan akhir artinya akan ada lagi 12 rasul murid Yesus yang akan memenangkan bangsa-bangsa. Makanya 24 tua-tua itu adalah ring satu ala Bapa. Dan sudah berkali-kali orang menubuatkan saya kalau saya ada di situ. Tadinya saya kurang percaya, masa sih gua sampai segitunya gitu loh.
Tapi ketika Bang Do jawab Simanjuntak, Bang Luga saya dapat mimpi abang duduk di jajaran 24 tua-tua. Ya gue cuma bisa bilang wow gitu loh. Siapa gue gitu loh. Jadi makanya kalaupun itu yang membuat gue juga semakin cinta gitu loh kan sama Tuhan Yesus. Makanya 24 tua-tua itu adalah 24 rasul. Itu udah paling tinggi. Nggak ada lagi yang lebih tinggi dari situ. Ya. Luga. Jadi Artinya itu ring satunya lah Bapak. ya. Luga. Ya, Bukan enggak, saya setuju tadi sama 24 penjelasan tua-tua dari itu, Bang, 24 Guru Dajuma. rasul. Luga, saya setuju. Luga saya 12 setuju. dari murid Tuhan Yesus, 12 dari murid Tuhan Yesus, dan 12 lagi, dan pengganti Yudas ternyata Tuhan ngomong sama kami adalah Paulus. Jadi Paulus itu duduk di salah satu di 12 rasul hujan awal. Penggantinya Yudas itu Paulus. Tuhan Yesus ngomong ke kami. Lalu 12 rasulnya lagi itulah Tuhan paling banyak dari Indonesia, dan Tuhan bilang khususnya orang Batak. Ya, kalau Ya, ada saya yang Bang Riki, bentar, Bang Riki. Luga, Bang Riki, berarti, bentar, saya setuju bergantian. tadi sama si Luga ini ya. Kalau lihat pendeta kan kebanyakan baju mewah, sepatu mewah kan mengkilat. Tapi Luga ini emang benar-benar menjiwai dan apa namanya udah menemukan wahyu itu, kata Guru Nda bener. Bang bener banget itu. Lihat Luga yang sederhana, pakaian sederhana, compang-camping, kerahnya hitam, sepatu kiri dua-duanya, itu udah menandakan Luga ini adalah seorang makrifatnya Kristen. Keren ya? Itu Bang Amat juga lah, gue masih keren dan ganteng lah. Lu mana ada gua salah berarti gua ya. compang camping Salah gua. udah ngabang-ngabang aja. Bantian Salah Sontak. berarti saya. Kalau yang lainnya saya lihat tidak ada yang memiliki sifat-sifat Nabi, itu nggak ada. Yang lain duduk di komalnya masing-masing mencari keuntungan. Tapi Bang Luga tidak pernah buka komal, dia door to door, dari komal ke komal. Bukankah ini sifat kenabian? Yang dakwanya itu dari rumah ke rumah, orang ke orang, dari pintu ke pintu. Kalau bom-bom cuma duduk di komalnya, mana berani dia keluar. Itu cari kalau uang. Bang Luga ini Iya, cari satu-satunya. uang, bom-bom itu. Iya, Bang Luga satu-satunya yang saya lihat begitu. Satu hal Ikhlas. lagi nih, mohon maaf akhi, satu hal lagi nih yang saudara-saudara Kristen harus tahu, utamanya si Dosman. Pernah suatu ketika kemudian saya melihat akhi Billy Yudaism itu memegang apa itu, terompah yang biasa dipakai orang-orang Israel. Itu untuk kalau kita itu pemanggilan untuk azan, untuk sholat tefilah. Nah, saya melihat di mimpi saya itu Bang Luga ini diberikan sesuatu dari alam gaib, yang mana hal ini tidak, Bang Luga pun tidak sangka-sangka. Saya melihat dalam tidur saya ada sosok makhluk yang datang ke Bang Luga itu memberikan seperti semacam tanduk trompet yang panjang. Dan itu saya lihat kemudian setelah saya terbangun, saya teringat kitab Wahyu 11 4 atau 3 tahun yang lalu itu. Di situ tertulis begini, malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan saya lihat dalam mimpi saya itu sangkakala itu berbentuk tanduk panjang, itu kurang lebih 1 meter bahkan. Dan orang rebutan untuk mengangkat itu, tak ada yang sanggup. Begitu Bang Luga datang, dengan ringannya tanduk itu kemudian diangkat dan dia tiup. Nah, lalu dikatakan apa sama dia? Bang Luga punya trompet kan? Enggak, ini dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya. Nah, ya. Dia pegang trompet yang panjang kayak tanduk. Dibilang tanduk banteng juga bukan, tanduk gajah enggak, bukan gading. Pokoknya kayak dalam cerita-cerita pewayangan orang film cerita Krishna, orang pewayang Mahabharata gitu loh. Nah, di situ di kitab Wahyu 11 kan dikatakan bahwa sangkakala malaikat ini memperdengarkan suara-suara nyaring dalam surga. Lalu katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapi
dan dia yang akan memerintahkan sebagai raja-raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Tuhan di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah kepada Allah. Nah, ini kalau saya melihat nih teman-teman Kristen, utamanya yang Kristen ini, kalau mimpi saya ini betul, maka implementasi akhir zaman tentang kitab Wahyu ini kita tinggal tunggu waktu nih. Karena yang menggenapinya sudah ada Bang Luga di tengah-tengah, ya meskipun kita beda keyakinan ya kan ya, tapi berbicara mengenai tasawuf, berbicara mengenai ilmu ma'rifat, itu setidak-banyaknya alam gaib itu ya orang biasa terkontaminasi setengah-setengah. Seperti kalau misalnya orang belajar bagaimana bisa tafakur, orang berzikir, kemudian itu bisa sampai ke alam sebelah. Itu bisa sampai ke alam sebelah. Nah, Bang Luga ini saya melihat jujur dia bisa berada di dua alam, tapi jasadnya tetap siaga, bukan dalam keadaan tertidur. Sedang berjalan, sedang duduk, dia berada di situ, tapi dia berada dalam cakupan dua dimensi alam, alam gaib dan alam nyata. Bukan dua natur, beda. Kalau dua natur, kalau dua natur satu alam, dua pribadi. Ini satu pribadi, dua alam. Nah, inilah cerminan yang dituangkan oleh penulis di Pulau Patmos. Apa yang dia lihat? Aku melihat. Apa yang dia lihat? Ketujuh roh Tuhan. Nah, ini pendeta ini, yang pendeta di Indonesia sekolah jauh-jauh, mahal, bayar-bayar. Tapi yang sampai kepada tingkat kudus itu hanya, ya setahu saya sih hanya Bang Luga. Jadi kita nggak lihat dari penampilannya, kita nggak lihat dari caranya dia berpakaian, caranya dia makan, yang konon ceritanya Bang Luga juga dibilang diet, nggak mau diet. Tapi yang saya tahu itu bisa menipu, Aki. Iya, itulah sama seperti orang-orang orang makrifat itu kan biasanya kelihatan biasa-biasa saja, ternyata mereka orang makrifat. Wali-wali. Nah, di kitab Wahyu penulisnya itu sama. Andaikan Bang Luga ini mau menulis, ya menulis telaten dan ada yang mendukungnya, maka kitabnya itu hampir mirip-mirip dengan kitab Wahyu ini. Kenapa? Karena ini pengungkapan, terungkap alam gaib, terungkap alam bawah sadar, terungkap alam malaikat, alam setan, alam jin, alam popo, alam parakang kepada orang-orang yang seperti ini. Jarang orang, 1, 2, 3 orang, mumpung setiap zaman itu ada yang kayak beliau. Jadi kalau beliau mengaku nabi, mengaku rasul, orang Kristen ya jangan marah. Jangan marah, karena Anda mengimani kitab Wahyu itu cerminan bahwa orang yang tipikalnya sama seperti Luga itu bisa memberikan kepada kalian sebuah buku sebagai gambaran, sebagai pedoman dalam menuju kepada Tuhan kalian, yaitu kitab Wahyu. Kalau saya sih yes. Silakan teman-teman yang lain. Saya ini dulu. Bang. Saya juga ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga yes. Potensinya luar biasa. Silakan, izin ya Bang, izin. Jadi Insya Allah. Jadi teman-teman, saya telah menemukan siapa guru saya yang mengajarkan teori satu batang dua telur. Mohon maaf sebelumnya saya harus ulangi ini, karena teman-teman kan tahu saya dilaporkan karena delik katanya penistaan agama, ya kan. Terus saya dituduh menghina Yesus karena membawa teori satu batang dua telur. Padahal itu bukan dari saya, tapi pengajaran pendeta mereka. Mungkin saya akan putarkan dulu ya, boleh Bang? Boleh deh, boleh. Boleh ya. Kita dengarkan bersama-sama teori satu batang dua telur, pengajaran dari pendeta ya. Saya tampilkan videonya. Mungkin sebentar saya lihatkan videonya dulu. Inilah bukti kalau teman-teman Kristen itu rata-rata penghujat Tuhan ya. Nih, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini ada di akun inisial. Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengarkan. Oke. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan, sebab dia adalah 3. Ya, bentar, Uni, coba suaranya gedein dikit. Ya bentar. Ini suara Pak JJ ya. Pak Bang Zuma kenal ini karena ini pendiskusi lama. Udah 4 tahun kami diskusi sama beliau sama Bang Dewa nih. Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada tiga pribadi, satu oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, Syakar,
manusia. Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Nah itu dia ya. Jadi alhamdulillah saya telah menemukan dan saya sudah nomor handphonenya sudah saya punya. Itu Bang Zuma. Jadi artinya Bang Zuma tuduhan dari Dosma si Jabat kepada adik abang ini yang dikatakan menista itu ajaran dari Pak JJ Bang yang dulu sempat diskusi sama kita, dan sekarang nomornya masih aktif Bang orangnya Bang. Kemarin dia udah minta maaf. Nih dia Bang, dia minta maaf nih kemarin nih. Nih. Jadi minta maaf kemarin. Itu asumsi saya yang dahulu. Satu batang dua telur, jadi itu asumsi saya yang dahulu, asumsi yang tidak masuk akal, ya, yang tidak masuk logika. Tuh. Nah intinya ada pengakuan dan saya punya nomor handphonenya. Artinya Bang, betul terbukti ya bahwa kita umat Islam ini selalu saja membela Yesus. Mereka menghujat Yesus. Mereka mengaku Nabi seenak udelnya. Mereka katakan ada buffet yang mengaku dihamili Yesus. Jadi kami hadir untuk justru menghentikan penyesatan yang dilakukan oleh umat Kristen sendiri. Itu Bang, lapor Bang, selesai. Lanjut. Iya, aman. 3 batang satu apa? 3 batang satu. Serinya bukan. 3 Bener Bang, seperti yang adik bilang itu, 1 batang 2 telur. Kan 3 tuh. Itu Abang melampaui kan kitab ketawa Wahyu. dulu. Di kitab Wahyu nggak Bahkan ada abang itu. nasihat loh. Nggak, abang menasehati Pak JJ loh. Bahkan abang bilang gini. Kan dia kan diskusi sama Bang Dewa sama abang. Sampai abang bilang gini loh. Nggak boleh abang bilang sama Pak JJ. Masa analoginya itu buah salak kata abang. Bahkan abang loh yang ngajarin Pak JJ supaya dia nggak kurang ajar gitu. Aneh kan kita lurusin mereka loh. Dibilangnya kita yang menghujat. Dasar emang. Tapi dia bertahan kan waktu itu. Iya tetap. Dia bilang itu 1 batang 2 telur katanya. Ya waktu itu kan adik abang ini masih polos, baru masuk di dunia diskusi lintas agama kan nggak. Ya udah aku ambil aja analogi itu masuk akal. Kalau aku pikir-pikir itu kan konsepsi yang masuk akal dibanding yang lain gitu. Ya udah kenapa aku yang dituduh menghujat? Aneh. Bang. Iya. Ya, Bang Luga bisa nggak kita jadikan saksi ahli nanti? Bentar ini Panonok Muslim apa Kristen? Nggak, di dalam kasus-kasus kalau nanti ke depannya dibutuhkan Bang Luga bisa nggak jadi saksi ahli itu? Bisa aja. Nanti Luga jadi saksi ini ya, jadi saksi pelapor penginjakan Bible ya Luga. Ya paling saya nanti kan bisa masukan lah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu aja sih. Oke. Ini Panonok Muslim apa Kristen? Panonok. Wah nggak ada suara. Ya lanjut. Saya kasih tanggapan ya. Terima kasih juga untuk Bang Juma yang sampai mendapat mimpi tentang saya, luar biasa. Iya, saya Bang. tadi Roh Kudus turun loh. Ketika dia bicara Roh Kudus turun. Jadi gimana ya? Kalau udah Roh Kudus turun itu biasanya saya itu udah sampai nangis gitu loh. Jadi artinya apa yang di mimpinya Bang Juma itu saya heran kok bisa Tuhan bicara sama dia. Saya percaya itu Tuhan ya, gitu loh ya, terlepas dia ada saya, tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan tentang dia Bang Juma ini ya. Tentang Tuhan sudah mulai berbicara kepada dia, tahu seperti apa, tapi yang pasti saya merasakan Roh Kudus turun sampai saya hampir mau nangis karena memang aduh nggak tahu lagi deh. Horabasya. Jadi biasanya kalau Roh Kudus turun tuh biasanya tuh mau bahasa roh tuh mau keluar. Horabasya gitu. Karena kalau Roh Kudus itu turun itu wow bisa lepas. Masa Roh Kudus pakai bahasa Batak? Iya gitu. Nanti suatu saat kalau kalian udah terima Roh Kudus sama pasti Enggak, pasti kok mewek. pakai bahasa Batak Roh Kudus? Bukan, Horabasyanda Karaba gitu. Ya, dia kalau Roh Ya Kudus turun itu bahasa Batak itu horas bah. oh bukan.
Itu bahasa luar biasa itu, dan biasanya Roh Kudus itu turun kalau pas lagi dia filled with the Holy Ghost. Nah, mengenai Tritunggal, lambangnya tentu bukan itu. Lambangnya adalah Bapa itu adalah Allah, Bapaknya, Roh Kudus itu adalah mamanya. Roh Kudus itu mamanya, Yesus itu anak satu-satunya, anak tunggalnya. Itu lambang dari Tritunggal yang benar. Kenapa saya berbeda dengan Tritunggal yang lain? Tentu Tuhan harus membuat perbedaan, karena orang yang disayang Tuhan harus spesial dibikin pengertiannya. Ya, tapi kalau orang yang biasa-biasa ya udah ngikutin kalayak umum. Makanya kenapa yang saya katakan itu adalah pewahyuan tingkat tinggi sebenarnya itu kalau nggak kita masuk dalam dimensi Roh Kudus, nggak mampu otak yang bisa mengerti itu. Makanya orang Kristen banyak benci sama saya ketika saya udah mulai mengatakan Roh Kudus itu ibu, ya kan, ibu dari Yesus Kristus gitu. Jadi jadi tidak perlu lagi mengatakan penis segala macam itu nggak benar gitu ya. Jadi yang benar itu Roh Kudus itu mamanya, Allah Bapa itu adalah bapaknya, Yesus itu anak satu-satunya anak. Makanya sampai Allah Bapa mengatakan kan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, kan seperti itu. Oh, Roh Kudus itu perempuan juga? Betul. Cantiknya? Karena waktu itu ada seorang nabi dibawa Tuhan ke surga, lalu Roh Kudus mengatakan seperti ini, Yahweh itu adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Jadi yang memberikan suara, yang memberikan kita bisa hidup, bisa bergerak-gerak, itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah ibu dari segala yang hidup. Roh Kudus bilang ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa. Artinya kita ini bisa ngomong, ini sebenarnya yang bikin Roh Kudus. Makanya dia adalah ibu dari segala yang hidup. Bapa itu adalah yang mendesain, yang merancang, yang menentukan gitu. Tapi yang memberikan hidup dan nafas itu Roh Kudus, seperti itu. Terima kasih untuk Aku tanya dong ke Bang Luga. Bang Luga ini hampir nggak terbantahkan. Bentar Pak Saiful, ini Bu Natali mau tanya katanya, silakan. Nggak apa-apa, selesaiin dulu aja, silakan. Nanti aja habis. Konsepnya itu saya suka, hampir sulit dibantah itu. Konsep Tritunggalnya berkembang kali. Iya, karena saya mengatakan Roh Kudus itu mama, itu yang membuat memang agak sulit mau dihantam dari mana susah. Karena ya memang kan Yesus sudah ngaku anak masalahnya. Kalau Yesus ngaku temannya Bapa ya mungkin Tritunggalnya masih bisa dihancurkan. Tapi kalau udah Yesus mengaku anak, satu-satunya jawaban untuk Roh Kudus adalah ibunya. Karena kenapa? Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus ya. Dikatakan ketika Yesus dibaptis ya, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati dan tinggal di atasnya. Wih, ngeri loh itu. Dasar itu, sampai bapaknya ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ngeri, dahsyat banget. Wow, nggak ngerti lagi di awas, hati-hati, tiba-tiba bintang jatuh loh. Lu anginnya mama apa ibu itu? Apa bunda? Ya, memang kan mama. Betul. Ketika ini gua ngomong, gua udah nangis nih ya, karena dia nungguin apa yang gua omongin gitu loh. Berapa syar? Bang Luga. Bang, gue udah nangis karena dia kalau gue ngomong itu dia teguhkan perkataan gue. Aduh gila. Jangan nangis juga, aduh. Ini habis Bang lagi Luga, tisu. aduh Bang Luga jangan nangis. Aku belum nanya loh. Gue bukan nangis karena sedih, karena begini, karena Roh Kudus itu kalau sudah menyentuh hati orang, semua pasti nangis, seluruh bumi pasti nangis. Entar juga kalau Roh Kudus sudah masuk sama lo pasti lo nangis. Nah, silakan. Iya, bentar. Kenapa kerubukan? Silakan Bu Natali. Ya, Bang Luga, ini tadi kan aku dengar kabar yang benar-benar seru gitu ya. Kan katanya Roh Kudus itu perempuan dan Roh Kudus itu kan istrinya Bapa ya kan. Nah, ini berarti Yesus kan anak. Kalau Bapa, Roh Kudus itu istrinya, Yesus itu anaknya. Ini Yesus kenapa kok nggak pengen menikah juga gitu kan? Kalau punya istri mungkin nanti ada anak-anak lagi generasi selanjutnya, itu gimana Bang Luga? Apa nggak nikah gitu? Gimana Bang? Gini,
simbol untuk punya anak itu sebenarnya tidak untuk diturunkan, tapi Tuhan menurunkan dalam bentuk ciptaan. Nah, makanya nanti Yesus itu akan menikah dengan, di Matius pasal 24 dikatakan ada mempelai anak domba. Mempelai ini gereja. Jadi pernikahan ini kita nggak tahu ya, memang karena terlalu rahasia sekali. Rasul Paulus kan mengatakan hubungan ini adalah luar biasa dan bersifat rahasia. Tapi yang dimaksud dengan pernikahan anak domba itu adalah di mana gerejanya, umatnya itu dianggap Tuhan itu sebagai istrinya. Makanya gantian ya. di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, Israel, aku menjadikan Israel itu istriku. Makanya ketika bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan itu cemburu karena dia menganggap Israel itu istrinya. Umat itu dianggap istrinya sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan ada pada Allah lain karena aku tuh Allah pencemburu. Ketika kita menyembah Tuhan yang lain, Tuhan itu cemburu. Gitu loh. Sama seperti seorang laki-laki cemburu sama wanita ketika suami istrinya itu selingkuh, seperti itu. Makanya kita dianggap tuh seperti istrinya. Makanya di Yeskiel pasal 2 itu gimana? Enggak, berarti perkawinan anak domba itu bukan berarti kayak perkawinan ada Bapa kawin sama Roh Kudus terus ada anak namanya Yesus gitu, bukan gitu ya Bang Luga ya, bukan gitu. Ada sesuatu rahasia yang nggak bisa saya jelasin ya, ada sesuatu rahasia yang nggak bisa saya jelasin. Cuma kan apa yang baru dibukakan saja, nanti akan ada lagi rahasia-rahasia yang akan dibukakan sesuai dengan tingkat iman kita. Nah, yang kita tahu dalam kitab Wahyu itu pernikahan anak domba itu adalah ketika gerejanya dianggap Tuhan seperti mempelai perempuan yang akan menikah di masa 3,5 tahun itu. Jadi menikahnya seperti apa ya, yang kita tahu hanya memang konsep pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan itu sebenarnya adalah bagian dari keintiman antara Tuhan dengan umatnya. Worship, penyembahan seperti itu. Oke, lanjut yang lain. Tapi kenapa dia harus bunuh anaknya Luga kalau dia kasihi? Gini, karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh umat manusia berdosa tidak bisa lagi diselamatkan dan hanya menunggu penghakiman yang mengerikan. Hanya tunggu dicampakkan doang ke neraka. Nggak ada pengampunan. Karena tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan itu hanya jika ada darah tercurah. Kalau tidak ada darah tercurah, kita semua yang ada di sini tinggal tunggu mampus doang di lautan api. Nggak bisa lagi. Itu undang-undangnya Tuhan. Tidak ada penumpahan darah tanpa pengampunan. Jadi ketika ada penumpahan darah baru ada pengampunan. Nah, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh bumi akan siap-siap menuju lautan api. Nggak ada lagi pengampunan. Berarti kata-katanya semu ya, palsu ya. Kan dia bilang, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti cuma apa, gombal atau gimana itu kata-katanya itu, bapak sama anak. Iya, dia sangat mengasihi anaknya yang tunggal kan. Tetapi kan dia juga mengasihi kita. Kalau dia tidak memberikan anaknya yang tunggal, maka kita semua akan ke neraka. Makanya Tuhan sayang sama seluruh umat manusia. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, itu ngeri loh, itu anak yang tunggal itu loh. Anaknya yang tunggal itu bukan nabi, anaknya yang tunggal itu Tuhan. Jadi bukan dia tumbalkan anaknya demi Luga ya. Bukan tumbal bahasanya Ibu. Bahasa yang benar itu adalah dia korbankan anaknya sama seperti bentar, ini ada Pak Herman. Pak Herman, selamat malam, salam Pak Herman. Pak Herman. Ya. Pak Herman. Ya Bang. Pak Herman, salam, selamat malam. Malam. Kristen ya Bang? Enggak. Oh ya udah, kalau gitu Bang Andi silakan tanya Pak Herman, Bang Andi. Gue baru nyampe. Pak Herman kalau nggak ngomong saya turunin ya. Oke, lanjut. Moderator turunin Herman. Jadi Yesus itu kalau dia nggak mati di kayu salib, ya semua kita tinggal nunggu mampus doang. Tinggal tunggu dibakar satu persatu. Tapi kan kami kan bertobat minta ampun, nggak ada. Pertobatan itu bisa diterima ketika ada pengampunan, ketika ada penebusan.
Makanya tanpa penumpahan darah nggak ada gunanya orang bertobat. Bertobat juga nggak ada gunanya karena tetap akan dilemparin ke neraka. Nah, makanya karena Tuhan tahu itu adalah hukumnya, makanya dia satu-satunya cara, tidak ada cara lain, ya, tidak ada cara lain dengan dia harus mengorbankan anaknya yang dikasihi. Mestinya ini Luga Tega ini sekali sebagai ya, tega, Luga tega ini sekali mestinya si bapak ya, tega. Lanjut bang. mestinya Luga ini ikon Ya, Kristen, daripada ibu ikon dibakar Kristen. selama-lamanya, daripada kalian semua dibakar, makanya ya dia memberikan anaknya. Oke lah, katakan Tuhan Allah Bapa nggak mau mengorbankan anaknya, ya udah Bu Rahma tinggal nunggu, langsung ngumpulin baju, tinggal siap langsung ke lautan api, langsung Ibu Rahma ngelompat bareng-bareng sama si Handi, pegangan tangan kalian bertiga, lompat langsung terjun bebas ke jurang emas. Ngeri kali itu Bapak ya, harus ada korban manusia ya. Iya, ngeri. Kan itulah Ngeri, ngeri. hukumnya. Makanya dosa itu kan upahnya adalah maut. Maut itu adalah kematian. Nah, untuk lo bisa hidup kembali, satu-satunya harus ada nyawa yang dikorbankan. Makanya lo jangan bikin dosa. Itu kan salahnya si apa sih? Si Hawa pakai makan buah pohon pengetahuan, akhirnya matilah seluruh bumi kan. Coba kalau dia nggak makan, nggak ada yang mati. Sehidup kekal kita semua. Jadi nggak ada jalan lain. Ini kira-kira Tuhanmu ini Kak penuh keterpaksaan atau nggak ada jalan alternatif lain kecuali bunuh Nggak ada orang? jalan lain. Tuhan itu kan maha kuasa, tapi ingat dia juga maha adil. Dia tidak akan membuang kemahaadilannya demi kemahakuasaannya. Seperti Artinya dia bisa ngelakuin apapun. Kayaknya Tuhanmu ini dipaksa deh oleh keadaan ya. Ya kalau misalnya oke lah, katakan Allah Bapa nggak mau dia ngasih anaknya, ya udah lo bertobat pun nggak bertobat sama aja tetap ke neraka. Iya, Lo maksudnya mau nggak ada dibakar pilihan selama-lamanya? lain. Maksudnya Tuhanmu itu nggak ada pilihan lain gitu loh. Artinya terpaksa. Nggak ada dengan jalan Tuhan itu. lain. Tuhan itu Iya. punya undang-undang, Tuhan itu punya hukum. Tuhan itu punya hukum yang tidak bisa dilanggar sama dia, karena kalau dilanggar dia hancur. Nggak ada. Nah, makanya undang-undangnya adalah pertobatan hanya bisa diterima kalau ada penebusan. Kalau nggak ada penebusan, pertobatan nggak bisa diterima. Lo mau bertobat juga nggak ada gunanya. Sepertinya Tuhanmu ini nggak ada yang intervensi. Makanya gitu dia ya? harus. Nggak. Sepertinya Tuhanmu ada yang intervensi gitu ya. Bukan nggak ada intervensi, itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia hanya dengan penebusan, nggak ada lagi. Bentar. Ini user Kristen apa Muslim user? User. Ini bang. Kristen apa Muslim bang? Muslim. Islam bang. Itu sinyal Anda merah bang, sinyal Anda merah, jadi suaranya nggak ini. Nyimak aja dulu bang, suaranya merah bang. Lanjut Bang Andi. Jadi Tuhannya lu gak terpaksa, nggak ada alternatif, terpaksa melakukan itu. Harus bunuh anak orang. Bunuh anaknya sendiri, bukan membunuh, mengorbankan untuk penebusan. Kalau membunuh itu cuma dimatiin tapi nggak ada tujuan apa-apa. Tapi kalau dikorbankan demi untuk pengampunan, itu dahsyat luar biasa. Tapi kenapa kenapa Tuhan mau memakai jasa-jasa iblis? Andi, gue kan udah berkali gue jelasin sama lo. Gue rasa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak perlu lu tanyain, karena gue ini bukan pendebat baru gitu loh. Lu tanya sama yang lain deh. Ngapain sih? Udah berkali-kali gue jelasin sama lo, masa lo nggak ngerti-ngerti juga sih? Coba tanya yang lain deh. Tuh, King Richard tuh. Ini lu nggak ada tandingannya nih. Selamat malam. King Richard masih hidup. Oh, masih hidup. Nah sekarang King Richard ada orangnya nih, ada si Luga kemarin ngomong ngoceh-ngoceh, si Luga nabi sesat, nabi Gabrul. Nah sekarang ada orangnya ngomong lu. Waduh, sikat Bang Luga, berani-berani tuh dia tuh belum tahu dia Bang Luga siapa. Koreksi dulu Bang Luga, tolong ya Bang Luga ya. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus itu istrinya Bapak ya. Iya bang, kenapa kaget? Tunjukkan Kaget ya, Pak? literasinya Bang di Alkitab. Oke, saya jawab ya bang ya. Jadi begini bang ya. Ya, Oke, saya jawab. Jangan bernarasi liar Bang Luga. Iya, Menghina Roh oke. Kudus itu dosa yang tidak bisa diampuni loh.
Saya ini lagi filled with the Holy Ghost tadi sampai nangis saya penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak jangan bilang saya menghina Roh Kudus ya. Saya Iya, justru Anda tahu dipenuhi kan Roh itu ya? Kudus. Luga ya. Apa? Menghina Roh Kudus tidak akan pernah diampuni dosanya. Lu saya penuh Roh Kudus sampai nangis gimana sih tadi aja saya udah nangis tadi karena lo nggak gue buka open cam aja karena kepenuhan Roh Kudus gimana sih sampai bahasa roh ada aja kamu. Tuh yang kayak gini nih Luga, kamu itu aduh overdose. Oke, sekarang kamu diam. Ya tunjukkan. Loh, King Richard masa sih lu Keluar disebut naga dari overdosis? nanti Wah, mulut kau. Awas, jangan sampai keluar ular kobra dari mulut kau. Ya. Kamu tuh sesat setuju. loh Luga. Sesat. Kamu diam dulu. Tunjukkan. Kamu diam. Berisik banget kamu. Oke, saya. Jadi begini, di abad pertama, ya, Roh Kudus itu dipanggil ibu oleh Yesus dan oleh para rasulnya. Di abad pertama dalam bahasa Aramaik. Sebentar kamu bisa diam. Tolong moderator disuruh diam dulu dia nih. Karena gue lihat ini ngomong mulu. enggak, udah saya mute, dibuka-buka lagi sama dia, lu gak udah saya mute tuh, dibuka lagi sama dia. Diam dulu sebentar. Jadi di abad pertama Roh Kudus itu dipanggil ibu oleh Yesus dan oleh para rasulnya. Nah, ketika ada raja Katolik di abad ketiga itu mereka dibunuh semua, nggak tahu kenapa dibunuh. Pokoknya mereka benci banget kalau mengatakan Roh Kudus ibu. Dibunuh, dibakar semua buku-bukunya. Nah, makanya setelah dibakar, maka terjemahan bahasa Aram ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, orang-orang ini yang di Yunani ini, Kamu jangan dongeng. ini sejarah Pak, ini sejarah. Di Alkitab, jangan di luar Alkitab. Ya, Alkitab itu sudah disalah terjemahkan oleh gereja Katolik. Makanya lu denger dulu. Ngaco, kamu Luga ngaco. Nih, denger dulu. Ampuni kamu, tidak ada tertulis di Alkitab. Alkitab Ya, memang nggak ada tertulis, karena udah dihilangkan. Kebenaran Dihilangkan oleh gereja Katolik. Kristen tidak boleh diputar-putar. Kalau nggak ada tertulis, jangan Anda bikin narasi liar loh. Makanya saya bilang, kenapa guru-guru palsu ini adalah kekuatan Dajjal di akhir zaman. Beginilah Tidak, aku contohnya. tanya nggak ada tertulis di Alkitab. Kamu jangan ngarang. Ya gimana nggak tertulis? Orang udah dikerjain loh sama orang Katolik. Ngaco kamu, nggak ada kan? Iya. Nggak ada tertulis kan? Ya memang nggak ada tertulis karena udah dihilangkan sama gereja lu. Ya itu rohnya Bapak. Kalau tidak ada roh dalam dirimu, kamu nggak akan hidup. Kalau nggak ada Yang roh, memberikan Bapak, kehidupan nggak itu akan mama hidup. Ucok. Kita ini hidup dari mama kita dikandung 9 bulan oleh mama. Itu adalah gambaran dari Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kita roh. Diampuni Luga. Menghina Roh Kudus dosa tidak bisa diampuni. Itu tertulis. Astagfirullah, gua katanya nggak bisa diampuni. Tapi kok astagfirullah. Dajjal. Kamu sadarlah. Dajjal, hati-hati ini. Ya. Tuhan mengasihimu. Coba Jangan lu ditambah buka dulu mulut kau, jangan-jangan ada kobra. Luga, aduh Luga. Luga apaan sih orang gua udah di Sebelum aduh Tuhan. terlambat. Kekuatan Dajjal memang. Akan dibayar tunai loh kamu itu loh. Hati-hati loh, Roh Kudus itu nggak Dibayar bisa. tunai apaan sih? Gua aja kepenuhan Roh Kudus sekarang. Aku tidak pernah mendengar saudara Muslim menghina Roh Kudus loh. Aku belum pernah mendengar loh. Kalau ya tidak ada masalah, ya kan? Ya. Tapi kalau Roh Kudus saudara Muslim sendiri nggak pernah ada yang menghina. Cuma kamu loh sebagai Kristen loh, Luga. Aku ingatin loh. Tadi Roh Kudus turun saya sampai nangis loh. Makin jatuh loh. Barusan. Karena ngomong itu. Itu ngarang lagi katanya. Inilah teman-teman yang mengatakan saya bilang antikristus itu dari orang Kristen. Nah inilah di brutalnya. Alkitab jangan ditambah dan dikurangkan. Kamu ngarang Tuh, kan? itu tadi dong. Ya. Oke, sekarang kamu diam dulu ya. Sekarang kamu diam dulu ya. Kamu diam Aku tanya ya. mana tertulis di Alkitab. Jangan Iya, ngarang. kamu jangan dengar bicara dulu. di Kamu Alkitab. diam biar saya bicara sama kamu. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Allah mengatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya diciptakannya perempuan. Jadi Allah menciptakan perempuan itu menurut gambarnya. Gambar siapa? Ya gambar Allah. Yang seperti apa? Ya tentu seperti perempuan. Karena dikatakan Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Siapa? Kamu Allah yang perempuan. salah, nggak kayak gitu penafsirannya Luga.
Lo bukan kau yang ngatur. Saya udah dibawa Tuhan ke surga. Dodong. tidak menciptakan manusia segambar dengan dia bukan berarti manusia itu seperti Bapa, seperti Allah. Ya itu kan kata kau. Itu kan kata kau. Tuhan bicara nggak sama kau. Iya, tapi kamu saya bilang itulah kekuatan Dajjal akhir zaman yang akan menghalangi pengenalan akan Tuhan. Ini dia manusianya nih, Dajjal satu ini nih. Kamu yang Dajjal, kamu sesat loh. Tuhan barusan ini ya. Tuhan barusan ini memberikan kami penglihatan. Tuhan mengatakan aku akan membunuh gembala-gembala, membunuh pendeta-pendeta, karena mereka sudah mengikat umatku sehingga umatku tidak bisa mengenal nabi-nabinya. Sekarang saya tanya, kamu dari gereja mana? Kamu dari gereja mana? Kamu dari gereja mana? Luga, ya. Kamu dari gereja mana? Tolong Kian Santang, coba lo tanya dia dari gereja mana. Coba lo yang nanya. Enggak, gua nggak terima lu gak, si King ini dari tadi ngomong ke lu sesat aja lu. Ya, gua nggak terima lu. Dia ini dari gereja mana? Karena setahu saya, istrinya Bapak di mana? Oh, berarti benar sih Luga, Roh Kudus adalah istri Tuhan. Dari tadi saya mengatakan sama kamu ini dari gereja mana? Tuh, ada datanya tuh. Ada datanya. Adalah Alkitab. Jadi kalau tidak tertulis di Alkitab, jangan Anda nambah-nambahin. Tunggu, Luga, tunggu, saya mute dulu. Ini Gurunda nyampein data. Roh Kudus adalah istri Tuhan. Itu di blog Kristen loh itu. Oh, berarti Luga yang benar. Coba baca, buka. Ada tertulis. Jangan Anda bikin narasi-narasi liar di luar dari Alkitab. Jangan ditambah, dikurangkan. Lihat di Google itu banyak. Itu adalah rohnya Allah, rohnya Bapa. Itu tuh baca King Richard. Gurunda kemiut. Bapak itu coba tampil, coba search di Google. Roh Kudus ibu Allah. Coba. Ibu dari Roh Kudus istri banyak itu. Aduh. Itu ajaran sesat itu. Bentar King. Bentar Luga. Gurunda dibaca tuh, Gurunda tuh. Lihat tuh. Tuh King baca. Ini kan dibikin-bikin ini narasi-narasi, jangan didot ini, nggak ada itu. Nangis King Richard nangis. Baru Kudus mengatakan istrinya Bapak. Dari mana? Kamu nama-nama ada. Itu semuanya. Makanya dari dulu gereja karismatik dengan gereja Protestan itu bertempur masalah pewahyuan. Karena gereja Protestan ini tidak pernah dapat wahyu, makanya mereka blow on. Kalau kami sering dapat wahyu, sering dibawa Tuhan ke surga, makanya kami dibongkar rahasia-rahasia mereka ini yang tidak pernah dikasih pewahyuan, makanya mereka ngaco kamu, jangan ngaco kamu. Wah, nangis si Richard nangis. Nangis si Richard nangis. Nggak ada terus. Dia nangis guys, dia nangis guys. Diam dulu lah. Itu ada datanya loh, ada datanya loh. Ini ngajar sesat dia nih. Dia mengatakan, janganlah kamu menyesatkan saudaramu. Ya ada ayatnya itu. Hati-hati. Bilang aja kau kiri, karena Tuhan nggak ngasih tahu rahasia ke kau. Memang sengaja itu nggak mau tahu rahasia kepada orang-orang jahat. Orang-orang jahat akan disembunyikan rahasia-rahasia Tuhan. Makanya ketika Tuhan membuka ke kami, kau jangan iri hati. Kau lapor ke pendeta kau luruskan. Kamu ngaco ini, nggak ada itu. Coba cari ngaco pala kau ngomong nggak ada datanya. Di Alkitab bahwa Roh Kudus itu tunggu Richard, biar Gurunda menjelaskan dulu, biar Gurunda Jumba menjelaskan dulu. Silakan Gurunda. Sama Luga lah, tolonglah yang saudara Muslim ya, kita menghargai lah. Ya, aku sama Luga ini. Dia ajaran sesat ini. Kacau dia nih. Kamu parah kamu ini Luga, benar deh. Di sini tertulis bahkan istri Theos juga adalah 144.000 malaikat suci yang sebagai suatu kelompok yang membentuk Roh Kudus, rumah Theos, gerejanya nih. Jadi dalam pengajarannya
Lalu dia mengutip kemudian Mazmur 51. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi Bang Luga sudah kubilang tadi, orang Kristen kalau mau belajar tentang Kristen sama Luga. Bang Luga ini orang yang mendapat penglihatan gitu loh. Ini tulisan ini tinggal dirubah saja, kata Allah itu dihilangkan, jangan dipakai karena ini berbicara mengenai kitab Wahyu nih. Roteos, pneumahagios adalah istri Theos. Paham ya? Makanya kita umat Islam itu tidak mau nama ini dipakai. Nggak mau. Nama ini juga nggak mau dipakai. Harusnya pneumahagios adalah bini dari Theos. Bang Luga itu orang yang mendapat penglihatan kalau berdasarkan kitab Wahyu. Gitu loh. Ini bukti ya teman-teman. Ini link Kristen ini link Kristen nih. Kita Bentar, lihat. Bang Suma, dengar dulu. Ada nggak tertulis ayat di situ bahwa Roh Kudus adalah istrinya Theos atau istrinya Bapa? Tunjukkan kalau ada. Seirama dengan tidak adanya dalil Trinitas dan tidak ada dalil Yesus itu disembah sebagai Tuhan, itulah yang Anda lakukan dan ini juga yang dilakukan oleh Bang Luga. Satu sama kan? Ini ada dalil di sini diambil dari Kejadian 24. Lalu kemudian Yohanes 14. Kemudian Yohanes 15. Coba bacakan ayatnya dulu Bang supaya tidak liar ini penafsiran. Coba dibacakan. Nah, di sini dikatakan, apabila penghibur datanglah roh yang akan kuutus kepadamu dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dialah yang memberi kesaksian tentang Roh aku. kebenaran. Itu jelas roh kebenaran. Nah, Ya orang kan? yang mendapat Dari mana Anda mengatakan istrinya? Itu tuh terlalu sesat sekali. Itu ngaco banget ini kamu Luga. Ya, itu adalah roh sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, itu ada rohnya Bapa. Roh apa? Roh apa sih? Iya. Ya rohnya Bapak itu ya berarti istrinya, Dodong. Kamu tuh rohnya Lucifer, Luga. Gini loh. Sebentar kamu ya. ngaco. Yang namanya roh berarti kan Roh menyatu Kudus dengan kita. dan firman. Sebentar. Dari mana kamu bilang Yesus anak dari roh? Biarin dulu selesaiin berdua dia. Biarin dia berdua selesaiin dulu. Tolong Bang Suma, nggak usah dulu. Aku sama Luga dulu nih. Aku mau ajarin dia nih. Tolong Ini terlalu dimoderatorin sesat ya, banget dia tolong nih. dimoderatorin. Saya Ya. mau bicara. Jadi begini. kamu- Kenapa manusia punya roh? Sebentar ya. Kenapa anak itu bisa hidup? Pertama, anak itu terbuat dari sel telur ibunya. Sperma dari bapaknya. Ketika misalnya Luga punya rohnya Luga itu berasal dari sel telur mama saya dan sperma bapak saya. Jadi kalau Yesus dikatakan rohnya adalah Roh Kudus, ya itu artinya dia mamanya, Dodong. Susah kali kok diatur. Makanya saya bilang gereja Protestan ini karena mereka ini tidak pernah mendapatkan wahyu dari Roh Kudus, makanya mereka inilah manusia yang paling sial di alam semesta ini. Mereka ini manusia paling sial, makanya brutal, jahatnya bukan main. Si Juma aja yang Islam gak gitu-gitu amat sama gua. Nah lo Dajjal, naga aja keluar dari mulut lo, susah lo diatur. Udah gini udah, lo masuk neraka aja dia sono. Kamu itu penyesat. Ya, Pendeta tidak Estrasoro, ada itu. Roh Kudus adalah istri. Sebentar, ini Nih. Bang Suma, Roh ini Kudus aku adalah sama istri. Luga ini ajaran sesat ini berbahaya nih. Menghina mengucap Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, saya ya, baru kali ini Kepala ada kau lah. sistem terang-terangan Susah kau diatur. ya, Begini aja mengajari gua masuk neraka aja bahwa gua. Roh Kudus itu adalah istrinya Allah, istrinya Bapa. Dari mana di Alkitab saja tidak ada tertulis begitu? Itu adalah roh kehidupan. Makanya roh saya kebenaran. bilang orang-orang Dan mana kamu antikristus mengatakan itu istri? harus tampil Tuhan itu sebelum tidak kedatangan beranak Tuhan dan tidak Yesus. diperanakan. Inilah manifestasinya. Bukan. Makanya Ya. jahat-jahatnya bukan main. Tuhan itu tidak diperanakan dan memperanakan. Ya ingat kamu Jadi ya. sama Luga, ya. kau. Kamu ngaco. Tidak beranak, kerja di ayat Al-Quran yang mau Bibel baca. jelas mengatakan Tuhan itu tidak beranak. Ya. Jadi Kamu sama ngaco. itu. Kenapa tuh? Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan bisa beranak?
Ya, Yesus saja anaknya kolor. Yesus saja anaknya yang kasih nih katanya. Sebagai simbol yang keluar dari Bapa. Simbol pala kau orang anaknya simbol. Hubungan biologis. Parah kamu Luga, kamu itu. Orang Yesus sudah jelas-jelas ada. Kamu sudah menghina Roh Kudus ya. Katanya simbol lagi katanya. Aduh. Aku cuma kasih ingat aja kamu. Udah saran saya gini aja, daftarkan diri kau ke neraka mumpung masih buka pendaftaran. Iya. Bisa kau diatur. Itu sebagai simbol aja. Kamu itu Luga parah, kamu itu. Makanya saya bilang itulah gunanya ada neraka karena guru-guru palsu ini janganlah jahatnya bukan menyesatkan main. Yesus. Kamu itu menyesatkan. Menyesatkan lagi katanya. Aduh. Iya, jelas Tuhan. dikatakan jangan menyusahkan saudaramu. Kamu inilah penyesat itu. Iblis yang datang seperti malaikat terang, tapi menyesatkan umatnya. Kamu itu Menyesatkan apa sih? Aduh. Karena dia nggak diberikan pengertian, dia ngamuk-ngamuk. Itu derita lu. Kamu parah. Kalau lu Tidak ada sendiri. tanya di mana di Alkitab tertulis. Kamu kita udah dibawa ke surga, sejarah. Ustaz. Dari mana sejarah? Roh Kudus ada istrinya. Allah, istrinya Bapak. Makanya kenapa mereka marah? Karena ada kekuatan dajjal di balik mulutnya. Di mulutnya itu udah keluar tadi kobra. Bertobatlah Luga kamu. Ini kamu berbahaya ini. Menghujat Roh Kudus itu jadinya loh. Menghujat Roh Kudus tiap hari kita kepenuhan Iya, roh. jelas. Ya, saya selama debat begini saudara muslim nggak pernah saya dengar berani menghujat Roh Kudus. Karena tertulis di Alkitab, dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Tapi kamu ini berani sekali. Ya, kamu bisa membuktikan Kak, kalau saya menghujat Roh Kudus. Penafsiran Roh Kudus Kecuali saya dibawa ke sorga. Dari mana? Gini loh. Kalau kau punya pengalaman kamu dibawa ke sorga, lalu kamu Dari Tuhan mana? berbicara kepada kamu Tadi kalau kamu lu gak dipenuhi sesat, Roh Kudus. itu masih bisa Roh diterima setan oleh ini. akal. Ini cuma modal muncung dan congornya yang dia berbicara, Tidak, kamu itu bukan roh berdasarkan setan yang mujizat. menguasai dirimu. Kau bantah tuh pakai mujizat, jangan pakai congor kau. Enggak. Ya, Congor kerajaan sudah dekat. ada ditanya gereja mana juga lo malu ngakuin nama gereja kau. Kamu dari gereja mana? Saya dari Protestan, Nggak nggak usah malu lah dari dia. gereja-gereja mana. Malu dia. Pasti dia dari Protestan. Saya untuk masuk di Kalau Protestan kan untuk sama mengingatkan ajarannya kamu. semua sesat. Kamu itu udah William sesat. Miron, Kamu Wina aja Wijaya menganggap ini dirimu sama bukan nih, nabi. rombongannya Apa ini bukan sama sesat nih. itu? Kau Sesat-sesat parah tapi sekali nggak kau. pakai data. Ngomong tuh pakai data. Makanya hati-hatilah kalau berbicara ya pakai otak. Ya, kamu Ya jadi udah pondok terserah kau lah, setan. kau mau ke neraka. Udah gini aja, kalau kau nggak terima turun aja kau, mati aja kau. Turun Bisa aja, pidato. kamu yang turun. Ngaco. Kamu nggak berani lawan aku ini, aku tantang ini. Ya, Kian Santang nih, aku kebetulan ketemu sama Luga ini nih. Kurang ajar mulutnya dia nih. Ya, kamu itu harus ditertibkan mulutmu itu. Kamu bisa Roh Dinda Kudus Sigma, thank you, syukran. bertindak, kamu bisa langsung di apa? Ya nggak tahu Apa? lah ya. Saya nggak tahu lah ya. Apa? Kamu nggak bisa Nggak ngomong tahu. lagi nanti, bisa jadi kamu nggak bisa ngomong Kasih loh. es krim sama Ya. Ustaz. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghina Roh Kudus loh. Ingat itu. Ya kalau memang saya Tobatlah. menghina Roh Kudus, berdoalah Kamu kau sama mengatakan Tuhan Roh Kudus kau. adalah istrinya Allah. Dari mana? Itu adalah roh-roh Ya yang udahlah, ada, itu terserah Roh kau Kudus, lah. roh kebenaran. Inilah saya bilang, Ya. kalau udah roh itu berkuasa begini, ini udah nggak bisa ditolong ini. Tidak bisa ditolong, Tinggal kamu nunggu itu mati yang doang. ngaco. Parah loh. Gimana? Tahu aja kamu. Ada, saudara. Sekarang kamu ketemu aku. Udah lanjut yang lain, lanjut yang lain. Gak berani kan kamu kan? Jadi gitu Ngapain? Tolong ini bahaya nih yang kayak gini-gini nih. Penyesat ini. Baru diomongin. Mengaku Udah dirinya keluar lagi roda sebagai nabi. jar. Gimana kamu ini? Enggak, si Luka bukan penyesat, King Richard. Si Luka bukan penyesat, dia nabi Kristen, dia nabi Kristen. Ngaco dia mulutnya. Dia roh setan itu. Oh, Luka lu sebut setan, Luka. Yang mana? Ngomongnya kayak gitu. Ya untuk membantah saya setan, mal dia punya pengalaman dong. Dia ke sorga kayak ketemu Yesus kayak ini enggak cuma menang congor doang. Congornya doang yang dijual sama dia. Dari congor ketemu Saudara congor. Muslim, jangan dengar orang yang kayak gini nih, ngaco nih. Ini sudah roh Lucifer ini, Nggak ada, setan yang congor kayak, yang kayak nggak malaikat ada. terang gitu. Tapi Kau pernah menyesatkan. ketemu Yesus nggak? Kau pernah dibawa ke surga nggak? Kita udah dibawa ke neraka, nah tinggal dulu.
Kamu bawa sebut-sebut Kita aja surga. mulai pernah dibawa ke neraka sama Tuhan Yesus. Lo pernah nggak? Nah, Gue pernah dibawa ke neraka dan ke surga. Lo pernah? dari mana kamu dibawa ke surga? Mulutmu kayak gitu. Roh Kudus kamu bilang istrinya Allah. Lo enggak nggak apa-apa. Tuhan Yesus nggak marah sama saya. Bagus katanya. Jadi Iya. King Masalah waktu aja aku King nyariin Richard, kamu, Luga. si Luga ini udah bocor halus. Nah, gitu ini ya loh. salah satu lagi Iya, rusak naganya ya, udah datang nih Kobra Udah kecil. rusak ini udah bocor halus. Dibilangnya Roh Kudus itu istri Allah. Di situ nggak ketemu. Tuhan bisa punya Roda aja istri. yang di dalam Tuhan diri gue punya udah mulai anak. ngebrontak. Dari mana Tuhan punya istri? Gimana sih? Ngaco kan? Itu kan juga melanggar keimanan Muslim kan? Kok Tuhan bisa punya istri, punya anak? Dari Itu mana? dari tahu. Makanya. Itu Ngaco derita kan? kau. Coba kamu terima nggak? Aku tanya Itu kamu, penderitaan kau. Tuhan Itu punya derita istri. lu. Iya kan? Siapa suruh hanya lu? itu, hanya nggak Luga dikasih aja Tuhan itu yang ada begitu tuh. Ya. Luga, kalau Tuhan lu bisa punya berani istri, buat punya statement, buat PT kayak gitu, gua yang pertama laporin lu bilang Roh Kudus itu istri Allah. Gua yang Ya, lu pertama laporin. laporin lu. Buat dulu PT lu, biar gua laporin. Ya, Siti ini maksudnya penghujatan memang juga. Ini termasuk penghujatan sih, tapi ya sudahlah ya. Itu udah penghujatan lu, Benar, Itu udah memang penghujatan kacau lu dia, bilang kacau. Roh Kudus itu istri Ya. Allah, istri Itu kan bagi lo. Nah kalau bagi gua, lo mengatakan itu sesat. Bagi gua itu naga dan kobra itu keluar dari mulut lo. Kekuatan dajjal namanya. Dajjal dari mana? Kamu juga mama ini keimanan Islam loh. Tuhan kok bisa punya istri, punya anak? Dari mana? Iya kan? Tuhan Kan itu dia bukan Islam. Kan dia pencipta. bukan Islam. Richard ini bukan Iya, Islam. tapi kan dia- saudara Muslim juga harus bantah dong. Bunda Rahma, Anda sebagai Muslim juga harus bantah dia. Jangan seperti mau mendukung dia ini. Sembarang aja dia omongin. Iya. Kalian aja lah, Itu baku kan tidak- atur lah, baku atur kalian, baku atur. Iya, tapi kan itu menyangkal Ada juga. Tuhan bisa punya kekuatan istri, naga punya anak yang dari ada di mana? mulutnya King Richard. Ini ada naga yang lagi ngomong Kau ini. kacau, Ini kau juga Luga. ini. Ya sudahlah, aku ingatin ya. Tolong Ada ya saudara. kekuatan naga Orang yang kayak ada di gini mulutnya janganlah dia. ditampilkan. Ini mulutnya ini penyesat ini. Ya dia bukan Kristen ini kalau begini dia ngomong begitu. Ya, Tuhan bisa punya istri, bisa punya istri mana? Ya. Jadi Richard, si Luga ini nabi abal-abal, jadi jangan juga terpancing gitu loh. Tidak, kan dikatakan Jangan tanya janganlah pakai menghujat mujizat, Roh Kudus. Dodong. Kadang Dosa kalau yang dapat tidak diampuni adalah menghina Roh Kudus. Aku kasih ingat dia. Iya terserah kau lah. Manusia masuk neraka susah kau diatur lah. Udah ke neraka aja kau sana, pergi kau. Dodong. Kau yang ke neraka. Kurang Luga. ajar. Hari Ke ini neraka kau udah cobain, dibilang aku tadi kasih ingat kalau kau, ke neraka ya. sama bapak Kamu sudah Lucifer. sesat itu, ya. Kau itu anak setan. Susah kau diatur. Tobatlah, cepatlah. Tuhan mengasihimu ya. Kurang ajar kau. Kamu udah Richard. menghina Roh Kudus ya itu sudah. Richard, Sama kau berdua. inilah, Anak dajjal ya kau. dengar dulu Luga. Inilah Richard, si Luga ini hasil kondom bocor. Jadi begini. Ya nggak tahu lah dia itulah. Terserahlah. Dia sudah Kalau menghujat Roh Kudus kalau ini, kalian bahaya nih. kalau kalian udah makanya kan sudah saya bilang jangan kau bersetubuh dengan dajjal, itu penyebabnya. Kau bersetubuh sih dihajar si pantat kau sama dajjal, makanya kau jadi begini. Luga, dari mana Jadi Tuhan itulah bisa kau. punya istri, punya anak? Kenapa kau Makanya mengatakan saranku seperti itu? jangan kau Tuhan bersetubuh bisa dengan punya istri, tidak punya dajjal. anak. Itulah yang Kamu menyebabkan ngaco. jadi nggak ngerti-ngerti kalau dikasih pewahyuan akhirnya Ya udahlah, gara-gara kau kau. bersetubuh dengan dajjal Udahlah, dimasukkan diam mulutmu kau tuh. batang dajjal itu ke bol kau akhirnya jadi begini. Habis lah gue dimaki-maki sama Besar dosa kerajaan kau. setan ini. Kau. Makanya kau jangan sesat. Kau yang sesat, nama-nama inisial kita. Kau yang bersetubuh sama dajjal, kau pula yang sini marah-marah. Tunjukkan literasi di Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran tertinggi. Kan sudah saya bilang, Tidak ada gereja Katolik sudah menghapuskan kata ibu dari Alkitab di abad pertama. Itu ada sejarahnya. Sejarah mana? Itu ada di Google, coba cek. Ya udahlah. Buka Google. Di Google ada kok itu sejarahnya.
kalau kamu masih bisa inilah. Nyerah, kau kalah kan? Lugat. Makanya kau jangan bersetubuh dengan Dajjal bapak kau. Kamu ini Lugat. Ya, yang penting kau kamu susah kau diatur. cepatlah bisa minta ampun lah. Tapi yang nggak tahu lah kata Minta kamu ampun sudah kau kudus apaan? sebenarnya. Kau yang sesat apa pula disalahkan? Kau yang sesat. Kamu Oh, itu binatang mana? ada sama kau. Istri dari mana? Tunjukkan dari mana? Kejadian 1 ayat 27 Adam dan Hawa diciptakan Tuhan suami istri. Itu berdasarkan gambarnya Tuhan. Adam dan Hawa istri diciptakan Tuhan berdasarkan gambarnya, rupanya. Udahlah, kau diam kau lah, udahlah. Udah ngajar kau ya. Ngaco Kau yang sesat, kau yang marah-marah. Makanya jangan kau kebanyakan nyebut teteknya si Beljebul. Menghujat lagi kau anak belajar kau tuh orang lain menghujat. Mudah-mudahan malam Enggak, ini Richard gua nggak terima. Richard gua nggak terima. Si Luga teman gua kok dibilang setan, dibilang Iya, penyetan. makanya kan gue udah bilang sama dia, jangan bersetubuh sama Dajjal. Batunya jangan dimasukin ke Tuhan itu punya kau. istri. Inilah hasilnya. Kian Santang, kamu setuju nggak? Nggak Tuhan usah punya kau istri? Aku diatur. tanya. Kian Mantap Santang, kau dimasukin sama Dajjal, awak pula yang disebut. Apa? setuju nggak Tuhan punya istri? Ya toh kalau Tuhan Kristen punya istri ya suka-suka pun Tuhan Kristen lah. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Kamu setuju nggak kalau kamu? Ada nggak? Itu kan sekalian? udah dibilang suka-sukanya Luga. Kau itu Luga, kau memang kacau, mulutmu itu udah. Makanya kalau kau lagi Setan nunggu kamu, hati-hati udah Bel roh- punya barang, roh itu iblis yang itu harus sama dirimu ditakutin. tuh. Kau lagi nunggu. Tobatlah kau ya. Beljebul masukin barangnya ke pantat kau, itu masalahnya. Nah, tuh mulutnya itu Bodong. dari kotor tuh kan dari iblis tuh Kau yang mulutnya tuh. disetubuhi Beljebul, Iya kan? awak pula kau salahkan. Ini kelihatan nih dari roh iblis itu dia. Cara ngomongnya Anda kan bisa lihat tuh. Ya, ngomong sembarangan kan. Itu roh Makanya kan iblis saya itu yang di bilang dirinya dia tuh. jangan suka bersetubuh dengan Dajjal. Inilah Bukan? kitabnya. Nah, udah ngomong kotor dia. Gimana kalau Ya kan? dimasukkan, dihajar dari belakang, ya ajarannya Tuh keluar kan? muntah semua. Tuh kan mulutnya itu kan. Itu dari iblis itu. Kalau dibilang dari roh kudus nggak iblis begitu apaan? bicaranya. Ya. Jangan Tuhan bilang jangan Ngaco menyembah kamu ya. Dajjal. Roh setan itu semua itu. Roh setan apaan? Itu seperti setan yang jadi malaikat terang tapi ternyata apa? Iblis kamu. Lucifer. Makanya kamu. Udahlah ya. Udahlah Udah, Mas ya. Jangan gitulah Pak Richard, jangan gitu. Nih, bilang. dengerin Pak Richard. Kalau Pak Richard punya ajaran kasih, luruskan, kasih pemahaman ke dia. Jangan Udah, dia udah ngaco, iblis-iblisin. Kian Santang, aku kasih ingat. Dia kan mengatakan Tuhan punya istri, Roh Kudus itu istrinya. Ya kan si Luga nabinya, si Luga utusannya, berarti si Luga lebih tahu tentang Tuhan Anda. Nah, itu berarti dari Lucifer dia nih. Dari iblis dia. Dia Oh, dari menafsirkan, iblis. ya isi Alkitab sesuai dengan keinginannya. Iya kan? Bukan dipenuhi oleh roh Inilah kalau kebanyakan kebenaran. bersetubuh dengan Dajjal. Kalau udah Kudus adalah bersetubuh roh dengan kebenaran. Dajjal beginilah kita. Mengajarkan Awak pula yang apa disalahin. yang baik. Nah, ini kan terbukti. Cara ngomongnya juga kelihatan dia nih. Iya kan, ngomong sembarang, ngomongnya kotor. Berarti memang roh iblis yang keluar dari dirinya, bukan roh Bukannya kudus. kotor King karena kadang-kadang kalau Dajjal lagi Udahlah. itu kan yang kadang suka salah masuk. Jangan kotor, Kau Luga. pula sasarannya kan kau Kamu pula. parah kamu. Ya udah Jangan itulah. kotor, Luga. Makanya Masa begitu, makanya gue bilang dijaga, barangnya dijaga. Kalau udah Bapa disuruh sama adalah Dajjal pencipta, gimana? Yesus adalah firman-Nya, Roh Kudus adalah rohnya, bukan istrinya. Ingat ya. Itu yang benar juga, itu yang benar. Ya. Lu ngasal-ngasal sih ngomong. Makanya jangan jadi aduh ini nih karena kok korban kondom bocor. Aduh, ini anak satu lagi udah mau ngikutan ngejilat pantatnya Dajjal lagi nih anak satu. Mulutnya tuh. Wih, bajigur. Saudara muslim sudah dengar kan mulutnya Kenapa aja lagi kayak kau gitu. udah modus tubuh sama Dajjal kau? Roh kudus, roh kebenaran tidak begitu mulutnya tuh. Itu katanya si Kepas juga mau katanya seperti kau mau dimasukin ke pengumuman buat Pak Dosma. Pak Dosma tolong ya diperhatikan nih kawan-kawan Kristen Anda sekarang lagi pada baku cakar ya, adu mekanik. Tidak, aku Mohon meluruskan, Pak Dosma Kian menyimak ya. Aku meluruskan ini, si Iya. Luga ini kacau ini roh setan dalam Si diri. Luga udah bengkok, nggak usah diluruskan.
Hati-hati pantatnya udah mau di Ya, tuh kan mulutnya tuh kan. masukin sama Kan, Dajjal mulutnya tadi. tuh, kayak gitu kan. Ah, itu roh setan itu, bukan roh kebenaran. Kalau roh kebenaran, ya dari cara ngomongnya kan ketahuan. Jangan ajaran kurang ajar aja lu. Ya, gitu. kamu ngaco, kamu menyesatkan itu. Udahlah ya. Ya udah Oke, gini oke, aja lah. turun ya. Lo mau nggak dicip sama Lucifer 2 kali? Bentar, Richard. Obatnya lu gak ya? Ini permisi mulu bukannya turun ke jurang maut. Bang Richard, kalau bisa Bang Richard, coba Bang Richard kan punya Roh Kudus, coba sadarkan si Luga kalau di Islam ada rupiah. Ini Roh Kudus yang berbicara dalam diri aku ini untuk tegur dia nih. Enggak. Ya, Bukan tapi nggak Roh Kudus mempan. yang Roh Kudusnya berarti nggak mempan. Roh Kudus itu bukan istrinya. Yang ada di mulutnya istrinya Bapak. Richard adalah Bukan kobra punya naga, istri. naga dan Gimana? kekuatan Dajjal. Binatang. Kacau itu. Kan kelihatan Roh tuh, Dajjal Anda kan yang bisa ada nilai di- tuh dari cara ngomongnya, dari mulutnya apa yang dia Ya, omongin. makanya Nah, itu itulah ketahuan pesan saya, mana jangan kau kebenaran, banyakkan bertumbuh mana dengan dari roh Dajjal. iblis. Jadi kau begini. Udah ya, host ya, makasih ya. Enggak, Udah iya, ingat. Bang Richard, bentar. Bang Richard, Ini ada keanehan loh, Bang Richard. Bang Richard ada keanehan loh. Kalau zaman dulu ya, Bang Richard, Nabi itu dihujat sama umat. Kalau sekarang mah Nabi ngebidatangin umat loh, kayak si Luga tuh ngebidatangin lu, Richard. Jadi Nabi palsu dia. Oh, Nabi palsu. Ya, berhati-hatilah dengan banyak Nabi poinnya palsu. lu, Kak. Yesus sudah ingatin itu. Berhati-hatilah dengan Nabi palsu. Ini sekarang nih udah Nabi palsu di depan kita nih. Ya, menyesatkan ya. Dia mengatakan Tuhan, aku menyembuhkan demi namamu, ya kan? Enyalah engkau. Aku nggak mengenal engkau. Ya, kalian adalah nabi-nabi penyesat. Ya ini nih, si Luga ini nih. Sekarang ini di depan kita nih. Ini yang dikatakan Yesus. Nabi palsu nih. Oke ya host ya, Wah, makasih ya. Si Luga langsung terdiam, Iya, enggak ini Kepas. dia. Langsung dia Roh Kudus langsung bekerja, langsung dia nggak bisa Ya, ngomong dia. si Luga lagi merenung atas kesalahannya. Si Iya, Luga tadi betul. bilang Roh Kudus itu perempuan cantik, bohai, kata si Luga. Bener nggak itu? Makanya kan kami nggak terima, dia kan udah penghujat Roh Kudus, dosanya kan nggak terampuni Tuhan, Elohim Yahweh. Tuh kan, dia ini Tuhan nanti cabut dia nggak bisa ngomong dia nanti kalau Tuhan ini kasih peringatan ke dia nih. Jangan-jangan Luga pingsan kalah. Luga, suaramu. Wih. Udah ya host ya, aku turun ya, makasih ya host ya. Bang Luga Oke, jangan ya. diam aja. Oh Luga Biarin kok aja diem aja? dia terjun bebas dia itu, ngaco dia, sebentar lagi dia. Gak tau lah ya, sorry ya kalau aku. Jangan ngedoain nggak bener dong, sesama Kristen kok kayak gitu. Ya kan lu, dikatakan Richard. nggak boleh menghujat Roh Kudus tuh kan, nah udah kan, udah hilang dia kan. Nah ini nih. Enggak, karena dia bukan menghujat Roh hilang, Kudus dia nih. ini ya sinyalnya. Santai, Lu jangan kayak dengar gitu ya. dong. Janganlah walaupun saudara Muslim, ya kita di Kristen nggak berani mengotak-atik tentang Roh Kudus loh. Dan saya juga Loh, itu yang ngutak-ngatik siapa? Muslim apa Kristen? Dengar, di room-room juga kan biasalah di room-room menghina Yesus tidak ada masalah. Tapi dikatakan jelas di Alkitab jangan menghina Roh Kudus. Ya, dosamu tidak akan diampuni. Itu jelas. Sekarang ini coba dia bayar tunai nih sekarang hilang kan? Kang Richard, memang ada di Bible tertulis seperti itu ya? Ada Bang. Aku mau bukain. Tinggal cari di Google. Ayat Alkitab Assalamualaikum. mengatakan jangan menghina Roh Kudus. Assalamualaikum. Muncul itu. Waalaikumsalam, taruh dulu Bang ya. Ya, Oh, ada ya jadi gitu tertulis Bang ya? Andi, ya. Jadi ini dia bayar tunai nih. Sekarang sudah langsung hilang dia nih. Iya kan? Begini Kang Richard, kalau ini memang menurut Anda ini udah pidana ya menurut Anda ya? Yang beginian. Bang, kalau menghina atau menghujat itu deliknya umum Bang. Tanpa laporan biasanya itu bisa diproses. Bukan delik aduan ini delik umum. Jadi Ya, delik umum kalau siapa Bareskrim- aja? Ntar dulu. Kalau Delik Bareskrim umum- mendengar kita ini, ya. Iya, artinya bisa delik umum. Ntar dulu Kang Richard, delik umum artinya siapa aja bisa melaporkan gitu ya? Delik umum tanpa ada laporan, Ya, Bang. mudah-mudahan ini ya. Taruh. Kalau delik aduan, Kalau bisa, Kang Richard, kasihlah rekaman ini kepada Dosman yang tukang lapor, Dosman. Ya, Dia kan gini. pengacara hebat. Ntar dulu saya belum kelar. Kasihlah rekaman ini kepada Dosman pengacara hebat itu yang suka lapor.
supaya dia lapor lagi. Yang menghina atau yang apa tadi menis Roh Kudus itu pidana. Ya udah, kasih rekaman ini kepada si Rosman nih, biar dia laporin lagi ke polisi. jadi Gitu aja. gini, Lanjut. Bandi, kita ini kan sudah dipantau sama Badan Cyber, ya, Badan Cyber ya, Bareskrim ya. Ini apalagi kalau sudah masuk YouTube, ya kan? Ini semua orang mendengar, ya kan? Ini mau mau ada laporan, mau tidak laporan, ini kan deliknya umum, delik umum. Jadi bisa langsung diproses. Kalau ada Bareskrim mengatakan wah ini sudah penghinaan, ya sudah diambil dia itu tanpa ada delik, tanpa ada aduan, ya kan? Itu kan undang etika. Tapi lu masa lu tega ngelaporin si Luga? Jadi begini teman-teman, ya kan? Naik lagi. Gini. Ada orang mau melawan Nabi. Nah, Kamu itu berarti kamu Nabi ya? Ya memang saya Nabi, makanya jemaat ingin melawan Nabi. Lu nanti bisa terlaknat. Nih makanya Lu mau lapor siapa? Paling polisi juga bilang Lucifer. Kamu nabinya Lucifer. Ya makanya gue udah bilang, ketika lo ingin mengatakan saya bersalah, nggak boleh cuma modal muncung. Harus minimal ada kesaksian. Lo misalnya udah pernah dibawa ke surga, nanya langsung ke Allah Bapa, apakah Roh Kudus istrinya? Kalau Bapa mengatakan bukan, baru kau bisa ada bukti. Semakin akan memberatkan kamu nanti. Kamu makin besar, iya kan? Kamu makin terpojok juga kalau kamu dilaporin. Mending kamu diam aja juga. Kamu berobat aja. Sudah diatur. Kau udah sesat masuk neraka. Dodong yang sesat dari mana kamu pernah belajar udah istri? Tahu tentang Alkitab, nggak pernah ke neraka, sosok jago, sosok becongor. Makanya bilang jangan kau bersetubuh dengan setan. Konsep ketuhanan, ya kan, Tuhan Bapa punya roh, ya punya firman, itu jelas. Kenapa bilang Bapak punya istri dari mana? Itu kata pendeta, bukan kata nabi. Nah, kamu belajar sama para nabi Tuhan. Istrinya Bapak, cuma kamu di Islam nggak pernah. Makanya kamu jangan mau jadi babunya para pendeta. Membabu aja kau sama pendeta. Biaran ada pendeta kau diperbabu mau. Harusnya kau mentaati rasul-rasul, nabi-nabi, bukan pendeta. Kurang ajar kau. Makanya saran saya, jangan kau suka titik kau ke Dajjal. Luga, kamu diam aja. Dajjal aja kau bicara. Udah Luga. Dosamu kau Luga. Jangan kau marah. Tenang dulu. Saya bukan marah, tetapi kenapa Dajjal atur dulu emosimu Luga, atur dulu emosimu. Pantatnya si lontong ini udah dibilang jangan dimasukin terus, akhirnya jadilah bualah maki-maki para nabi. Saudara-saudara muslim ya, lihat nih mulutnya kayak gini kan. Nah, ini dari roh kebenaran atau dari roh iblis nih yang ngomong nih? Anda kan bisa menilai kan? Roh Kudus yang mengatakan kepada saya bahwa para pendeta dan para guru-guru palsu itu sering dipakai sama Dajjal. Memang nabi palsu. Jelas. Nabi palsu palak. Akilah kepada nabi-nabi palsu. Dodong. Coba dulu Luga, bahwa kau buktikan dulu Luga bahwa kau itu bukan nabi abal-abal. Oke, buktikan biar kita dengar dulu. Gak usah dulu tendensius, emosional. Ya, buktikan kan aja dulu bahwa kau itu oke. Udah saya lepas. kan Dia sudah mengatakan dibawa Roh Kudus Tuhan istrinya ke surga. Bapak. Itu udah parah itu udah salah. Ngapain Ya saya minta makanya pendapat saran dia? saya, jangan kau mau disetubuhi Dajjal, itunya intinya. Kalau kau disetubuhi Dajjal, inilah akibatnya. Ini ada berapa juta orang? Ya, kalian kan bisa melihat, bisa menilai. Ini ngomongnya Luga ini seperti apa nih? Ini dari roh kebenaran atau dari iblis nih? Iya memang ini dari Roh Kudus, kata Roh Kudus, jangan engkau menyembah Allah lain. Ketika ada membawa nama-nama Roh Kudus lagi, iya kan? Jangan kau bawa Roh Kudus Luga. Lu bilang Roh Kudus itu istri Tuhan, istri Allah. mau bantah pakai mujizat, jangan pakai muncung kau. Ayatnya yang kau kasih, gitu loh. Kejadian 1 ayat 27. Allah itu untuk menciptakan manusia, jangan kau samakan manusia dengan Allah. sama dong, kan diciptakan menurut gambarnya. Kau gigi kau kadang-kadang sering Iya menurut, aduh,
sekarang gini, kau samakan ketika tunggu dulu gantian. Tadi kan kok tadinya di atas naganya, ini naganya udah masuk nih ke kawan ini. Sekarang gini, tunggu dulu. Enggak beda Luga, yang di atas naga, yang di bawah cacing. Iya, tunggu dulu gue. Cuma dihadapi si Luga ini. Ini nabi palsu dia ini benar nih. Tuhan. Udah ya. Jadi memang benar lah ya, ketika kita berbicara kebenaran, maka para naga-naga dan para bidat, ini bidat sebenarnya ini. Nah turun kau, dipanggil sama bapak kau, jurang maut, masuk jurang maut dia. Kepas itu tuh, kepas, opung kau udah naik itu, udah turun itu, kepas. Apaan sih si Luga ini? Jangan dulu emosional. Nabi apa ini? Slow lah, kalau Nabi itu slownya pembawaannya. Kalau Nabi slownya pembawaannya. Slownya ini. Kenapa jadi? Enggak, ini kepas si Luga ini Nabi darah tinggi, maklum aja ya. Nabi darah tinggi. Makanya kan dah aku bilang, ini kan hasil dari kondom bocor. Jadi begini. Si Richard tadi langsung lompat jurang maut loh, dipanggil sama bicara yang vulgar, jangan vulgar. Iya tadi si Richard itu dipanggil sama jurang maut, hampir mau dipakai tadi pas lagi terbang. Udah keluar dia. Sekarang kita jadi gini, kau samakan penciptaan Adam dan Hawa dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu punya istri, gitu loh. Memang sama kok. Kejadian 1:27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan rupanya. Kan sama. Dinyatakan Tuhan Elohim Yahweh pernah dia punya istri. Saya tanya dulu, Makanya gimana? kamu Coba. jangan mau diperbabu oleh pendeta, dibabuin aja kau mau pendeta. Kau dengerin para nabi bukan pendeta, ngerti nggak kau? Itu ada ayatnya Kepas, si Luga benar. Roh Kudus itu Iya, perempuan. ada ayatnya, bukan Kak. Ada di Alkitab nggak ada nggak ada, kalau nggak ada di Alkitab nggak saya imani tuh. Inilah kalau banyak dipakai begini nih, jadi otaknya error. Makanya gue udah bilang jaga kekudusan, jangan sering dipakai. Maksudnya si Kepas dipakai sama Lucifer. Iya, kadang-kadang suka dimasukin ya, inilah penyebabnya. Jadi kita jadi pusing, kita ini Lu nggak masuk Islam aja lebih baik. Lu masuk Islam aja lu nggak usah Kristen kalau begini konsep cara berpikirmu. Nggak usah jadi begini. Kalau kayak gini cara berpikirmu nggak usah Kristen kau. Nggak ketemu gitu loh. Saya kan udah rasul, ngapain saya suruh jadi jemaat? Ada aja lu. Tanya aja sama Kian Santang, udah jadi rasul, jangan suruh jadi jemaat. Rasul itu awalnya yang kan merintah. Betul, setuju. Awalnya dari tuyul second jadi nabi, terus jadi rasul. Setuju saya. Ya, Makanya kan semua. Jangan kok banyak dimasukin titiknya si Lucifer. Jadi kadang-kadang otak jadi error. Jadi ngomongin Tuhan dan dia nggak ngerti lagi. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya kan? Coba tanya si Laban, benar nggak Roh Kudus ibu? Dia percaya kok Coba, Bang Laban, Roh Kudus ibu bukan? Ibu, tapi dalam artian sifatnya ya, tapi bukan perempuan, sifatnya dalam mengayomi itu. Nah, itu cari aman ini dari dia digebukin. Ya kan kemarin kan itu saya katakan. Nah, masalahnya kalau lu bilang Roh Kudus ibu, khususnya di Protestan, lo bisa digulung. Tapi kalau lo ngomong di karismatik, bye nggak masalah lo ngomong Roh Kudus ibu di karismatik. Paling iya, amin. Paling gituin. Kalau lo kenapa di gereja-gereja Protestan itu disitulah bersarang yang namanya naga. Itu naga berkepala 7 ada di situ, makanya mereka ganas-ganas, ya kan? Ketika ketemu mereka dengan Muslim dihujat habis-habisan karena maunya kacau. Bukannya menginjili dengan kasih, kita yang dimaki-maki. Jangankan Muslim, gua aja yang nabi aja dimaki-maki sama kekuatan kelompok-kelompok naga, ya kan? Enggak, masalahnya gini Luga, si Kepas ini bukan naga, dia cacing Luga. Sekarang gini, siapa yang ngakui kau nabi? Coba dulu. Di Kristen ya, yang Kristen siapa? Coba tanya si Laban. Siapa yang Laban lo ngakuin gua nabi nggak, Laban?
Saya kan kemarin kan mendukung, kan saya kan mendukung. Mendukung. Nah, kan. Udah gini aja Bang, nomor rekening lu berapa lah? Lamaan. Oh, gaya-gayaan nanya nomor rekening lu aja minta-minta ke Bang Handi ke gua. Gimana sih? Nah, itu bukan minta-minta, itu nama sumbangan. Kita tahu. Royalti itu namanya. Kepas orang lagi ngomong, tiba-tiba kau kesurupan naga lagi. Aduh, Tuhan, ada aja mana sih? Janganlah kesurupan naga. Sebenarnya dosa tanggung masing-masing sih sebenarnya. Kulit ada kobra tadi. Kau muntahin dulu. Bukan. Sebenarnya dosa ditanggung masing-masing sih sebenarnya. Ya kalau kau menghujat Roh Kudus ya tanggunglah dosamu nanti. Penghakiman. Gimana mau menghujat Roh Kudus? Orang gue dipenuhi Roh Kudus tiap hari, gue nyembah, nangis, Roh Kudus turun. Gimana mau hujat? Gimana sih kau ini? Kau aja dari mulutmu aja keluar banyak beres. Tadi aja gue menyembah Tuhan, barusan gue menyembah Tuhan nangis. Roh Kudus, ibu gue bilang tambah nangis gue. Berarti kan Roh Kudus menguatkan hati gue. Gimana sih? Ngeri loh kalau Roh Kudus itu nabi lo lawan-lawan, hati-hati lo kualat lo. Lu udah lihat si John Peter ngatain gua nabi palsu meninggal tewas. Itu Tiwatime ngatain nabi palsu meninggal tas. Anak Batak ngatain gua nabi palsu, anaknya keguguran. Rudi Yohanes ngatain gua nabi palsu, sama juga keguguran. Biar lo tahu, ngeri. Udah banyak yang tewas teman gua. Jadi gini loh Luga, jangan komen sugesti. Kau sugesti pula aku, aduh Luga. Tapi Luga. Kau berani buat bentar. Luga, tapi si Mikana nolak cinta lu, si Mikana masih baik-baik aja, malah makin cantik. Si Mikana ketika mengatakan gue nabi palsu, tontonnya udah makin turun muka. Kalau dulu kan dia ceria-ceria kan, ketika dia melawan gua mukanya agak murung sekarang. Lo perhatiin deh. Kalau dulu kan dia ceria banget. Halo cantik, kalau kakak cantik. Kalau sekarang Nah terus kenapa dia nolak cinta lu? Siapa ya? Gue mana pernah nembak dia yang gue. Belum cair Bang Luganya. Oh belum cair. Enggak, bagi gue cair nggak cair juga bagi gue sama aja. Ya cair nggak cair selera gue tetap sama. Cair atau nggak cair sama aja. Intinya gue, ya lu tahu gue lah, debat tertop di Asia, ya kan, debat terganteng di Asia. Ya siapa sih yang nggak mau, ya kan? Gue pernah jadi kejar satu sekolahan, dikejar gue. Open cam, jangan halu open cam. Lu lihat dong foto gua, ngeri gak? Ngeri lah. Foto palsu open cam. Itu foto asli gua. Nah makanya gua udah bilang kembali lagi ke awal. Kalau masalah dunia percintaan, ya bukan sombong sih ya, yang ganteng juga banyak. Tapi setidaknya gua ini setia kepada satu wanita, itu aja intinya. Iya, setia si Mikana ditembak sama lu, si Ica kemarin ditembak juga sampai dimaki-maki. Gak ada gue tembak si Mikana, ngaco lu. Gua tahu di komalnya si Ica lu. Gak ada gue nembak-nembak orang, jangan nambah-nambahin lo. Ntar dilihat cewek gue marah lo. Gue udah mau merit masalahnya. Oh, dilihat cewek lu marah. Coba kepas itu. Ntar gue merit di ballroom, di Grand Ballroom Surabaya ya. Datang ya teman-teman ya. Gue nanti merit di apa? Ciputra Ballroom Surabaya. Iya, tapi kalau misalkan datang ke pesta kawinnya si Luga bawa makanan masing-masing ya. Enggak dong ya. Ballroom loh. Bintang berapa itu? Bintang 7 ya. Bintang 5. Bintang 5. Pas nangis tuh Bang Luga, Kau Bang Luga mau nikah. dengar ya nangis Luga. dia. Kau tatanan cara berpikirmu masih gila dihormati kau. Bangke nangis itu, bangke Dengar jomblo dulu. nangis dia. Dengar dulu, kau itu Luga, cara berpikirmu, kau masih gila dihormati, gitu loh. Pas menurut kamu ini kau masih gila pengakuan gitu. Pas gue nanya lu dulu, menurut kamu ini lu gak udah menista nggak?
menghujat. Udah menisa, dikirim aja yang santang nanti apanya ini, record semua ini. Saya ke Mabes, saya ke cyber. Orang saya hampir sering kok ke Mabes, cyber. Kalau mau ya kian santang ya, yang tadi dia bilang Roh Kudus itu ibunya Yesus. Tadi laporin. Ya saya laporin lah ke Mabes, cyber. Ya nanti saya Ajaran kirim. gereja karismatik, Ucok, ajaran gereja karismatik. Jadi gini ya, dengar dulu lu gak? Dulu ada perwira TNI, perwira polisi, nggak percaya dia mau saya masukkan penjara. Nggak usah bawa yang dulu ini aja. Tunggu Pas dulu, dosa. enggak, tunggu dulu Bang Hendy, dia merasa kebal gitu loh. Kalau Kiang Santang nih kirim sama saya Riko yang tadi bilangnya Roh Kudus itu istri Allah. Saya laporin, saya melapor. Iya, istri Tuhan, saya laporin. Kalau dikasih ya recordnya tadi ya sama Ya ntar gua kasih, Richard ntar ya. gua kasih. Supaya saya ke Mabes, ntar biar saya buat PT-nya nanti. Kalau bisa saya kok ke Mabes, ke cyber. minta bantuan sama si Dosma. Nggak kan usah, bisa lapor juga. nggak usah. Si Dosma masih junior saya itu, sebenarnya si Dosma masih junior saya itu. Jadi dia kan bisa ngelapor kemana-mana itu. Enggak, kalau apa kan nantilah pada intinya si Dosma itu masih junior saya, tapi kan nggak enak kita mengecilkan seseorang. Jadi gini, saya sendiri aja nanti ke Mabes. Enggak asal dikasih kian santang aja tadi pengakuan si Luga tadi mengatakan Roh Kudus itu istri Tuhan gitu. Karena Ya, nggak ada ntar gua tertulis di kasih. Bible gitu, di Alkitab. Ntar gua kasih, cuma lu pulang ajar aja ngelaporin nabi lu. Sebentar. Iya nggak apa-apa Kalau lah, gua tunggu bilang dulu Roh nggak apa-apa. Kudus istri Tuhan, lo ngelaporin gua. Nah kalau gua bilang lo menuduh gua nabi palsu, gua ngelaporin lo gimana? Iya silakan. Pokoknya Nah, sekarang dikasih gua nanti tanya record sama apa lo. ini. Iya, sekarang gua tanya sama lo. Lo bisa membuktikan Roh Kudus bukan istrinya Tuhan, gimana caranya? Coba lo buktikan. Nanti aja, yang penting rekaman aja. Kita nggak perlu banyak berdebat di sini. Nanti aja rekamannya aja. Nah inilah namanya. Gitu loh, Luga. Udah jangan tendensius, sudah nggak usah emosi. Nggak usah emosi. Iya, jadi memang begini teman-teman ya. Tapi dia ini akan kena gulung nanti. Jadi gini, di akhir zaman Dajjal ya, naga itu akan memang berusaha mempengaruhi pemerintah untuk melancarkan misinya. Karena memang Dajjal itu kan dikatakan bertanduk 10 dan berkepala 10, dan ke-10 itu adalah raja-raja yang memang akan tetap dibawa ke sana gitu loh. Tapi kalau memang dia kuat silahkan gitu loh. Tapi nah artinya dia kuat nggak bisa membuktikan kebenaran itu. Karena kalau kita berbicara tentang Roh Kudus adalah ibu, itu berbicara tentang penglihatan. Itu bukan berbicara lo ngomong jual sayur, ya kan? Sekarang gue tanya lo, sebelum lo kesana, lo bisa nggak lo membuktikan kalau Roh Kudus itu bukan istrinya Tuhan? Ya orang juga bingung. Dari mana dia tahu? Iya, sebelum kesana lo Dajjal kan gue udah bilang, lo dengar dulu. Nah lo juga sendiri kan tidak bisa membuktikan. Nah, tapi kalau lo mau misalnya mau membabi-babi buta begitu, ya gue juga sama, ya kan? Bisa juga nanti lo bisa kena gitu loh. Makanya lo hati-hati kalau ngomong. Iya nanti. Ya udah, sama nanti. Kan begini, dulu kan begini agak sepele, begitu sudah dijemput, kan dibilang di telepon, kok ditangkap aku kebas katanya, kan dah gue bilang samamu, kau yang main-main sama aku, kan dah gue ditangkap bilang. karena kebenaran itu suatu kemuliaan, Dodo. Bukan, lu nabi palsu, abal-abal gitu, lo nggak ada tertulis. Dengar dulu. Bukan dengan muncung kau namamu nggak ada gini loh, tunggu dulu, jangan emosi. Gantian juga, namamu nggak ada tertulis di Alkitab. Tunggu dulu. Gantian. Jangan tendensius. Gantian nggak biar skepas dulu. Jangan tendensius. Jadi gini,
Kau itu namamu itu, kau kan nabi nih, ngaku nabi, nggak ada tertulis di Alkitab gitu loh, Luga. Itu alasannya saya bahwa kau itu nabi abal-abal. Sekarang gue tanya nabi terakhir siapa? Coba Nggak tunjukin perlu, ayatnya. nanti aja kepada dirimu aja dulu, nggak ada namamu di Alkitab, Nah, itu sekarang aja. lo mau ngelaporin tapi lo kagak bisa nunjukin ayat nabi terakhir siapa dong. Udah nggak perlu, pokoknya namamu nggak tertulis di Alkitab, lu ngaku nabi. Pokoknya karena lo kalah, karena nggak bisa lagi menjawab, lo mau jadi gila gitu. Gila aja lo sama keluarga lo. Dibuktikan dulu. Kalau lo nggak bisa nunjukin ayatnya, ngapain lo? Terserah lo. Luga, kalau Roh Kudus itu wanita, bisa hamil gak dia? Enggak, begini. Kan kalau saya bilang Roh Kudus adalah ibu, dia bilang kan saya sesat. Nah, silakan tunjukin kesesatannya. Oh, tapi kan karena kata pendeta nggak bisa. Pendeta ini bukan ngatur dunia ini. Yang ngatur dunia ini cuma satu, Tuhan sama para nabi. Lu kan nabi palsu, buktinya apa? Tapi kan cuma modal congor dan muncung saya. Ya mau lu mati aja. Di mananya di mananya nabi ngatur dunia? Gimana ya kau? Aduh, kesalahan itu Siapa ngomong. nabi terakhir? Kalau gua bukan nabi, nabi terakhir siapa? Jawab. Siapa nabi terakhir? Sekarang dari mananya buah pikiranmu bahwa nabi yang mengatur dunia ini? Aduh. Kalau tadi yang kau bilang Tuhan, Apa? Katanya udah nggak ada lagi nabi nih. Ya udah, saya tanya nabi terakhir siapa? apa itu ku jawab? Sekarang buah pikiranmu yang ku jawab. Iya kan, lu bilang nabi terakhir udah nggak, nabi sudah nggak ada lagi. Penting tadi Udah, apa itu? ya sekarang nabi terakhir siapa? Siapa nabi terakhir? Jawab. Nggak bisa jawab. Yang pastinya bukan kau, yang pastinya bukan kau. Udah. Siapa? Nah, kalau lu nggak bisa jawab, lama-lama lu gue banting pakai balok lo nanti lo. Jangan emosi, Ya udah sama. Tendensius sekali. Mau masuk penjara aja kak. Nanti kau masuk penjara. Aduh, tendensius sekali kau di Komal. Jangan tendensius. Iya, kau masuk memenjarakan orang juga harus ada Roro teroris itu jangan lu keluar juga. Gini kau dulu, Kak. mengatakan saya nabi palsu Roro dasar. teroris itu jangan kau keluarkan. Si Ucok lama-lama lo kena gulung juga nih anak satu nih. Di sini aja lo kalah, gimana lo mau di sono? Jawab. Tapi Kepas lu yakin mau penjarakan si Luga, Kepas? Bang Luga, Kak, kalau Kian Santang yang kirim nanti video ini, ya berarti dia mendukung kau di penjara. Di record, dikirim sama saya, berarti kau didukung di penjara, udah. Nah, itu kan ajaran, itu ajaran gereja yang memang beda-beda. Nah, kalau lo mau Ya, tolong dong dikirim. ya. Itu memang ajaran gereja, Dodong. Itu ajaran gereja karismatik. Iya, satu-satu dulu bicara juga. Maksudnya saya minta rekaman dari Kian Santang tadi kau bilang itu, ya kan, bahwa Tuhan itu apa itu? Wajah siapa ini? Udah. Wajah siapa itu? Terusin. Jadi kalau Kian Santang nih berbaik hati kepada kita, Kian Santang ngirim rekamannya tadi bahwa dikatakan Roh Kudus itu adalah istri Tuhan, karena nggak ada tertulis di Alkitab. Satu, kedua, si Luga mengatakan dia nabi, nggak ada tertulis namanya di Alkitab. Ini udah jelas. Ya, siapa dari mana pun udah kena dia. Ya lo juga harus tahu dong konfirmasinya nabi terakhirnya siapa. Nah, gue bisa jawab tuh bang. Nah, silakan. Nah, nabi terakhir siapa? Itu Yesus bang. Yesus, nabi setelah Yesus itu nabi palsu gitu. Oke, Yesus kan nabi terakhir. Lalu 12 murid itu nabi bukan? Ya bukan lah. Lo mereka aja mendengarkan suara dari Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, kan nabi. Kan 12 murid itu kan mendengar dari ucapan Yesus. Yesus Tuhan bukan? Gua tanya sama lo, Yesus Tuhan bukan? Yesus itu raja bang, raja. Nah, Tuhan bukan. Tambah Lo lagi. agama apa? Sekarang gua tanya lo agama apa sih? Tuhan apa bukan? Kepas diam dulu.
Lu agama apa? KTP gue Kristen. Oke, agama Tambah Kristen. lagi, tambah lagi. Oke. Kalau Yesus itu Tuhan, lalu Tuhan menyuruh 12 muridnya untuk menyampaikan perkataannya kepada bangsa-bangsa, itu nabi bukan? Bukan bang, bukan. Itu nabi. Nabi itu adalah penyampai pesan Tuhan, penyampaikan suara Tuhan. Yesus menyuruh muridnya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa-bangsa, itu namanya nabi. Tapi karena mereka juga menyebarkan ajaran itu, jadi mereka disebut rasul. Rasul itu udah merangkap nabi. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul udah pasti nabi. Kurang ajar kau lagi, tukang tipu kau. Bang Luga tuh baca perumpamaan tentang penggarap kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur itu, utusan terakhirnya itu anaknya sendiri, gitu loh. Ya memang betul. Nah, yang saya tanya, utusan nabi terakhir itu adalah Yesus. Nabi setelah Yesus itu nabi palsu, gitu loh. Enggak, saya tanya kan Yesus kan nabi nih. Nah, setelah Yesus masih ada lagi nabi. Nah, gua tanya kan 12 murid itu kan setelah Yesus. Nah, 12 murid Yesus itu nabi bukan? Bukan lah, bukan, itu murid Yesus. Rasul itu udah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Dodong banget sih otak kau ini. Aduh, Bang Kevas, sikat bang. Minta tolong. Sekarang gua tanya coba ya, gua tanya dulu sama orang muslim. Lu kalau ngomong jangan tendensius emosional. Gue tanya dulu sama muslim. Rasul itu udah nabi bukan? Coba gue tanya sama Kian Santang. Rasul itu nabi bukan? Rasul pasti nabi. Rasul pasti nabi. Nabi belum tentu rasul kan? Betul. Berarti orang Islam aja bilang, nah 12 murid itu juga nabi, tetapi mereka memang disebut rasul. Karena kenapa? Karena nabi yang merangkap pekerjaan yang lain. Contoh, nabi mengajar itu namanya rasul. Nabi menginjil itu namanya rasul. Nabi merintis gereja, menyebarkan ajaran itu namanya rasul. Bapak muslim diluruskan. Kami tidak pernah mengimani kalau murid-murid Yesus itu adalah nabi atau rasul. Iya, betul. Kalau di situ lo nggak sampai ke situ. Yang saya tanya adalah apakah rasul itu juga nabi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena yang namanya rasul itu sudah pasti nabi. Kenapa? Karena dia menerima firman dari Tuhan. 12 murid Yesus ini benar-benar ngobrol langsung sama Yesus, makanya nabi. Kenapa mereka disebut rasul? Nabi yang disuruh menyebarkan ajaran, makanya mereka disebut rasul. Rasul Paulus itu ada nggak di Alkitab ditulis bahwa dia nabi? Coba lo jawab. Rasul itu nabi, Rasul Paulus nabi bukan? Coba lo jawab. Coba lo jawab. Bang. Tuh, bukan lagi kata. Ada. Kalau mau gue tunjukin ayatnya, kalau Saulus adalah nabi, gimana? Bukan. Paulus itu adalah salah satu dari 2 antikristus, gitu loh. Oh, ini beda lagi nih ajarannya nih. Udah. Kamu diam. Beda lagi. ajarannya. Udah. Iya, Gua kira Bang Andi, ini si Luga ini ngebohong. Biarin aja sih, biarin nggak? Enggak, si Luga ngebohong. Si Luga bukan nabi. Si Luga ini seorang biksu. Luga seorang biksu lu. Lihat tuh. Si Luga biksu. Tuh ini. Dia bohong si Luga. Bukan nabi, dia biksu nih. Sebentar. Biksu ini si Luga ngebohong tuh Kepas. Makanya kata si Kepas tadi nabi terakhir adalah si Yohanes. Nah, makanya gue bilang nih anak nipu ya. Nabi terakhir itu bukan Yohanes ya. Nabi terakhir itu di Pasal 13 ayat 1 masih ada yang namanya Agabus. Bohong lagi dia. Dan 12 murid itu pun nabi, tapi nabi yang menyebarkan Injil. Jadi mereka dapat lagi satu tugas, jadi mereka menjadi rasul. Karena yang namanya rasul itu sudah merangkap nabi. Otak kau ada di mana sih? Rencana gue memang akan ngomong di depan Presiden Prabowo sama Kapolri bahwa gue adalah duduk di 24 tua-tua. Ada rencana rencanamu bentar lagi tangkapnya kau. Punya rencana apa kau bentar lagi digulung kau, ditangkap kau. Biar punya rencana. Kau lah. Dikerengking kau bentar mati lagi. Aja lah, kau masuk neraka aja. Kau udah ke neraka kau sana. Kolor. Pokoknya kalau dikasih Kian Santang, Bang Indi tolong ya dikirim rekamannya. Usah kau diatur. Oke, lanjut. Lu Kak, nabi tapi kalau ngomong kau emosional terus. Loh, memang nabi harus seperti itu menghadapi pengajar-pengajar palsu. Kita udah dibawa ke neraka. Saya udah pernah dibawa ke neraka ngelihat para pendeta-pendeta palsu dan pengajar palsu
kayak kau disiksa di neraka. Kita udah ngeliat. Bang Luga pernah ke surga ya? Pernah ke neraka juga pernah saya dibawa. Berarti Bang Luga kayak Muhammad dong, pernah ke surga terus baik lagi. Jangan bawa itu, jangan nyebrang-nyebrang kau ya. Kau bahas aja. Ayah agak lucu memang kalau ada Nabi abal-abal agak lucu memang, jadi ketawanya sebenarnya kita. Ya wajar lah kau marah, orang kau juga mau di neraka kok. Udah mau masuk neraka dibakar, nggak tahu lah apa penyebab kau jadi sesial ini nasib kau. Saya boleh dong bertanya sama saudara Kepas? Luga lah, Bang Juma ke nama Luga dulu. Luga dong. Sama dong saudaraku. Apakah ilmu sudah turun melawan Luga? Iya. Kalau menurut saudara Kepas ini, apa yang diuraikan oleh Bang Luga dan yang diuraikan oleh penulis kitab Wahyu itu bedanya di mana coba? Bedanya di mana coba? Yang diuraikan penulis kitab Wahyu membahas tentang penglihatan. Coba. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala. Iya kan dan si Luga kan si Luga gini loh, surga. Bang Juma. Gimana? Iya, itu di Wahyu. Sekarang gini, Bang Juma mengambil narasi si Luga dengan mengcompare dengan Wahyu. Berarti Bang Juma mempertanyakan dengan Luga, bukan saya yang bernarasi gitu loh. Enggak. Apa yang diuraikan oleh saudara Luga itu sama dengan yang diuraikan oleh penulis kitab Wahyu. Penulis kitab Wahyu pada zamannya, pada masanya tidak diterima oleh orang-orang sekelompok yang ada pada zaman itu. Di Pulau Patmos, mana ada yang terima penulis kitab Wahyu? Mana ada yang menjadikan kitab Wahyu itu sebagai pedoman keagamaan? Enggak ada. Hari ini ente kemudian hidup bersama dengan saudara Luga. Anda menolak ajarannya. Tapi sekiranya Bang Luga menulis, boleh jadi 100 tahun, 200 tahun tulisannya itu yang sama dengan warna kitab Wahyu akan diimani oleh sekelompok orang. Coba, dia ke neraka, dia ke surga, dia melihat tua-tua, dia melihat malaikat, dia melihat Mikail, dia bersama dengan Mikail, dia memiliki terompet, dia memiliki sangkakala, dia duduk di 24 tua-tua. Kurang apa lagi coba? Sama. Jadi penulis kitab Wahyu ketika menguraikan kemudian isi benaknya yang merupakan penglihatan secara pribadi dari dirinya diungkapkan di atas kertas, diimani oleh saudara Kepas, dan itu juga dialami oleh saudara Luga. Dia juga mengalami penglihatan menurut dia sama seperti penulis kitab Wahyu. Bedanya apa coba? Bedanya apa? Bedanya, tunggu dulu Luga, lu pakai etika. Dia bertanya kepada saya, Luga, lu punya etika dalam komal. Jadi begini, kalau Luga bernarasi tunggu, apaan sih si Luga ini, aduh. Jadi begini, Bang Juma, narasi begitu, ya. Kalau nanti misalnya 100-200 tahun lagi dia menulis, ya, berlaku apa yang dialami dia, ya, itu pasti nggak bisa diterima. Kenapa nggak bisa diterima? Karena nggak ada saksinya. Jadi orang kalau bernarasi ke surga, ke neraka, begini, hanya orang yang dungu yang percaya sama si Luga. Udah sederhana aja jawaban saya, nggak perlu bertele-tele. Bukan itu loh, permasalahannya apa yang diuraikan penulis kitab Wahyu itu tidak bisa diidentifikasi oleh ilmuwan apapun, oleh disiplin ilmu apapun, kecuali para pemikir yang melampaui batas akal. Makanya yang diuraikan oleh Bang Luga itu melampaui akal. Orang biasa nggak bisa mencerna itu karena dia sudah hidup dalam dua alam. Itu yang perlu saudara pahami. Dia memiliki penglihatan yang tidak dimiliki oleh mata biasa.
Dia memiliki kemampuan itu. Pertanyaan saya, apa bedanya? Coba ya, coba kita baca di kitab Wahyu. Wahyu pertama, ini Wahyu sebenarnya kan kitab dulunya disebut sebagai kitab pengungkapan. Wahyu itu Yohanes, ini masalahnya si Luka bukan murid Yesus. Gitu bukan, loh. Siapa bilang? Siapa bilang Luka bukan murid Yesus? Kan perintahnya Mana murid Yesus ini? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yesus sudah jadi muridnya. Jangan dibatasin itu. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, dia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Hari ini dia telah menyatakan kepada hambanya Luga Tambunan. Apa bedanya coba? Yohanes telah bersaksi, Luga Tambunan telah bersaksi tentang firman Tuhan dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Luga Tambunan, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini. Like. Gimana bang? Tep-tep layar. Sorry. Dan yang menuruti apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, apa bedanya? Kemudian Yohanes menguraikan apa yang diterima, kemudian apa yang menurut penglihatannya, kemudian dia uraikan. Kalian menolak. Orang-orang Yahudi menolak kitab Wahyu, sama seperti kalian menolak pernyataan Bang Luga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Coba, makanya dia bilang Roh Kudus itu adalah perempuan. Cobalah kalian itu belajar sama Bang Luga ini. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau dia sudah keluar negeri, misalnya dia ke India atau ke mana saja, ini bisa jadi Tuhan di sana. Kalian sia-siakan di Indonesia ini. Padahal kalian mengkitabkan sebuah kitab yang apa yang diuraikan oleh pokoknya nanti si Luga ya diproses. Saksinya Bang Hendy di Jakarta nih. Bang Hendy Jakarta nih, saya buat saksi nanti. Nabi mau diproses, Rasul mau diproses, ada saja. Ya dia diproses lah. Maka timbullah peperangan di surga. Di mana dia? Di situ apa dikatakan? Malaikat Mikail dan pasukan-pasukannya. Ini pernah Luga sampaikan loh. Ini Luga pernah uraikan loh. Saya ikuti orang ini sejak dia kemudian berdebat dengan Ustaz Iksan Moko Gintal marhum. Bersama dengan Saifuddin, saya ikuti beliau. Memang dia punya penglihatan, tidak seperti Kepas. Jadi orang Kristen tidak pernah bersyukur. Saya nggak mau mengaku nabi. Saya nggak mau mengaku nabi. Dia kan udah ngaku nabi dia. Loh, penglihatan dia coba apa bedanya dengan kitab Wahyu yang kalian imani hari ini? Isi daripada kitab Wahyu itu juga yang diuraikan oleh saudara Luga Tambunan. Apa bedanya? Aku bisa jawab bang. Ya, bang silakan. Jadi kalau Bang Luga buat bikin kitab sekarang itu tidak bisa dipercaya bang. Kenapa? Karena kitab setelah abad ke-7 itu tidak bisa dipercaya karena itu berbeda dengan isi kitab sebelum abad ke-7 gitu loh bang. Nah, coba Anda jadikan Al-Quran sebagai tolak ukur. Tidak bisa. Kenapa? Konsep pewahyuan di dalam Al-Quran dengan konsep pewahyuan di dalam Bible yang diimani oleh saudara Luga itu tidak sama. Nah sekarang coba, yang menerima pewahyuan di Pulau Patmos, dia terima dari mana? Yesus. Datang nggak Yesus dalam bentuk wujud manusia? Enggak. Hanya bisikan, hanya penglihatan, hanya suara, hanya cahaya. Kurang apa lagi yang terjadi terhadap saudara Luga ini kira-kira? Apa yang kurang coba? Bisikan, penglihatan, perasaan, insting, mimpi, semua dia dapat. Uraian-uraiannya sama dengan apa yang diuraikan oleh kitab Wahyu. Daripada masuk ke gereja, pendeta membaca, ngintip daripada perjanjian baru, ngintip dari perjanjian lama. Padahal dia pendeta. Kenapa demikian? Tidak dapat penglihatan. Bang Luga tanpa melihat Bible dia tahu isi kitab Wahyu. Makanya aku bilang saudara-saudara Kristen ini cobalah berembuk,
Saudara Luga ini bukan manusia biasa, dia manusia luar biasa yang harusnya kalian dudukkan dia pada kedudukan yang tidak biasa. Dia ini bisa menyatukan semua sekte yang ada sebagai satu kemudian busur panah untuk sampai kepada pengajaran Yesus yang datang di Pulau Patmos. Kalian aja yang keras kepala. Saya saja seorang muslim nih terheran-heran, kok bisa orang ini tahu isi kitab Wahyu dengan apa yang diuraikan. Saya seorang muslim loh. Padahal dia sudah menguraikan air mata. Kamu pikir itu sandiwara? Kau pikir dia itu nangis buat-buatan? Tidak. Benar-benar terenyuh. Ada makhluk suci yang datang kepadanya, memegang kepalanya, memeluk dia sehingga hatinya itu luluh, air matanya keluar. Enggak dipaksa. Tidak gampang orang sekekar Bang Luga ini bisa meneteskan air mata, mewek. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dia imani sebagai roh yang suci yang murni datang kepada dia. Gitu loh saudara. Nah, silakan. Oke. Ya, tutup dulu. Jadi karena Bang Juma sudah membela si Luga ya, dia jadi apa, dia merasa senang gembira karena ada pembelanya. Jadi Luga, kan udah aku bilang samamu ya kan, bentar lagi kau masuk. Kalau dikirim Kian Santang nih sama Bang Hendy nih videomu, karena orang ini berteman dengan WhatsApp dengan saya. Tapi kalau nggak dikirim berarti kau memang dipelihara, kau lu hancurkan Kristen. Bang Kepas. Dipelihara. Orang-orang kayak kau dipelihara. Kalau nggak dikirim Bang Hendy sama Kian Santang melalui WhatsApp, dipelihara kok. Hanya itu aja sih. Bang Udah. Kepas. Bang Kepas. Justru kalau Bang Kepas ngelaporin Bang Luga itu akan membuktikan kenabian dia. Karena Yesus juga ditangkap loh. Lebih baik nggak usah dilaporin Bang gitu. Iya makanya kan, makanya itu. Coba jangan dia. Paulus juga ditangkap. Paulus juga ditangkap. Coba. Kurang apa lagi coba? Apa yang saya katakan? Tak pernah keliru itu, tak pernah salah. Renungkanlah. Isi cakupan kitab Wahyu kan gitu. itu sama seperti apa yang terlontar dari apa yang diterima oleh Luga. Mohon maaf ini. Saya sebagai muslim, saya katakan yes. Isi kitab Wahyu dengan uraian Bang Luga itu sama. Meskipun bahasanya tidak tersusun, tetapi cakupan muatan pesan yang diurai di dalamnya itu sama. Saya aja sebagai muslim terheran-heran. Nah, saatnya pendeta baca kitab Wahyu, cocokkan dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh saudara Luga Tambunan. Dari mana dia tahu? Dia bukan orang yang hidup di zaman para nabi-nabi terdahulu. Dia hidup di zaman modern. Tapi di zaman modern yang begitu canggih, masih ada orang yang berteman dengan malaikat. Buktinya tak ada bedanya dengan penulis kitab Wahyu. Apa bedanya dengan Lukas? Lukas juga tidak pernah bertemu Yesus, bisa mengurai. Markus tidak pernah bertemu dengan Yesus, bisa mengurai. Paulus tidak pernah bertemu Yesus, bisa mengurai. Bang Luga tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi bisa mengurai. Kurang apa lagi coba? Apa yang kalian ragukan terhadap kerasulan saudara Luga berdasarkan kitab Wahyu? Kalau saya sih yes, kalian aja nih keras kepala. Tutup dulu. Oke. Jadi Luga, lu sudah merusak kerukunan bangsa Indonesia. Ya, dengar dulu. Lu jangan ketawa, lu pasan, selola. Gimana juga kayak, gimana Nabi kayak gini langsung emosi, itu selola, jangan tendensi. Emosi kok, aku coba. Jadi lu sebenarnya lu merusak kerukunan bangsa Indonesia ya. Kalau lu mempelajari 4 pilar kebangsaan Indonesia yang dicetuskan Ketua MPR, nggak kayak gini cara pola pikir lu ya, merusak kerukunan beragama gitu loh. Itu nanti dasar saya gitu loh, 4 pilar kebangsaan. Jadi kalau lu begini udah merusak, makanya nanti saya tekan sama cyber. Ini harus dijemput. Saudara, kalau nggak dijemput Kepas, nanti merusak kerukunan beragama. Kepas, kamu tahu nggak latar belakang kemudian kenapa Yesus itu ingin ditangkap dan diajukan oleh orang-orang Yahudi kepada tentara Kaisar Romawi? Kamu tahu nggak? Kamu nggak ngerti cerita itu?
dan kamu ingin menggiring keadaan Bang Luga dengan Yesus. Kamu ingin menyalibkan seperti Yesus. Beda. Loh, apa bedanya? Inilah aku bilang, inilah yang dikatakan Romawi buah-buah roh. saat sini. Inilah yang disebut oleh para pendeta buah-buah roh. Buah-buah roh yang baik akan menampakkan kemudian nubuatan itu terjadi di mata orang-orang yang berpikir di hari ini, di zaman sekarang. Kenapa kalian tidak bisa sadari itu? Saya aja Muslim tahu, karena saya belajar Bible sudah lebih 20 tahun saya mendalami Bible. Bayangkan. Kurang apa lagi coba? Anda ingin melaporkan, Anda apa bedanya kemudian dengan orang-orang Farisi, ahli Torah, mahkamah agama, kemudian dia menginginkan sesuatu yang terjadi terhadap Yesus. Inilah bukti bahwa Luga ini adalah perpanjangan tangan dari Yesus, sang bintang timur. La haula wala quwata illa billah. Begitu susahnya kalian ini disampaikan. Jangan kau pandang Luganya, oke lah. Kau lihat Luga itu orang biasa menurut pandangan manusia kamu. Tapi yang di belakangnya ini ngeri bro, ngeri. Yang di belakangnya ini loh. Aduh. Kau punya niatan tidak baik terhadap Luga ya. Saya tidak mau tanggung jawab. Tapi ya, lihat aja, silakan aja kalau Anda berani. Saya sih nggak takut. Saya sih nggak takut untuk mengatakan ini karena saya baca kitab Wahyu mirip dengan apa yang diuraikan. Tapi kalau saudara berani menyentuh Bang Luga, saya angkat tangan. Saya angkat tangan. Kalau Anda seorang Kristen percaya terhadap roh-roh, buah-buah roh, saya angkat tangan. Anda akan berurusan dengan malaikat-malaikat yang ada di belakang Luga Tambunan. Saya angkat tangan. Tutup lagi. Saya pernah sama Luga di kuburan. Luga itu memang dia punya ilmu yang kita nggak tahu. Ngapain? Itu Pak, hati-hati loh. Ilmu hitam. Ya? Ya enggak, saya nggak ngomong kayak gitu ya. Lu ya sendiri yang nerangin nggak? Nggak, Kepas, saya nggak berani ngirim videonya karena saya takut pasukan tuyul sekan si Luga banyak. Kalian pelihara si Luga. Enggak, pasukan tuyul sekannya banyak, itu bahaya. Makanya kan saya sudah bilang, kekuatan yang ada di dalam orang-orang seperti ini bukan kekuatan sembarangan. Inilah kemarahan terakhir dari Lucifer dan naga yang kamu diam dulu, orang lagi ngomong juga muncul aja. Kamu diam dulu. Gantian Pas. Pas gantian dulu Pas. Kamu diam dulu. Gantian dulu. Kamu lagi berbicara di dalam kau tuh naga, makanya di dalam tuh di dalam suatu penjelasan ya tentang ketika naga itu marah, ternyata naga itu marah bukan saya kan sering bilang bahwa naga di sorga itu adalah peperangan yang sudah lampau terjadi. Ternyata saya salah ya, ini yang perlu saya ralat gitu loh. Jadi ada suatu penjelasan, naga itu marah ketika kebangunan rohani sedang akan terjadi di muka bumi di hari-hari terakhir. Ini yang sekarang yang lagi kebangunan rohani di seluruh bumi. Makanya naga itu marah, itu sampai dia tipu lagi sepertiga malaikat, menarik bintang-bintang para malaikat menjatuhkan ke bumi. Nah inilah yang gue bilang dari dulu, kan gue udah bilang ya, naga binatang yang ada di dalam kitab Wahyu bertanduk 7 dan bermata 10 ya, berkepala 10, inilah yang memasuki orang-orang ahli-ahli Farisi. Ahli-ahli Farisi dulu yang menyalibkan Yesus adalah orang yang sama juga ingin membunuh para nabi. Mereka sangat benci dengan nabi-nabi Tuhan. Makanya guru-guru palsu ini akan marah. Tetapi jangan salah, ada Michael, panglima bala tentara sorga yang berada di belakang kami, yang akan menjaga ya, untuk menjaga gereja. Nah dia ini manusia yang dua ini naga yang keluar dari mulutnya ini. Makanya ini adalah pertempuran terakhir untuk memenangkan dunia. Terserah kau lah, kau mau panggil naga Lucifer bapak kau juga kau panggil aja. Susah kau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang tinggal jawab muka KW, Kepas.
Kalau nanti Gian Santang nggak ngasih, berarti dari si Rica saya minta rekodnya. Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih yang kau bilang itu loh, Gak. Ini pertandinganmu terakhir nih di Komal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nanti selesai kau keluar Komal lu, Gak. Kau baca dulu 4 pilar kebangsaan, biar paham kau, biar kau nggak membaca belah agama. Apa yang kau baca 4 pilar, kau baca tuh firman Tuhan, kurang ajar. Betul. Bukannya firman Tuhan yang kau baca. Lu di negara ini merusak Lama-lama kau ngocok kerukunan beragama. Lu merusak kerukunan beragama, biar dicopot lu. Kau baca itu firman Tuhan. Taati firman Tuhan, bukannya 4 kolor yang kau pikirin. Gila lu bilang 4 pilar kebangsaan 4 kolor ya. Ngapain lu bilang 4 pilar kebangsaan 4 kolor? Gila lu ya, itu ketua MPR yang kamu disuruh aduh, lu baca makin Bible. banyak selalu masuk lu agak. Bang Kepas. Kau udah merusak ini nanti kerukunan Kepas bangsa nanti Indonesia kesaksian gitu palsu loh. di depan ini pengadilan. Ini Bang sama Kepas. seperti rabi-rabi Yahudi waktu itu, kesaksian palsu nanti si Kepas ini. Jadi begini loh Luga, kami jadi ketika saya bertemu dengan ketua, dengar dulu Luga, lu main-main lu. Ketika saya bertemu dengan ketua MPR Pak Topi Kemas, ya, dengar dulu 4 pilar kebangsaan ini menyangkut tentang agama, ini menyangkut kerukunan berbangsa dan bernegara. Lu udah merusak gitu loh. Carilah dulu Tuhan itu nomor 1. Aduh. Lu jangan menjelaskan tentang Pancasila sama saya, lu aduh, makanya tatap muka kita tanpa buku. Gak usah di Komal. Gitu loh. Muka lagi buka lu aja nggak kelihatan. Bang Kepas. Silakan Pak Jibril. Bang Kepas kan Bang Kepas kan keilmuan ininya bagus ya Bang, yang saya dengar ya Bang. Tadi ada pasal-pasal ini apa segala macam. Saya mau nanya boleh Bang? Dia kayak orang Parisi kalau Kepas ini. Tunggu. Silakan Pak Jibril. Iya, saya mau nanya nih Bang. Di atas ini ada Bang Zuma. Ini 2-3 hari yang lalu nih. Di atas ini ada Bang Zuma. Habis itu di sini ada Cebi, habis itu ada Ustadz Sugi, ada Bunda Rahma, ada Bang Hendy, ada Ustadz Alif, ada Ustadz Yusuf. Terus tiba-tiba ada satu orang nih Bang, bilang aura teroris keluar semua ya, pasukan setan. Ini kita bisa gugat nggak nih Bang? Oh iya. Kita bisa gugat kan Bang? Lapor kau. Bang Kepas, ini kita ini kita bisa gugat nggak Bang? Itu kan nggak ada menyatakan objek, gimana sih? Ini kan aura teroris keluar semua ya, pasukan setan ini semua berarti pasukan setan gitu ya? Kita kan tahu subjek objek. Ada nggak nanti unsurnya? Iya. Saudara Kepas. Satu-satunya Saudara Kepas. Silakan. Menserahnya nggak ketemu, objeknya nggak ketemu. Satu-satunya yang bisa meloloskan Anda dari jerat ketika kami kemudian keberatan tentang hal tersebut adalah berlindung kepada Luga. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Luga bisa kemudian menembus makanya kan 7 samudra. saya bilang Pandangannya, pemikirannya, perasaannya. Nah, kalau kamu ikut sama dia, kau jadikan dia sebagai rasul, sebagaimana penulis kitab Wahyu. Apa yang dia tidak bisa? Sekali berdoa, langit ke-7 itu mendidih, bergemuruh. Karena apa yang ada di dalam kitab Wahyu betul-betul dia bisa tahu. Ketawa lu. Coba. Sementara kamu Lu nggak tahu ya lu gak? Bang Juma ini sebenarnya hiperbola tentang dirimu. Hiperbola tahu saya. Loh, saya baca kitab Wahyu Kepas. Saudara Kepas, kamu percaya kitab Wahyu? Kamu percaya? Bagaimana ketika tiupan sangkakala kemudian seluruh air yang ada di atas muka bumi ini? Dengar saudara Kepas. Seluruh air, mata air, mau air galon, air pipis ayam jantan, pipis apapun itu, semua air di atas muka bumi ini, di dalam kitab Wahyu disebutkan ada masa berubah semua menjadi darah.
Apa itu tidak hiperbola? Dan kamu imani itu adalah firman Tuhan. Bang Luga belum seberapa loh. Belum seberapa loh dia. Masa-masa kemudian ya, ada masa dia akan tuai semua, masa-masa penuaian. Orang-orang Kristen akan percaya kepada Luga berdasarkan dengan kitab Wahyu. Saya cuma mengarahkan, kenapa? Kebetulan saya juga belajar Bible. Aura Bible juga ada sama saya gitu loh. Jadi kalau Anda kemudian menganggap ini sepele, terangkan kepada saya kemudian pada saat seperti apa penulis Wahyu menerima penglihatan seperti ini. Apa yang dia lakukan? Ibadah seperti apa yang dia sedang lakukan? Pengabdian kepada Tuhan yang mana yang dia lakukan? Ada bukti? Tak ada. Semata-mata dia menuliskan apa yang menurut penglihatan dia. Dan diimani hampir separuh penduduk bumi. Apa bedanya dengan ungkapan-ungkapan Luga hari ini? Oke, baik, cuma oke. Ayo sadarlah. Sekarang gini Luga. Sadarlah. Gua tanya nih, lu di mana gereja? Lu di mana gereja Luga? Bentar Kepas, lu minta maaf dulu kepada umat muslim lu. Lu bilang teroris kepada Gurunda, di situ Bang Jibril ada di atas. Siapa bilang? Subjek objeknya nggak ada itu. Udah cukup itu, udah cukup. Mau minta maaf enggak usah. Gua laporin ke Bapak lu Kepas, gua laporin. Ya silakan. Gua laporin. Enggak ada unsurnya itu. Enggak, Bang Kian Santang, enggak. Tadi kata menurut Kepas nggak bersalah gitu ya, Bang Kepas ya. Iya. Silakan. Ya itu kan menurut dia, tapi menurut kita bersalah dia. Gua laporin. Silakan. Kita skema hukum kan tahu kita, menetapkan tersangka kan tahu kita. Ya udah kalau mau Jadi, minta maaf aja sama Luga. Kok saya minta maaf sama si Luga? Si Luga yang minta maaf mengaku nabi kok jadi saya minta maaf. Saya memang nabi Kefas. Kalau kau nggak percaya, kau memang pasti di lautan api. Itu aja jawaban dari saya buat kau. Tunggu aja. Ngeri. Kutuk Kepas Bang Luga, kutuk dia Bang Luga. Dalam Ini nama sudah Yesus, keluar kutuk dia, ucapan Bang. kayak begini dari mulut Bang Luga, ngeri loh saudara Kepas, ngeri. Maka tolong sampaikan kepada Bom, sampaikan kepada Agatha, RK, kemudian Dosma, kemudian siapa lagi, Rudi Yohanes, CP, supaya belajar kepada Bang Luga ini. Mending mereka melakukan kebaktian dipimpin oleh saudara Luga. Setuju. Iya, betul ini. Ini nggak main-main ini. Coba, ini kitab Wahyu ini sebagai tolak ukurnya. Ini pengungkapan masa-masa yang akan datang, masa hari ini dan masa yang akan datang. Ada masa di mana kemudian binatang besar akan keluar dari perut bumi. Itu Luga Tambunan sudah tahu. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Jadi Mikana nggak usah sosok cantik lah. Belajarlah sama Bang Luga ini. Belajar. Ngeri. Karena apa yang ada di kitab Wahyu yang saya pelajari. Dulu juga saya tidak bagaimana kali dengan kitab Wahyu, tapi setelah saya mendengar, saya menyimak, ternyata ini penglihatan sebagaimana di dalam kitab Bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatannya dan akan berkata kepadanya melalui mimpinya. Apa bedanya dengan penulis Wahyu? Saya nih seorang apologet, belajar sedikit Quran, tidak berani dan tidak bisa, tidak ada kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti ini. Aku sekarang gini Bang Juma, Bang Juma udah mengagumi si Luga, tapi kenapa Bang Juma? Ketika naga itu sadar bahwa ia terlempar di atas bumi, ia memburu perempuan dan melahirkan. Satu-satunya bagian di dalam Bible yang saya tidak bisa hafal, mau tahu? Kitab Wahyu. Kejadian, Imamat, Ulangan, Bilangan, semua sapu rata bisa kuhafal. Dalam arti kata, cakupan-cakupan yang saya pelajari di antara poin-poin yang saya anggap penting bisa kuhafal. Tapi kitab Wahyu, Pak, tidak bisa sama sekali. Tapi bagaimana dengan saudara Luga? Uraian isi kitab Wahyu bisa dengan mudah dia uraikan. Apa ini bukan sebuah, apa istilahnya itu? Mujizat kalau dalam agama Kristen. Kalian anggap biasa, kalian tidak pernah lihat Lukas ini siapa, Markus ini siapa, Paulus ini siapa. Orang tuanya mereka aja nggak ketahuan siapa, mamanya nggak ketahuan. Siapa yang tahu nama orang tuanya Lukas? Siapa yang tahu nama orang tuanya Markus? Siapa yang tahu nama orang tuanya Paulus? Tak ada kan? Bang Luga silsilahnya lengkap.
Kenapa kalian tidak percaya kepada beliau? Sedangkan beliau telah mengungkap tabir rahasia kitab Wahyu. Jangan dipaksakan. Tunggu dulu Bang Bukan Juma. dipaksakan. Jangan Ini ngeri dipaksakan bro, ini saya ngeri. mengakui dia. Ini fakta di tengah-tengah Ya kalian. silakan. Di saat sekte-sekte pada berselisih tentang Trinitas, Tritunggal dan seterusnya, tampil seorang tokoh di tengah-tengah kalian yang cakupan penglihatannya sama seperti kitab Wahyu, tapi kalian sepelekan. Apa bedanya kalian dengan orang-orang Farisi yang menyepelekan Yesus? Ngeri. Saya sampai merinding. La haula wala quwata illa billah. Tutup lagi. Sama Bang, aku juga merinding. Saya malah Jadi kabur masalah. lu udah merusak kerukunan beragama di Indonesia ini. Capek-capek Kepas pendiri nanti bangsa kau ini dikutuk. memerdekakan ini. Kepas, Ya, Kepas. Aku Luga. pernah lihat ya, Bang Luga ini bisa mengusir setan loh. Bener Bang, bener kan Bang? Iya. Apanya kucing lagi kelaparannya dianggapnya Dulu aku kesetanan pernah- dikasihnya makan. Jinak lah. Lah, aku pernah lihat dulu si Luga itu dia pernah memindahkan isi kuburan loh. Isi kuburan dia pindahin dari jarak jauh. Iya. Apa itu? Gimana caranya Bang Hendi? Coba. Iya, hanya Luga yang tahu lah caranya. Iya, tapi kan abang yang apa aja saksinya, gimana sih Bang Hendi? Ya malam itu gue menyaksikan dia bisa pindahin arwah. Bang Andi ingat nggak waktu Bang Luga mengusir setan yang kalau nggak salah itu pernah diceritakan, dia mengusir setan di rumah orang Kristen ya, sampai semua bertekuk lutut sama dia. Mampus kau Kepas, nanti Iya, ada Bang nggak datang buktinya? Ada nggak buktinya? Ada. Bahkan pernah ada orang sakit. Dia bisa thinking itu roh jahat dalam diri orang sakit kembali sehat. Itu Luga tuh bisa tuh ngobatin orang. Nah, Bang Hendi, ingat nggak dikirim Bang Hendi? Bentar, teman-teman yang 5.000 di sini, tolong kalau ada setangkai mawar berikan ke Bang Luga. Beliau ini betul-betul sebagai tokoh yang harus dipandang oleh saudara-saudara Kristen dari sekte manapun, yang tidak pernah dipandang baik oleh teman-teman Kristen. Betul. Silakan teman-teman. Iya, tapi kami Gurunda mempelajari kitab Wahyu, ternyata penguasaannya ada sama Bang Luga. Silakan. Mantap. Tutup tapi dulu. Gurunda jangan colek-colek Mikana dong. Ada yang sakit hati, kasihan si Luga udah kamar dia tolak lu. jangan ini Mikana. Luga. Ya, buat teman-teman yang 5.000 juga di bawah. Dulu Luga, jangan report si Kepas report teman-teman. Bang Luga kutuk dia Bang. Gue pernah ngobrol sama Luga itu, dia ambil gitar terus kedatangan sesuatu Trompet Bang Andi, jatuh. trompet dia Bang Andi. Iya, jatuh terus nangis gitu loh. Waktu itu lu tiba-tiba nangis kenapa? Gak ada apa yang kau rasakan? Kalau Roh Kudus lagi menguasai kita, itu kita nggak kuat, bisa nangis terus jatuh gitu. Nah, ketika gue bilang apa tuh tadi ya, Roh Kudus juga sama tadi. Roh Kudus turun, gue sampai nangis karena dia itu meneguhkan apa yang kita bicarakan. Jadi ketika gue bicara, dia ibarat kata tuh meneguhkan perkataan gua kan, karena di dalam Alkitab itu juga kan ketika Yohanes bertemu dengan diplomat, maksudnya kan dikatakan ada ayat yang mengatakan maka kekuasaan Tuhan meliputi aku, atau roh Tuhan berkuasa atas aku. Itu dasar ayatnya. Jadi ketika gua ngomong, Roh Kudus itu meneguhkan gua, itu nggak kuat, bisa nangis, bisa jatuh karena bobotnya itu begitu luar biasa, tapi rasanya itu indah luar biasa gitu. Jadi nggak ada rasa takut, tapi saking indah banget lah pokoknya gitu. Jadi itu yang membuat gua nangis. Jadi bukan nangis karena sedih, bukan, justru nangis karena sukacita bahwa Roh Kudus mengatakan aku tuh bersama engkau, jangan takut. Nggak, Luga, lu nggak tahu terima kasih, bilang makasih kayak ke Gurunda lu, bener-bener lu. Oh iya, terima kasih itu Bang Juma kan, karena gue melihat ya Bang Juma ini ada something yang luar biasa lah ya. Jadi makanya gue nggak tahu lah, tiba-tiba gue harus masuk. Jadi gue merasa Bang Juma nih baik sebenarnya ya. Jadi ada maunya sekarang mau baik lu ah. Enggak. Bukan karena gua bilang Luga ini gitu.
dari Dia udah dulu bilang gua dulu, Bang Zuma baik katanya. begini ya, kalau memang orangnya baik, bukan karena agamanya, ya kan. Dan saya lihat juga dia cara bicara hari ini memang beda sekali ya. Beda sekali. Jadi menurut saya Tuhan Tuhan memberkati kita semua malam ini. Itu aja sih menurut gua. Memberkati kita, Tuhan tersenyum mengasihi kita semua yang ada di Komal ini, khususnya kecuali yang satu ini ya, gitu ya. Gitu. Bang Luga. Gimana rencana Bang Luga? Rencana Bang Luga yang di Gelora Bung Karno itu mau mengadakan itu gimana? Yang pasti Tuhan ngomong sama gua sampai 5 kali. Tuhan bilang kamu nggak usah khawatir masa berdana penginjilan, karena kekayaan Mas Papua akan dipakai untuk mendanai penginjilan, dan kamu akan masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Tuhan bilang gitu sama gue 5 kali. Coba lihat. Tapi kalau menurut saya tadi ya, mirip ini kitab Wahyu. Luga lebih menguasai Wahyu daripada yang lain. Jadi sebenarnya Luga ini itu identik dengan Wahyu. Nah, itu dia. Poinnya itu di situ. Poinnya di situ. Subhanallah. Salam Nabi Luga. Ya, silakan. Belajar sama Bang Nabi Luga. Luga. Oke. Saya mengkomentari bagi yang mengerti dan memahami drama Luga, ya pasti akan melek apa yang dia lakukan. Artinya bagi yang memiliki akal, apa yang dia lakukan itu, dia mengaku-ngaku nabi, ada yang percaya, berarti itu merupakan suatu kebodohan. Ini merupakan suatu sindiran halus yang dilakukan oleh Luga ini. Walaupun ya mungkin para penonton dan di sini yang ada di Komal ini ya tidak mengerti, langsung ke poinnya aja. Candaan. Tetapi ini adalah langsung ke poinnya aja itu. Langsung ke poinnya aja. Langsung ke poinnya. Luga mengatakan Tuhan itu istrinya adalah Roh Kudus. Itu aja lu tanggapi. Jadi begini ya. Tadi saya mendengar dia mengatakan ya Bapak itu istrinya Roh Kudus. Saya mengkomentari hal itu. Manusia ini adalah rupa dan gambar Tuhan. Bukan ketika Adam dan Hawa menikah itu adalah baru rupa. Tidak, bukan demikian. Di mana-mana di dunia ini ya selalu berkaitan satu dalam kesatuan. Anda harus paham itu. Ya. Baik manusia, tumbuhan, hewan-hewan dan segala macam selalu berkaitan. Kan itu lu setuju nggak Roh Kudus itu perempuan? Iya, dengar dulu. Paham, jangan dipotong ya. Selalu apaan jangan dipotong, lu emang siapa? Muter-muter kayak gini, udah di bawah lu. Muter-muter kayak gitu lu. Jangan biarin aja dia mau denger. Naikin lagi aja, enggak ke poinnya aja. Langsung ke poinnya aja bro, jangan muter-muter, biar cepat gitu loh. Jadi, Kepas, lu harus belajar membaca Wahyu Kepas. Lu gak sudah mempraktekkan, dan ya paling meleset sekitar 10%, sisanya 90% ada di Wahyu itu. Keyakinan lu gak ya, sampai saat ini ya. Bang Andi, cuman Bang Luga loh satu-satunya debater apologet Kristen pendeta yang berdebat dengan Dr. Zakir Naik, dengan banyak senior-senior sampai menang terus dia kalau debat itu loh, nggak ada yang bisa jawab loh. Ya, intinya adalah selama ini ya kita dalam hal dia keimanannya sendiri loh ya. Luga ini mungkin dia belajar Wahyu atau memang dia mendapatkan sesuatu yang identik dengan Wahyu. Ya 90% identik. Coba aja baca Wahyu, seperti dia tembus bisa ke surga, ke neraka, roh batang 7 segala macam gitu ya. Ya itu. Jadi sekarang ya dulu. Lu tanggapi aja. Lu setuju nggak kalau lu gak mengatakan Roh Kudus itu adalah perempuan istrinya Bapak? Itu aja, jangan kemana-mana lu. Silakan. Iya, kalau si Luga sih saya ambil positifnya aja. Dramanya ini adalah sindiran halus. Itu bagi aku. Nah oke, berbicara tentang
gambar dan rupa Dijawab itu karena Iya, gini loh ya. bentar. Gini loh, Saya Bang Luga itu jelasin. keadilan dia. Ada perempuan, ada laki-laki, Tuhannya adil. Dia nggak kayak kamu rasis. Cewek nggak bisa jadi Tuhan. Bang Luga itu adil. Roh Kudus Iya. perempuan, Bapak laki-laki. Jadi anak bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Nah kamu nggak adil. Kamu doktrinnya Bang Luga tuh adil loh seluruh manusia loh. Ya dulu mau tanggapi apa enggak? Gue turunin bener nih. Tadi agak saya minta lo naik lo. Lo mau nanggapi nggak? Kalau enggak gue turunin. Tuh nggak mau juga kan? Ya udah lo turun. Turun ya. Ya silakan enggak? Statement enggak? Oke, ya intinya kan gue udah bilang, ini yang ngomong juga bukan gue aja. Tentu nabi-nabi itu kan bukan cuma gue. Nabi-nabi itu banyak. Cuma yang berani ngaku nabi itu memang nggak banyak di Indonesia. Tapi kalau di Amerika itu ngaku nabi itu khusus di kalangan karismatik itu biasa. Makanya ada nama-nama seperti Prophet TB Joshua, Prophet Bajinder dari India, Prophet Bill Hammond, Rick Joyner. Gue punya buku-bukunya mereka karena buku-bukunya mereka kan bestseller di toko-toko buku Kristen. Jadi gue bener-bener juga mempelajari yang namanya nabi-nabi itu loh kan. Jadi makanya gereja Protestan ini memang tidak suka, memang dilarang sama pendetanya untuk mempelajari profetik. Makanya ketika Conam itu dibawa ke gunung, bukan gunung ya, gunung tapi lahar. Di dalam lahar itu jutaan orang telanjang. Lalu Yesus nangis. Conam berkata, Tuhan kenapa mereka ini berada di dalam lautan api dan neraka? Tuhan Yesus bilang mereka ini paling suka mengikuti pendetanya. Jadi pendetanya ke lautan api, ini jemaatnya semua ngikut gitu loh. Jadi memang ada suatu hubungan yang sangat dekat antara pendeta dengan jemaat. Jadi kalau pendetanya bilang itu semua jemaat itu harus ikut. Nah kalau nabi beda, karena nabi ini biasanya suka ngomong apa adanya. Jadi tidak terlalu disukai oleh para jemaat. Kalau jemaat itu kan sama pendeta kan diemong. Pendeta jemaatnya pun bercabul supaya nggak sakit hati didiamin, ya kan? Jadi ada ibarat kata tuh ada kerjasama lah gitu antara jemaat sama pendeta. Jadi ketika para pendetanya ini mengajarkan ajaran sesat, ini jemaat ini langsung gila, langsung ikut gitu. Makanya ketika Tuhan bilang para pendeta ini banyak di dalam penglihatan itu, pendeta menuju lautan api itu jemaatnya ngikut semua seperti itu. Dan biasanya tuh jemaat yang sudah didoktrin sama pendeta ini sangat didoktrin untuk membenci para nabi-nabi Tuhan gitu loh. Jadi makanya tidak salah kalau kita mendengarkan banyak jemaat itu yang begitu fanatiknya terhadap pendeta sehingga mereka sangat membenci yang namanya dua jawatan ini, yaitu rasul dan nabi. Rasul dan nabi ini memang dari dulu paling dibenci, ya, karena pelayanannya itu memang apa adanya. Tuhan ngomong tegur, Tuhan ngomong tegur benar-benar disampaikan, tidak ada saringan. Tapi kalau pendeta kan beda, dia bisa pilih-pilih ayat yang kira-kira menyenangkan telinga. Nah itu bahasanya. Makanya Tuhan bilang kepada salah satu teman saya yang juga nabi juga, Bu Friska, Tuhan bilang aku akan membunuh gembala-gembala, pendeta-pendeta, supaya umatku dilepaskan dari cengkram mereka. Karena para pendeta dan gembala inilah biang keroknya. Mereka itu menghalang-halangi umat Tuhan datang kepada para nabi-nabi Tuhan dan datang kepada Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Ya, Abigail. Selamat malam, Abigail. Abigail. Iya, selamat malam. Ya, Abigail, ini ada nabi Kristen. Lu percaya ya? Oke. Saya mau luruskan dulu. Gue nggak bisa tidur. Entah kenapa gue nggak bisa tidur. Ternyata ada energi dan pikiran saya, ada nabi-nabi palsu yang mengaku nabi. Jadi saya teruskan dulu ya. Saya mau buktikan bahwa Luga ini nabi atau bukan. Mau saya buktikan kalau Luga ini nabi atau bukan? Buktikan. Oke. Luga,
Lontong sayur dipanggil. Silakan. Kamu tahu saya posisi di mana? Nabi itu bukan untuk disuruh. Ada aja lagi nih anak satu nih. Kamu harus tahu Nabi disuruh. Tuh. Itu juga jawabannya sih juga. Mau ke neraka kamu. Udah mau masuk sama lagi. Posisi saya ada di mana? Kau lagi dipakai sama Beelzebul kau, dicipok-cipok bibir kau. Kau tidak tahu kau tidak tahu posisi saya sekarang itu hampir seperti malaikat yang membawa firman Injil. Oke, terus persaingan ini. Seru ini. Ketat nih persaingan, makin ketat nih. Dan jangan kamu macam-macam. Open cam kau Abigail, open cam. Jadi perlihatkan wajahmu nak. Jadi jangan kamu luka macam-macam, kamu ini nabi pun. Oh, Abigail Evana ini yang kerasukan setan kemarin yang didoain orang tim Wanes ini. Tuh, kira siapa aja orang stres ini. Kemarin dia kerasukan setan didoain sama orang-orang si Bililin lagi yang doain sama-sama orang stres. Gue kira si Abigail ini siapa, ternyata Wanes. Wanes aja udah sesat. Kau tidak tahu saya ini malaikat. Saya pernah ke surga. Malaikat, kamu kemarin kerasukan setan, kamu minta didoain sama orang Wanes, lalu saya lihat kamu dan kamu tingkah lakunya. Aduh, dulu Abigail. Iya, saat ini saya rombongannya si Billy ini, rombongannya si Billy, rombongannya Wanes. Tidak, saya tanya kamu dulu Luga, kamu sebagai jabatan apa di surga? Kalau memang kau nabi. Kau nabi tugas kamu apa? Kau nabi. Saya tugas saya nabi memberikan informasi terkini tentang neraka. Siapa aja yang udah digulung, siapa yang udah dibantai, siapa yang mau dirujak pantatnya. Termasuk kau juga nggak lama lagi mau dirujak ini. Udah tinggal tunggu, ini doanya sudah mau datang. Makanya ini semuanya siap siaga satu ini semuanya nih. Karena kalau dia udah datang udah repot kau. Saya tanya kau, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Inilah kekuatan Dajjal yang sedang bergerak di seluruh bumi. Karena Dajjal itu akan menghalang-halangi kebangunan rohani. Nah ini dia nih antek-anteknya. Ini ini wah kalau dalam penglihatan ini gede-gede ini. Tinggi-tinggi besar ini setan-setan yang giginya panjang-panjang. Wah mengerikan sekali. Makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kami harus tetap dalam pengawalan Mikael dan kawan-kawan. Ya, saya pernah berdoa 7 malaikat datang. Nah itu dia pemegang kunci kekayaan. Abigail, lu malaikat apa, Abigail? Makanya saya selalu berbicara tentang wealth anointing. Apa tuh wealth anointing? Itu urapan kekayaan besar. Karena gini, dari zaman dulu yang namanya nabi-nabi, ada yang namanya urapan yang belum tercurah dari sepanjang sejarah, yaitu bentar Luga bentar. Abigail lu apa malaikat apa lu? Ditugaskan apa lu? Lu banyak berbicara tentang kekayaan. Saya dengarkan dulu. Karena memang urapan ini akan tercurah. Kenapa bang? Apa? Kalau ini belum ditugaskan manusianya nih, dia ikut Wanes. Dia satu dulu bang, satu-satu dulu. Coba satu-satu. Iya. Oke silakan. Ya tugas lu apa? Malaikat apa lu? Saya ditugaskan untuk menangkap nabi palsu. Ya ini nabi palsunya yang saya sudah lama mau tangkap. Ya udah coba kau tangkap. Ya harus melalui alam roh untuk menangkap kau. Ya udah keluarkan lagi kau. Keluarkan. Coba juga kami kau juga. Apa mantranya? Mantranya gimana coba? Mantranya gimana? Enggak usah pakai mantra juga. Saya dari jauh sini menggunakan energi bahwa kamu itu sementara energi dikuasai iblis begitulah. Ya, energinya gimana? Caranya gimana? Cara mengeksplorasi energi kamu gimana? Ada bacaan-bacaannya kah? Atau ada mantranya? Atau ada ada yel-yelnya gimana? Coba. Kamu harus datang ke saya dan kamu harus berdoa dulu kepada saya. Saya berdoa kepada kamu. Kamu anak kecil ngapain? Aduh, ini anak lagi. Kamu datang ke saya, kita bersama-sama berdoa supaya kamu sembuh. Ya udah coba lah dulu kau berdoa. Contohin lah dulu doanya gimana. Coba kamu berdoa. Kamu datanglah dulu ke saya supaya saya bisa. Iya, contohin dulu doanya gimana. Berdoa tuh gimana coba. Keluarkan dulu ilmu kau. Gak bisa dicontohkan. Nah, kelamaan kau masuk neraka kau sana. Lah inilah kamu tuh seperti dikerjakan iblis.
Nah inilah setan. Kemarin dia kerasukan setan. Nah ini mungkin manifestasinya ini dia. Waktu itu kemarin dia didoain loh. Gue tanya kenapa? Si Abigail lagi kerasukan setan katanya. Nah ini dia. Mana buktinya? Kau itu dalam masa temui kau nanti. Tanya si Bililin kan yang mau doain kamu. Ayo Abigail, saya mau doain kamu. Kamu kan lagi kerasukan setan. Jangan banyak ngobrol kau sama Luga katanya. Ini tapi Kristen sama malaikat Kristen adu mekanik dulu ndak? Iya si Bililin yang ngomong. Aku mau doain sama Bililin. Kerasukan setan. Makanya ini dia manifestasinya. Kelas berat ini. Gimana mau didoakan gue ini kan malaikat. Gimana Abigail ini nggak tahu dia lagi ngomong sama siapa. Nah ini. Kau mau jadi bubur dibuat, kau digoreng nanti sama Bang Luga. Oke Bang Suma. Aduh. Bang Suma. Ulat bulu lawan harimau gimana ceritanya? Bang Suma. Ya paman. Oke saya mau jujur Bang Suma. Saya sebenarnya malaikat yang diutus. Fokusnya kegedean ini. Inilah malaikat yang diutus untuk menghitung celana dalamnya ayam jantan gitu. Saya bukan kartu. Saya ini malaikat juga. Oh iya, bahaya ini. Itu Kau sebenarnya tidak tahu kau berhadapan dengan siapa. Kau tidak tahu siapa Bang Luga. Jadi saya mau teruskan, Roh Kudus itu bukan perempuan, bukan laki-laki, tetapi sepasang. Maksudnya apa ini? Roh Kudus bukan perempuan, bukan laki-laki, tapi sepasang apa? Sendal jepit. Artinya merpati. Roh Kudus itu berbentuk simbol seperti merpati. Tapi kita tidak bisa tahu entah dia jantan atau betina, tapi sepasang. Aduh, muridnya Dosma ini, muridnya Dosma. Lu harus berguru sama dia. Dia lebih jauh kok. Gak lu berguru sama dia. Iya, sudah pasti. Orang dia waktu itu malam-malam dia kerasukan setan. Si Billy sampai bilang, ayo Dosma kita keluar dulu dari koma, kita cari koma lain, kata si Billy. Si Billy mau ngedoain dia karena dia kerasukan setan. Makanya gue bilang ini kenapa? Si Abigail ini aneh-aneh. Tadi saya akan setan karena saya ini malaikat turun ke bumi. Kamu tidak tahu saya kah? Saya sudah dari surga. 3 hari 3 malam. Kalau ini saya nggak percaya karena dia tidak bisa menguasai kitab Wahyu. Coba kasih lihat mukanya dulu. Coba. Tidak bisa, nanti kalian. Aku perintahkan kau ini, Abigail. Ini yang perintah. 1, 2, 3 buka cam. Ini masih bocil ini, umur 15 tahun. Enggak, udah 20 dia. Kalau abang yang nyuruh buka, jangan sampai gua marah. Udah. Ayo, buka cam. Biar lu lebih percaya. Ada kenapa dia kecil lagi? Ada perintah dari surga, saya harus turun dulu kan ada perintah dari surga. Saya buset. Aduh. Kurang ajar emang ini. Ini kenapa luar biasa nih. Ini kalau di neraka ini Lucifer pun jijik ngeliat muka kawan ini. Kurang ajar kata Lucifer. Jadi itu Luga itu manusia biasa yang pandai berbicara karena logikanya dia menggunakan ilmu, dia menggunakan logika. Ini malaikat langsung mengatakan ke saya. Iya. Jadi sampai di sini ya. Soalnya ada suruh itu mengatakan ada suruh nafiri bahwa saya harus tinggalkan kalian. On cam dulu loh, on cam dulu. Aku udah undang on cam itu. Ayo on cam. Masa udah lihat mukanya. Oke, selamat malam semua dan semua manusia-manusia yang ada di bawah bumi. Tenang. Kalah nih sama Bang Luga. Kalah nih sama Bang Luga, parah ini kalah sama Bang Luga. Kau ntar masuk ke jurang maut kau ya. Lompat aja langsung, gak usah pakai ngomong. Jeniprit. Si Kepas makin bingung. Aduh, ternyata agama gua kayak gini. Berani dia mengaku malaikat depan Bang Luga. Ya, mengaku malaikat terus malaikatnya kabur lagi kan. Aduh. Parah. Itulah Luga jadi tertular gara-gara kau. Ada yang ngaku malaikat, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku rasul. Gara-gara kau itu Luga. Ngaku malaikat dia pas tadi. Iya, dan bentar lagi ada yang ngaku Tuhan, bentar lagi. Ada yang paling tinggi. Kemuan.
Nah kau aku dajal dari tadi. Saya Kau aja pas. Kau aja pas. Yang aku bilang Tuhan aku Bang. dajal 10 kali tadi. Lepas. Saya jemaat biasa aja, jemaat biasa yang mengikuti tuntunan para pendeta ketika ibadah. Kau belajar sama Dosman. Bergurulah kau sama Dosma sana. Lucu. Coba siapa ini? Cio Caido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat juga Bang, bukan? Yang ngaku malaikat saya bisa nginduksi dia jadi setan. Ini koko siapa nih kok? Koko siapa nih? Saya Hongkong ini. saya punya ilmu tanpa jadi dia saya bikin kesurupan jadi kayak setan, bisa saya nginduksi dia. Dialirin listrik, bukan? Pakai power kundalini. Kirain masukkan kabel telanjang Bang lewat anusnya. Habis itu dicolok ketegangan 220. Enggak, saya kan dapat dari nenek moyang itu kan ada kayak tai chi gitu kan modelnya gitu. Kayak pas teman-teman lu kok banyak yang konslet sih pas? Ini koko ini muslim ya koko? Makanya kan udah saya bilang banyak korban, banyak. Nah. Koko ini muslim ya koko? Saya muslim. Dari nenek moyangnya muslim, nenek moyang Cina-nya udah muslim. Alhamdulillah. Ini Kepas juga dari Cina juga, nenek moyangnya dia keturunan Cina tapi Kristen dia. Cina mana? Kalau saya kan Cina Uighur yang berhubungan dengan Taruntung dia, Cina Taruntung. Oh, enggak, kalau si Kepas Cina Sengke si Kepas. Oh. Uighur tau kan Uighur yang disiksa tuh, lagi disiksa Cina-nya. Lagi disatronin. Nah, itu kakeknya kayaknya Kepas. Sama dong berarti sama saya. Iya, dia dari keturunan dinasti Qing. Oh, saya Liang. Oh, dia Qing. Kepas sebenarnya apa sih yang membuat kamu tidak mau ikut sama Luga? Pas apa? Kira-kira apa? Luga sarap. Wah, kan udah tahu kan? Banyak korban kondom bocor. Ya beginilah kondom bocor. Ya ngomong gitu nggak bagus. Yang lain aja. Bukan. Jadi begini. Ketika Alkitab itu sudah ditetapkan kitab suci, ada seseorang mengaku nabi dan memaksakan dirinya untuk diakui, itu namanya apa? Penyesat. Gitu tak? Luar biasa memang Kepas ini. Iya, masih perlu belajar dia. Cocoklah kau ditenggelamkan ke jurang. Gurunda. Iya. Gurunda Juma. Iya. Iya. Saya tiap malam selalu ikut live. Iya. Terus Bang, termute Bang. Dari bangsa malaikat juga Bang, enggak? Kemute itu ya dibuka ya. DSC nggak apa sih? Lamar batulah. Aduh, Dendre pernah kasih ketawa kia. Lari sih, nama rupa. Nama rupa. Oh, kesini. Lumayan buat mana sih? Luga juga turun ya? Atau dia lagi ke surga mungkin? Angkat tangan ke pas nggak berani Jadi dia. itu si Luga mau WD itu beli kopi saset. Mana itu Bang? Mana Luga? Biasa kalau kayak gini dia ini rohnya ke ini Samudra surga ya? Pasifik. Ketarik. Enggak Bang, Bang Andi sama Bang Zuma udah tahu belum yang akun bernama Tersadarkan Murtadin yang dari Aceh yang pakai jenggot tuh Bang? Kenapa dia?
Dia menghujat kitab Ibnu Majah, mengatakan kitab Ibnu Majah sampah tuh. Udah dapat videonya belum abang? Belum. Terus dia melaknat perawi hadis loh. Dia bilang perawi hadis Ibnu Majah itu laknatullah. Terus dia Videonya ada di mana Uni? ini videonya aku kirimin ke Bang Zuma sama Bang Andi sama Natalia. Assalamualaikum. Bunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca chat gede, Rifa. Uni. Ini kok ketawa saya dengarnya ini malam ini. Ya ini gara-gara si Kepas banyak yang menular bang. Oh iya baru baca bang, siap bang siap. Aku bikinkan materi ya bang. Iya, kumpulkan satu file deh semuanya. Udah kita punya banyak. Banyak kok itu. Ya, Kalau bisa di flashdisk Uni. kumpulkan aja. Kayak tadi yang gue kirim Banyuma itu. Ya Iya. gitu. Tadi sudah saya tembuskan juga. Kalau materi kita semuanya kita ada kok, data kita ada kok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah lama saya ini pengen kenal sama saudara-saudara kami nih. Dari mana bang? Bang Juma, Kak Uni, juga rekan-rekan yang lainnya ya. Siap. Baru ini aku TikTok nih, nyobain ini. Kirain nggak bisa. Ternyata bisa. Alhamdulillah bisa. Abang punya kembaran di Belanda? Enggak, ini waktu apa? Waktu ben-benan. Kirain ketumpahan jet. Rambut dulu ini, waktu ben-benan. Waktu main Oh enggak, aku pikir saudara dengan Bang Denny mirip suaranya bang. Oh, ya enggak lah. Ini aku nggak pakai headset ini Bang Juma. Oh siap. Ini iseng-iseng lagi, ya emang nggak bisa tidur ya. Kan seneng denger apa lintas-lintas agama kayak gini, seneng ya. Siap. Nyoba, nah kirain nggak bisa, tadinya iseng-iseng ini. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Yang disampaikan kayaknya salam sehat selalu, rezeki tidak terputus, berkah selalu buat semuanya teman-teman. Amin. Doa pertama keren, rezeki tidak terputus. Nanti saya DM-in ya nomor rekening si Luga ya Pak. Oh iya siap. Ya gitu aja lah, tetap semangat, sehat selalu ya, berkah semuanya. Salam kenal, salam santun, salam satu Tuhan, salam silaturahmi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naik lagi penggemar Luga. ini, Jangan langsung di-kick, kasihan. Luga naik lagi sini. Umumkan aja dulu dek terkait dengan ini Bang Handi. Oh iya, Bang Handi. Bang Handi, monitor. Bang Handi. Ya, jadi teman-teman sambil mengisi live ini gitu ya. Jadi silakan umat Islam menilai saja apa materi diskusi ini. Enggak ada tendensi apa-apa. Kita hanya memfasilitasi antara Luga Tambunan dengan Kepas sama Kim, Abigal. Tadi Masaha apa siapa itu yang satu. Untuk itu ya mohon disikapi dengan bijak aja. Kalau yang merasa baper ya baper aja. Tapi kalau menurut saya
saya kutip dari si Kim tadi, bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah suatu tindak pidana. Ya, mestinya si Dosman yang ahli pelapor ini begitu, ya kerjakan saja, kerjakan begitu. Sekaligus diambil alih semua kan gitu, biar sekalian ngetop di TikTok kan gitu. Itu penyampaian. Terus kemudian kita akan terus bergerak malam demi malam, siang demi siang merapatkan barisan. Insya Allah ormas-ormas Islam akan bersatu dengan api dalam hal memperkuat kekuatan kita menghadapi apapun itu. Ada aksi ya kita bereaksi. Ya tunggu tanggal mainnya saja. Terhubungkan hari tadi weekend, hari Ahad, Senin, kita lihat seperti apa yang akan terjadi. Ya semoga langkah-langkah kita itu di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan kita. Lebih mudah lagi ya kalau tetap teman-teman mohon doa, apapun itu bentuk apresiasi dukungannya. Kami tentunya mengucapkan terima kasih, terutama dalam hal kita punya rekening yayasan lagi, rekening Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Nomornya tentu tahu semua, 75 kali tambah 51 tambah 770. Kami masih buka terus sampai batas waktu yang belum ditentukan. Terus insya Allah besok malam pada Isya kita akan berkumpul di suatu tempat. Ada undangan dari lawyer terkenal di Republik ini. Nggak usah disebutkan namanya. Ada undangan dari lawyer terkenal di Republik ini, mengundang kita semua untuk santap malam. Sekaligus edukasi hukum. Banyak jawab terhadap beliau. Nanti kalau sekiranya diizinkan untuk dibuka di forum, hasil tanya jawabnya dengan rekaman videonya yang akan kami live-kan, tentu seizin beliau juga. Kira-kira begitu teman-teman, kita kembali ke Komal untuk melanjutkan diskusi lintas agama. Silakan host. Ya baik. Jadi Luga nggak bakal minta maaf ya, karena Luga tadi telah menghujat ya. Menurut orang-orang Kristen, Luga ini menghujat, mengatakan bahwa Roh Kudus itu seorang perempuan cantik dan bohai. Gak minta maaf. Itu bukan menghujat, itu bukan menghujat. Kok minta maaf apa? Itu adalah pewahyuan, kok diminta maafin. Masa gue minta maaf sama naga sih? Ini cacing bukan naga sih, Pas. Dia itu sedang tersesat, dia itu pasti masuk neraka. Itu pewahyuan, dia nggak dapat pewahyuan. Kenapa dia nggak dapat pewahyuan? Karena dia mungkin tidak pernah menyembah Tuhan, jarang, tidak dekat dengan Tuhan. Makanya Roh Kudus itu tidak ada, sehingga hatinya keras. Ketika hati orang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka diambil alih sama yang lain. Siapa yang ambil alih? Beelzebul. Ngeri, Beelzebul itu orang nomor 5-nya Lucifer. Ya, orang nomor 2-nya itu namanya Rosa. Rosa itu naga yang memegang tangan sebagai tangan kanannya Lucifer. Maria Marguela itu yang megang lautan Pasifik. Itulah yang sering menampakkan diri dalam bentuk Bunda Maria. Itu ada dalam kesaksiannya Mukendi. Jadi Mukendi itu adalah mantan dukun nomor 1 di Afrika yang sudah bertobat, dan dia sangat tahu siapa Lucifer dan seluruh struktural organisasinya Lucifer. Lucifer itu punya 58 pengawal pribadi yang menjadi 58 inilah yang menguasai setiap satu malaikat itu megang satu negara atau satu benua. Iya kan? Nah, kalau Tuyul Second masuk ke peringkat berapa lu gak? Tuyul Second kan satu jenderal itu bisa megang 200 juta setan. Nah, contoh misalnya Abaddon. Abaddon itu adalah raja jurang maut. Ada di Wahyu pasal berapa tuh ya? 14 atau berapa itu. Abaddon itu adalah rajanya jurang maut. Itu salah satu jenderalnya Lucifer, masuk di 58 pengawal pribadi itu. Bisa. Nah, kalau Tuyul Second itu ya berarti itu masih prajurit-prajurit yang jumlahnya ratusan juta. Tapi lu cuma punya 3 Tuyul Second, gua lihat.
kan gue udah bilang tadi, gue duduknya di 24 tua-tua. Kalau di 24 tua-tua itu udah ring satu. Nah makanya udah yakin kalau si Kepas ini akan masuk neraka ya? Pasti dong, kan kita kan sudah dikasih tahu siapa aja yang akan dibantai di neraka. Kan kita udah tahu ketika orang menolak nabi, ketika orang menolak rasul, itu ada kekuatan naga baliknya. Ini jangan anggap ini sepele, ada kekuatan naga di balik itu. Kan dikatakan bahwa binatang yang keluar dari laut itu berkepala 10, bertanduk 10. 10 itu adalah raja-raja. Jadi jangan salah, pemerintahan pun akan ikut dalam untuk mengadakan perlawatan dengan nabi-nabi Tuhan. Raja-raja itu ikut dengan cara membuat undang-undang. Berarti Yesus kalah dong. Yesus kan bermata 7, bertanduk 7. Berarti kalah. Kalau itu adalah roh Allah. 7 roh Allah itu adalah Roh Kudus. Kalau itu kekuatan yang maha kuasa. Nah, kekuatan yang maha kuasa ini dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur dan 7 obor menyala-nyala di hadapan Allah. Inilah roh Allah ini yang kapasitasnya yang punya langit dan bumi ini. Ini beda nih sama Lucifer. Lucifer adalah mantan tangan kanannya Tuhan. Ya memang Lucifer juga besar kuasanya, tetapi jauh lah dibanding Sang Pencipta. Kalau 7 roh Allah itu peta yang menjadikan alam semesta. Nah kalau Lucifer ini yang udah sekarang jadi batu, ya kan, udah sekarang jadi di neraka juga. Teman saya itu Pak Nenggolan itu ketemu salah satu setan, lalu dia bertanya, kamu mau bertobat nggak? Setannya nangis. Jadi setan itu juga Kepas, lu sebenarnya percaya nggak dengan omongan si Luga, Kepas? Setan itu juga sebenarnya pengen bertobat, tapi karena nggak ada Dia lagi halu, biar aja dulu. Dia lagi halu, biar aja dulu dia ngomong. Jangan gitu, pas. Wah, ini dikatakan halu. Izin sebentar, saudara-saudara, Kang Kian Santang, guru-guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua bukan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan saya. Kok manggil sayang lu si Luga? Bukan sebulan 2 bulan saya gereja di Tiberias Luga. Patut dicurigai loh, Luga dipanggil sayang sama si Dengar Kepas, dulu Luga. Kian Santang, nggak ada aliran ke Tiberias seperti kau ini Luga. Kau bilang kan kau tunggu dulu. Jadi Luga ya, di Tiberias itu Senin saya ke gereja, Selasa, Rabu, Kamis ya, Sabtu, Minggu ke gereja di Tiberias itu pendalaman Alkitab PA. Kepas sinyal. Tapi nggak ada yang seperti yang kau bilang ini. ini kelasnya udah bukan gereja, ini kelasnya kelas-kelas rasul. Itu Roh Kudus itu adalah istri Tuhan. Iya kita. Masalahnya kau masih gereja, kau kan masih gereja kau. Tunggu, aku tanya lu, kau masih gereja nggak sekarang? Gini loh, saya itu bukan bergereja lagi. Enggak, Saya gini loh, aku tanya, kau masih gereja atau tidak? Loh, saya mau gerejanya keliling Iya, saya. tapi kok kan masih... Enggak ada. Berarti kau jemaat, bagian dari struktur organisasi gereja gitu loh, makanya kau keliling-keliling kayak sis kambling. Bukan begitu. Jadi begini loh ya, gereja itu di bawahnya rasul, di bawahnya nabi. Nah, bukan guanya ngikutin ajaran gereja, tapi gereja lah ngikutin ajaran gua, karena gua itu kelasnya udah rasul. Nah, jadi kalau kau bilang apakah ajaran lu gua sesuai dengan gereja, lu ngapain ajaran gua sesuai dengan gereja? Gua ini menyampaikan pesan dari langit, dari surga, supaya gereja ngerti. Nah, gua ngajarin gereja, nah lo kepala batu lo diajarin. Ya makanya gua bilang lo pergi aja lah cepat nyusul bapak kau. Lu kan enggak, pedomanmu lu kan enggak, tunggu dulu. Dengar dulu lu ga, jangan tendensius, jangan emosional. Lu udah tua tapi ya, kayak bocil. Lu mau ke neraka. Lu masuk aja ke neraka, ngapain juga di sini lama-lama. Jadi gini. Aduh, jangan gitu dong, Kepas. Masa si Ruga disebut udah tua nggak laku-laku ke cewek, parah lu, Kepas. Nabinya sendiri. Bukan, gimana sih ini? Bukan, dia emosi, temperamen bukannya dia. emosi, gue cuma bilang persiapkan dulu lo
ketika lo nanti dicampakkan ke lautan api, itu yang perlu persiapkan. Lo bawa kayak perbekalan. Nanti di sana ada pencincangan. Nah kalau lo udah dicincang di Sah sana, saja. kita Orang Muslim juga mengatakan gua masuk neraka, sah saja. Lu juga sah saja. berarti Namanya mulai ada benarnya. mulut lu nggak berbandrol. Iya namanya beda pandangan, beda keyakinan, gimana sih lu? Gua tanya sama kau lu, sekarang Islam ini masuk neraka atau masuk surga? Gua tanya dulu kau. Masuk surga. Diri lo kalau lo memang mesti. Enggak, kau kan nabi nih. Kau ini Islam ini, umat Islam ini masuk neraka atau masuk surga? Saya tanya kamu. Lo kalau mereka berbuat baik dan terus berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan, Dodong. Aduh, udah bolak-balik kemarin kamu bilang begini, sekarang begini. Aduh, lu. Ya, intinya sekarang yang perlu juga. Lu memang udah pasti ke neraka, persiapkan diri lu. Lu bawa apa kayak baju-baju lu kumpulin, nanti lu bawa biar lu ada pakaian ganti. Kebakar juga sih kalau di neraka. Emang di surga ada laundry, lu gak harus bawa baju? Nah maksud gue kan kalau di neraka nanti kan dia anak kan udah tinggal tengkorak hitam, baru di dalam tengkorak itu ada kabut abu-abu, itulah jiwanya dia yang menjurit-jurit ini di lautan api. Tuhan kalau marah ngeri. Aku udah dimatrai juga masuk surga. Aku udah dimatrai, ngerti nggak? Udah dimatrai. Mana ada orang dimatrai kayak lo? Orang dimatrai. Kalau lo udah dimatrai, tidak akan bertentangan dengan para rasulnya, para nabinya. Ini lo ngelawan, berarti lo kekuatan dajjal yang ada di mulut lo. Ular kobra. Ngerti lo? Susah lo diatur. Keras kepala. Memang udah susah sih. Jadi teman-teman orang seperti ini nggak bisa diselamatkan. Ini ada yang dibilang apabila garam sudah menjadi kau paksakan dirimu Nabi, nggak ada buat namamu. apa? Kamu diam dulu. Jadi inilah yang dibilang apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia dibuang selain dibuang dan diinjak-injak orang ini. Makanya gue bilang nasib tersial di alam semesta ini dia guru-guru palsu seperti ini. Enggak, lu gak emang di surga ada laundry? Ada juga sih Lucifer kadang-kadang ngebuka cuma kebakar. Oh, ada laundry di surga? Gue baru tahu di surga. Itu yang ngejagain laundry siapa? Kolor-kolornya Lucifer, lu kira nggak dicuci? Itu yang nyuci bajunya siapa di laundry itu di surga? Tadinya kan rencana mau si Kepas. Kang buka video Kang, lumayan buat hiburan Kang. Iya. Iya, jadi kan rencana kan mau si Kepas ini mau jadikan tadi tukang cucinya di neraka. Cuma si Kepas ini kan kata Lucifer jijik katanya, dia mukanya ngeliat mukanya si Kepas ini, makanya dia langsung aja dicampakkan ke lautan api. Situ menjerit-jerit. Jadi ini kalau di neraka ini telanjang nih kondisi nih kawan satu ini. Makanya pas lu siapin diri lu, jangan lu aneh-aneh kalau lu udah membabu kepada Lucifer. Lu tahu nggak si anak Batak itu ditangkap? Ya kenapa? Tahu nggak? Tahu lah. Menurut lu gimana kelakuan si anak Batak ini? Anak Batak itu kan sudah berkali-kali gue nasihatkan, lo dibaptis selam, lo penuh Roh Kudus, lo jangan lawan. Bentar gak? Dengerin dulu gak? Dengerin dulu ya, enggak? Silakan. Ulang ah. Ulang. Itu suaranya nggak jelas. Ulang. Kilometer 13.
Udah tuh Bang Andi. Cuma anak Batak yang tidak takut ditangkap polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi, rumah saya dikepung Pak Polisi, tolong. Nah itu lu gak. Nah itulah temannya si Kepas. Jadi begini, kan sudah berkali-kali gue bilang sama anak Batak, lo dibaptis Islam, lo jangan terikat dengan adat istiadat. Kalau lo gue baptis Islam penuh Roh Kudus, maka lo akan punya mental yang berbeda. Lo berkata-kata bukan dari dalam, dari daging lo, dari kuasa Tuhan yang akan menuntun lo untuk berkata-kata. Malah gue dimaki-maki, gue dikatain nabi palsu. Ya udah, gue lepas tangan, ya serah dia lah. Saifuddin Ibrahim kan gue ngomong juga dari dulu, Pak, kalau berdialog kita jadikan lawan dialog kita itu jadi teman, bukan mau ribut. Gue bilang sama Saifuddin Ibrahim. Dia ngamuk, bekawan lah dia sama Joshua tua, tambah ngamuk, akhirnya jadi begini kan. Makanya setiap orang yang gue nasihatin itu nggak mau, pasti akan jadi sial hidupnya, ya kan? Dengerin tuh. Karena kita itu berdialog bukan mencari musuh, mencari teman, memenangkan orang. Iya kan? Ada lagi, lu gak bentar. Lu ada saingan lagi, Saifuddin Ibrahim. Nah, ya, lu ngomong Saifuddin Ibrahim, gua spill lagi Saifuddin Ibrahim ya. Oke? Nah, nih Saifuddin Ibrahim juga ngaku nabi nih. Izin ya, ngaku nabi nih. Saya putar ya, Saifuddin Ibrahim. Oleh Nabi YouTube. Oh, Nabi YouTube. Oleh Saifuddin Ibrahim. Oh, Saifuddin Ibrahim waktu Nabi YouTube kan? Saya begitu mahal harga saya dan nilai tukar saya kepada kiai-kiai itu. Oh kan, ngaku Nabi kan Saifuddin Ibrahim. Nabinya banyak jadi makin gawat kan. Si Kepas ada saingan Ciluga. Aduh. Bisa aja kok Kian Santang cari-cari informasi. Oh iyalah, gua kan teman-temannya banyak. Saifuddin ngaku Nabi. Semuanya gila lo. Yang lain ikut lagi, aduh tuh. Kristen makin ngakak makin kesini tuh Bang Andi kena kan. Jangan deh Nabi Duana enak aja tadi Ciluga ada saingan mahal lagi harganya Saifuddin Ibrahim. Ciluga mah murah. Astagfirullahaladzim, sampai keringetan gua. Jadi begitulah gue bilang kan sama si Edwin Huta Barat kan, gue bilang juga kan waktu gue ajak dia ke Farik naik di Malang itu kan, brother, kita itu mau memenangkan. Aduh, bentar. Bu Natali, tolong dong pasangin AC di bawah. Kok banyak kafir yang kepanasan itu? Jangan panas lah, jangan panas. Lanjut Bang Luga. Ini kan gue udah bilang kan sama dia, kalau lu terus pakai gaya-gaya seperti itu, nanti lo dibenci orang. Gimana lu mau bisa berdebat terbuka? Lu gimana mau bisa ingin mengekspresikan apa pengetahuan lo? Iya bang, katanya gitu kan. Nah, si Edwin Huta Barat dia masih mau dengerin gua. Oke lah bang, gua ajak semua teman-teman gua untuk percaya sama lu bahwa lo juga memang nabi. Ya bukan masalah gua nabi sih, artinya ya itulah yang gue bilang, lu contoh gua. Artinya ya kita bukannya manusia sempurna, kita nggak bisa ada kelas-kelas tuh pasti ada aja ya, namanya juga debat, ribut sedikit nggak apa salah, tapi jangan jadi suatu kebencian yang berlebihan seperti Pak Saifuddin Ibrahim kan. Ya artinya kalaupun dia misalnya mau menyampaikan sesuatu, tapi kan lebih baik dia bilang, yuk kita ngobrol-ngobrol lah, ngopi-ngopi, ketemuan yuk, gue mau bertanya tentang muslim begana begini, kita temu, gue yakin akan lebih banyak orang simpatik sama dia. Tapi kalau dibikin gaya-gayanya di YouTube seperti itu, makin orang makin benci. Nah itulah yang gue bilang kepada banyak teman-teman pendebat. Cuma karena mereka ini sudah terdoktrin,
sama para guru-guru palsu mereka. Lo kalau nggak pakai gaya seperti ini, lo akan kita benci, dikucilkan. Karena gua kan dulu begitu, dipanggil gua sama Junaidi Salat, kan pendeta besar itu. Luga, kamu sini. Kenapa, Pak? Kamu kan sudah berdebat dengan Moko Ginta. Iya, kenapa? Kenapa kamu nggak pakai ayat-ayat Al Imran, al ini, al ini, al ini? Ya orang kan jurusnya beda-beda lah, Pak. Saya kan ahlinya seperti ini. Tapi kamu nggak bisa kamu seperti itu. Kamu harus begini, harus begini. Ya, kenapa jadi Bapak ngatur saya? Saya berdebat dengan cara yang Tuhan berikan hikmat kepada saya dan saya enjoy. Wah, kamu ini udah datang malaikat ini lu gak? Udah datang malaikat nih. Berdebat. Udah datang malaikat nih. Sebentar pagi. dulu. Nah, Ada pesan dari surga, Mak. Luga ini sebenarnya bukan nabi. Luga kamu dijemput malaikat. Kamu akan dijemput malaikat mat Luga. ya, Jadi kau kamu diam dulu sebentar, kamu diam kamu dulu. serahkan diri kepada Tuhan Luga. Nah, jadi kenapa saya bilang kemarin juga pendeta terkenal juga Iksan Palopo itu dia lagi seminar, kebetulan saya hadir, kan saya duduk sebagai pendengar kan. Lalu saya tanya sama mereka, Pak Pendeta, wes Luga katanya gitu kan, dari mimbar ini, kenapa Bapak tidak coba mempelajari tentang bagaimana cara menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka, Yohanes 17 ayat 3 gitu loh. Kenapa Bapak hanya belajar tentang Islamologi, dibilang begitu. Pendeta Iksan Palopo langsung ngomong dari mimbar loh, Pak Luga beda lah sama kami orang ini. Apa bedanya, Pak? Pak Luga itu kelasnya udah beda, jadi jangan samakan. Ini ibu-ibu ini tukang sayur semua, kata gitu. Oh begitu. Pak Luga itu udah debater, udah top, dia bilang gitu. Jadi artinya ya memang, nah Pak Iksan Palopo aja mengakui bahwa memang kita itu berdebat itu harus banyak juga belajar tentang, seperti saya menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, terus ada juga profetik menjelaskan wahyu. Jadi itu kita pelajarin, jangan cuma mempelajari ilmu yang ilmu Soviet itu aja pembahasannya dari zaman dulu sampai sekarang, itu aja pembahasannya kan, bikin orang yang di luar Kristen kan jadi kesal kan. Nah, sama juga turun ke si Agatha, modelnya sama. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar ya. Dia tidak mau belajar dari seorang Luga, karena mereka selalu menganggapnya sekolah. Luga kan nggak sekolah, ngapa kita belajar dari dia? Dia kan orang miskin, orang susah gitu. Nah, itulah yang membuat sehingga ketika mereka Abigail, ilmunya itu aja. Abigail. Ya. Lu kan malaikat, kira-kira menurut lu umur si Luga sampai umur berapa tahun nih? Iya, dengarkan dulu saya. Ya, silakan. Tadi saya mau tidur, tapi ada berbunyi di telinga saya. Sampaikan ke Luga, berhentilah bermain-main di dalam sosial media, karena Luga akan mau dijemput jam 4 subuh sebentar. Oh, jam 4 subuh sekarang mati? Jam 4 subuh Bang Luga? Iya, akan mau dijemput sama malaikat si Luga. Parah. Mau diajak jalan-jalan ke surga lagi apa Mana itu Luga? Wah gawat nih. Kayaknya benar nih kata Abigail. Benar nih Luga. Benar. Wah parah ini. Kemarin si Karen bernubuat, dia bilang gini, tuh kamu akan meninggal gitu. Kapan? Bulan Juni gitu. Bulan Juni. Serius? Bang, siap-siap kau udah mau meninggal ini. Bisa dipertanggungjawabkan nggak perkataan lu, Abigail? Nah, kalau Dalton gue percaya, karena Dalton kemarin menubuatkan si John Peter itu benar-benar tewas. Ada bukti videonya. Bila perlu kalian tanya. dulu. Nah, kalau si Dalton memang nabi. Kalau saya ketik tadi Tindis. Iya Bang Luga, kamu harus berhenti bermain-main. Soalnya saya mendengarkan suara surga tadi di telinga saya, bahwa kamu itu akan mau dijemput jam 4 subuh. Itu bukan suara surga, itu suara dajjal yang masuk ke kuping kau. Kau kan sering kerasukan setan. Enggak, saya ini diresmikan di surga, saya akan dipakai untuk menyampaikan dan memberitahukan kepada nabi palsu.
yang terdaftar. Jadi saya nabi palsu gitu. Iya, minta maaf dulu gak. Saya akui kamu itu nabi palsu. Udahlah. Bentar, matinya caranya gimana? Ini aduh Abigail, matinya Bang Luga caranya gimana matinya? Bentuknya gimana dia mati? Saya tidak bisa kasih tahu kalian, tapi ini tugas saya dan Tuhan. Aduh. Bahaya nih Bang Luga. Gimana nih Bang Luga? Begini bro, gini. Caranya kita mengetahui bahwa ini suara dari Tuhan kan saya bilang tadi. Ketika tadi gue berbicara itu Roh Kudus sudah memenuhi gue tuh sampai gue nangis. Itu artinya Roh Kudus sudah menguatkan apa yang gue sampaikan itu dari Tuhan. Nah, suara dari Roh Kudus itu akan menguatkan roh kita. Makanya gue sampai tadi nangis. Nah, kalau ada suara-suara yang berbeda menentang, itu pasti dari setan. Itu pasti dari setan, dan itu sudah gue buktikan berpuluh-puluh tahun. Ketika gue menang, itu selalu jadi mujizat. Ketika sedang Roh Kudus berbicara selalu terjadi mujizat, dan itu gue sudah alamin bertahun-tahun, beribu-ribu kali, bukan cuma 100 kali, sudah beribu kali gue ngalamin seperti itu. Jadi gue sangat tahu yang namanya bagaimana cara roh Tuhan bekerja, bagaimana suara Dajjal. Kalau si Abigail ini kan gue udah bilang kemarin, dia tuh kerasukan setan, si Billy yang ngedoain sampai pindah komal mereka. Ini lu bener Abigail kerasukan setan apa kerasukan malaikat lu? Dengarkan saya dulu ya. Itu yang dikatakan Bang, itu yang dikatakan Kepas itu sudah betul, itu Kepas itu dari Roh Kudus. Untuk kalian jangan mempercayai tipu daya muslihat si Luga. Karena saya ini bisa mendeteksi sejauh bagaimana kondisi Luga ini dipermainkan tipu daya si muslihat, si iblis, tipu dayanya iblis. Jangan mau dibodohi iblis. Luga, berarti si Luga ini iblis. Jangankan iblis, Luga ini sudah dibodohi oleh iblis. Saya menangis tadi karena Luga tidak akan mau dijemput jam 4. Wah, jam 4 caranya gimana itu? Lagi tidur atau lagi nungging atau lagi gimana? Gawat enggak gitu Luga. Gawat enggak tuh? Enggak ada, biasa aja. Makanya Luga ini gelisah, nggak bisa tidur. Saksinya ada 8 orang loh. Oh iya, si Luga suaranya kok jadi gini, ketakutan kayaknya si Luga nih. Makanya Luga tidak bisa tidur. Biasa aja. Ketakutan apaan sih? Kan gue udah bilang kalau Roh Kudus sudah menjamah hati kita, itu nggak akan bisa ketakutan. Tidak nabi ketakutan. Kan sudah gue jelasin tadi sama lo, tadi sudah Roh Kudus turun ketika gue berbicara tadi. Roh Kudusnya sudah turun sampai gue menangis. Lu nggak bakal bisa ngelawan malaikat, Luga. Ini si Abigail ini malaikat, nggak bakal bisa dilawan lu. Makanya tuh Luga nggak bisa tidur. Luga tuh gelisah, dia tuh mencari saya di room ini. Kebetulan saya ketemu, saya beritahu Luga, janganlah engkau gelisah hatimu, karena engkau akan dijemput. Ya udah, kalau memang mau dijemput suruh aja nanti jemput, biar gue tempeleng kepala yang ngejemput dalam nama Yesus. Itu nanti malaikatnya datang pakai Grab apa pakai apa, Abigail? Saya ngeliat saya pakai apa, tapi dia aja tuh datang seperti pakai apa? Wih, pakai apa malaikat? Gila, weh. Pakai gerobak sampah. Astagfirullah. Jadi bentar, ini Abigail jangan-jangan bohong, ngibul. Nanti kalau Bang Luga jam 4 nggak jadi mati gimana? Jadi saya mau tekankan dulu. Berani nggak kalau misalnya gua nggak mati, berani nggak si lo sama si Kepas terjun dari jadi ini? Jangan kamu bawa dulu gak sama Abigail. Abigail yang menyatakan begitu. Tunggu dulu lu gak. Lu yang buat statement Abigail bukan saya. Lu ngomong sama dia. Kalau misalnya gua nggak meninggal, lo berani nggak bikin statement? Tolong laporin saya karena saya sudah mengatakan kalian teroris. Berani nggak? Gua biar lo di penjara. Kepas takut. Lu ngomong sama Abigail. Iya, tadi kan lo mau dilaporin, berani nggak? Kalau memang Luga nggak meninggal malam ini, berarti saya rela di penjara karena saya sudah mengatakan orang teroris. Berani nggak? Coba lo ngomong. Maksudnya teroris apa?
Kan tadi kan lu bilang teroris. Berdua. Kalau udah mau dilaporin sama Kian Santang kan tadi lu berani nggak? Lo masuk penjara. Dilaporin Kalau mengenai misalnya apa? Lu kan tadi ketik orang lu bilang teroris. Takut. Siapa teroris? Siapa teroris? Makanya kalau kamu belajar gitu loh, akademik. Udah takut dia. Ada bilang aja lu takut lu gak? Gimana takutnya? Makanya aku bilang lapor aja kan, aku bilang lapor aja. Lu berani lu bilang dia lapor, lu ditantangin lu, gila lu, ngeri juga dinyalain. Makanya lu jangan dulu jawab sembarangan. Abigail. Oke Luga, kamu itu Luga harus berubah jadi baik. Apa? Saya tahu Luga nih. Kok jadi baik berubah, enak kali dia hidup lagi dia dari bayi. Abigail, aduh, tunggu dulu. Lu malaikat benaran atau gimana sih kamu bilang dia mau jadi bayi lagi? Enak banget. Tidak. Besar lagi dia nanti. Ini kalau gue lihat dari gaya-gaya ini home rank ini gue lihat. Lu kan lu asal ngomong lu, asal bangap lu. Enggak, gue pernah lihat dia open cam, dia buka baju kan, terus dia joget-joget, gue bilang ini kacau ya. Dia buka baju, joget-joget lagi, apa nih? Kayaknya gue lihat terus ditongolin bibirnya ke kamera. Ngapain nih anak nongolin bibir ke kamera? Wah, gue bilang kacau nih, gue curiga nih sama anak satu. Jangan-jangan nih sering dipakai juga nih anak satu. Ada burung aing ngelilir buku ya boleh. Host tahu kenapa lu gak masuk dalam grup ini? Karena lu gak gini hatinya. Dia nggak bisa makan karena kamu dijemput jam 4 nanti. Bisa jadi. Bisa dia, bisa jadi. Dia iya, bisa jadi. Kalau orang mau jemput itu aura-aura kematian nggak ada. Ini nggak ada aura kematian. Ada lah aura-aura kematianmu. Kalau orang udah ngaku-ngaku nabi, ada auranya kematiannya dekat gitu loh. Ngaku nabi. Itu dengar tuh Luga. Kacau lo, gue udah dapat Rolls Royce di surga, ngapain gue ke neraka lagi ada aja. Di surga ada Rolls Royce? Ya ada lah, emang lo kira surga hutan belantara Lo gitu. berarti di surga nanti ada pom bensin dong kalau gitu. Udah lagi ini aja lah, si Kepas sama si Abigail nanti. Kalau di surga ada mobil berarti ada pom bensin mereka dong. satu sel aja lah. Lu gak jawab dulu. Ada pom bensin. Lu nggak mau bertobat ya Luga ya? Iya nggak mau bertobat. Lu nggak mau bertobat ya Luga? Ini ada pom bensin. Kurang ajar banget nih anak satu nih, dia yang sesat, dia mau ke neraka, gue disuruh bertobat lah, memang anak bertobat iblis dari ini pesan dari surga. Surga pala lo, ngomong R aja lo nggak benar, lo coba ngomong R. Iya karena saya ini malaikat nggak boleh terlalu kentara. Kentara. Aduh. Tapi memang ada mengaku malaikat, ada mengaku nabi, ada mengaku rasul, ada lagi mengaku bentar lagi Tuhan ini yang paling tinggi. Saya lihat siapa lah nanti yang mengaku Tuhan. Oke. Saya jemaat biasa, enggak gini loh. Saya enggak mau ngaku-ngaku, saya jemaat biasa aja. Tenang dulu kau. Host. Gila lo, 4.000 belum tidur nih, ngapain orang 4.000 orang belum tidur. Monitor host. Iya apa? Saya merasakan ini. Merasakan, lo ngomong R yang bener dulu, biar lu jadi malaikat, tolol. Saya merasakan ini Kepas ini. Minggu kedepannya dia akan mengaku Yesus. Si Kepas minggu sekarang aja dia ngaku Yesus, budul. Jadi apa? Jangan gila. Gila, kadang-kadang banyak banget orang gila, emang makanya dilemparin ke neraka saking banyak gila. Saya bisa prediksi, saya ini ramalan, saya bisa meramal. Sekarang gua tanya ke si Kepas, Gerobak Cilok, lu ngaku Yesus gak?
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, udah itu pengakuanku. Tuh udah ngaku, nggak usah nunggu minggu depan lu, dasar lu dudul. Ngapain nunggu 2 minggu lagi? Tidak, 2 minggu ke depan Luga akan mengaku dirinya itu Tuhan Yesus. Saya Oh, si berharap. Luga akan ngaku Tuhan. Tidak si Kepas. Oh, si Kepas. Si Kepas akan mengaku dirinya Tuhan. Kalau si Kepas yang ngaku. Kalau si Kepas memang lama Kan maksudnya gini loh Luga. Kalau kamu kan masih ada grid-gridnya, grid 1, 2, 3. Lu kan masih ngaku nabi, bentar lagi ngaku malaikat. Baru udah selesai malaikat diakui kamu, nanti ngaku Tuhan. Terakhir kan ngaku Tuhan kamu. 2 step lagi yang harus kau lampauin. Jadi teman-teman saya ini malaikat dari surga mengatakan Luga itu bukan nabi. Dan kayak Kepas juga itu bukan, Kepas itu manusia biasa. Iya benar, saya manusia biasa. Iya, saya manusia biasa. Minggu depan kamu berkhianat, kamu mengatakan diri kamu Tuhan. Makin malam makin malam makin gila ini. Bisa gini sih. Kurang ajar emang. Aduh, Kristen. Manusia kambing. Nggak ada yang benar Kristen nih. Oke, jadi ini cukup penyampaian dari surga untuk Luga. Kamu kalau nggak berubah, kamu akan dijemput jam 4 subuh. Tapi kalau kamu masih hidup, berarti kamu sudah berubah baik. Dijemputnya Masih pakai ada apa, waktu bro? Luga, 2 jam lagi. 2 jam lagi Luga, bertobat lu. Bertobat. Dijemputnya pakai apa, weh? Pengen gua tempel. Gerobak sampah. Nanti ada saudara saya itu namanya malaikat maut dan malaikat Gabriel. Kami jemput Luga. Saudaranya bawa HP juga nggak? Bawa HP juga saudaranya? Enggak bawa apa-apa, tapi bawa perintah Oh, seperti serat. nggak bisa live TikTok berarti ya kalau saat detik-detik Bang Luga dijemput ya? Orang gua udah dikawal sama malaikat, ngapain gua dijemput? Makanya Luga jangan menggunakan logika dan seperti pembicaraan pikiran logika ini yang digunakan Luga ini mengaku nabi. Memang bener-bener gua nabi ya, sampai seluruh Indonesia ngamuk ya. Kristen nih gila. Enggak Luga. Kamu nih dicari malaikat maut dan malaikat Gabriel. Bang Abigail, malaikat mautnya itu suruh naik komal aja Bang di sini. Enggak bisa, soalnya saya wakili malaikat. Soalnya saya juga Oh, nggak malaikat. bisa. Iya. Oh gitu. Di atas Luga dia. Kalau malaikat itu kan di atas nabi, di atas Luga dia. Iya. Makanya itu Luga takut sama saya, dia tunduk. Nah, ngeri nggak itu? Sama malaikat itu juga. Aduh, kalau di neraka habis ini. Kenapa makin malam oten-otennya makin gini? Kakang Satria, aduh. Parah mereka ini ya, sekarang udah nggak, ini akibat nggak ada saling agama kayak gini jadinya nih. Benar gak Luga? Iya kan, gue udah bilang kan tadi kan ada kekuatan naga dan dajjal yang memasukin anak 2. Makanya makin lama makin malam makin aneh kan. Oh, Kian Santan, saya mau kasih Kian Santan sebuah kata. Saya nggak berani melawan Luga karena iblis bisa merangkai kata dan iblis bisa membolak-balikkan fakta. Siapa itu? Si Luga. Oh, si Luga ini iblis. Iya, karena bisa dia merangkai kata dan bolak-balikan fakta. Gue bukannya Si Luga ini orang sombong, makanya iblis kan nggak punya kerendahan hati. Si Luga ini kan orang sombong dia. Gue bukannya sombong, gue ngomong buatlah apa denom adanya. kalian. Kepas buat denom. Si Sapir Napiri, Abigail, Kembuan, yang halu-halu itu buat denom, buat satu denom, denom halu, halusinasi. Ya. Kumpul lah kalian tuh semua. Abigail, pilih siapa sih temennya. Jangan panggil saya Abigail, panggil saya malaikat. Panggil saya malaikat. Abigail. Harus kan kau malaikat toh, kau malaikat, Luga nabi, Kembuan itu penghubung. Jadi kau tinggal konsili siapa yang kau angkat jadi Tuhan. Tuh, supaya cocok ya.
berhalusinasi semua. Ini bukan halusinasi, ini kenyataan. Kau bilang malaikat toh, kau malaikat itu luga nabi. Tinggal kau cari Oke lah. Tuhan, siapa Tuhanmu. Oke lah teman-teman, saya rasa cukup dulu ya kalau Iya Luga, kamu harus bertobat. Gini ya, kalau untuk Kefas sama Abigail memang gimana lah ya, memang Belum cukup, belum. Mau kemana lu? Lu pengangguran. Luga ketakutan, Bang. Mau kemana? Seolah-olah lu kerja direktur lu. Lu pengangguran dulu, gak? Gua tahu. Kan mau dijemput. Udah di sini aja dulu di Komar ini. Ketika mau dijemput, kata Bigian mau dijemput. Lu pengangguran sukses. Ingat ya, sekarang begini ya. Saya ini kan Takut dia. Dia. Sebentar dulu, Dodong, lu diam dulu. Manusia dajjal. Kamu susah kali dia. Takut dia. Benar kata Bunda, dia udah mau berdoa ini Bunda. Dia mau berdoa ini. Takut dia. Jadi gini lah teman-teman ya, yang penting tadi sudah kita paparkan Mau berdoa ya. nih. Tadi juga Bang Jumat juga sudah memberikan statement-statement yang menurut saya ya thank you lah untuk kesaksiannya. Jadi kalau untuk manusia dajjal ini, manusia ya Kepas, kamu cuma satu pesan buat kamu ya, nanti kalau sudah di neraka kalau kau udah di neraka, kau nggak usah kontak orang yang ada di surga ya. Nikmatilah kehidupan kau sebagai penghuni kekal lautan api dan belerang beserta tangisan-tangisannya dengan jutaan orang di neraka. Itu karena upah kau, susah kau diatur ya. Jadi saya Inilah rasa kejelekannya Kristen ya, sesama Kristen aja saling ini ya, saling membidatkan, saling menjelekkan. bukan sesama Doain Kristen bersama. bro. Enggak, Bukan gini Kian sesama Santang. Kristen. Jadi sebentar Dia dulu. menyetarakan dia Kristen enggak gini, itu. tunggu dulu lu gak. Enggak, Kian Santang, dia menyetarakan dirinya seperti Tuhan, bisa mengadili manusia. Antikristus Lu itu gak, keluar Nabi dengar dulu, Nabi nggak bisa mengadili, Tuhan yang mengadili gitu loh, yang bisa membuat masuk surga dan neraka itu Tuhan, saya bukan cuma Nabi. ngasih bocoran doang, bocoran. Nah, lo memang. Dari mana lu tahu? Gua aja dari materi masuk surga, gimana sih lu? Gua kan sudah dibawa ke neraka. Ketika roh dajjal itu masuk ke lo, udah mulai menentang firman-firman. Roh Kudus sudah lo tentang, apalagi nabinya lo lawan, ya cuma satu Gak buat pernah saya lo. tentang Roh Kudus. Selamat Gak pernah saya tentang jalan Roh Kudus. ya, selamat jalan di dalam kebinasaan. Gue bukannya pengen lo binasa, tetapi itu adalah pilihan lo ya. Lo tidak bertobat sih selama ini, jadi makanya Tuhan sudah lepas tangan sama lo. Ya selamat di lautan api, karena gue lihat lo udah nggak bisa dirubah ya. Nanti kalau udah ketemu lo Itu dengan artinya semua- pertobatan lu gak. dan pertobatan Yang belum dibaptis ini. Gua udah bertobat dan dibaptis lu gak. Lalu kenapa lo masih menolak suara Tuhan? Lo masih menolak ya kan? Justru orang-orang di sini masih lebih Gua besar. menolak lu sebagai nabi, ngerti nggak? Gua menolak lu Ya, sebagai nabi, bukan Itu menolak dia, Alkitab. ada ayatnya, aku akan membangkitkan seorang nabi dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu, maka orang itu harus dimusnahkan dari bangsa itu. Itu ada ayatnya ya. Ketika seorang menolak nabi Tuhan, maka dia akan dibasmi dan dimusnahkan. Nah itulah lo ya. Sekali dua kali dikasih tahu, maka terserah lo lah, maka lo ke neraka. Oke teman-teman ya, terima kasih semuanya. Saya istirahat dulu. God bless you. Bentar, tunggu lu gak tunggu, lurusin dulu. Itu banyak yang nanya ke gua nge-WA juga. Kang, itu benar nggak sih lu gak ngatain Roh Kudus itu perempuan, istrinya Yesus, istrinya Tuhan? Jadi benar. Roh Kudus itu adalah perempuan, dan memang itu adalah mama dari segala yang hidup. Maka kita memperoleh Roh Kudus. Nah, Bang Luka, kabar masnya gini. Ini apa pencerahan dari Bang Luka buat kita semua dengan teman saudara-saudara kita Nasrani. Ini masukan dari Bang Luka. Kita sama-sama mencerna gitulah. Cerna itu masuk nggak di logika kalian dengan logika kami kan gitu. Ya, Ini masukan. kamu masuk gak di logika kau? Kau percaya nggak?
saya percaya dengan Bang Luka tadi. Saya ada monitor dari bawah tadi. Benar, saya sepaham dengan Bang Luka. Enggak, ini Bang Pintu Langit ini Muslim Kristen? Saya Muslim, Bang. Muslim. Percaya sama si Luga. Kenapa urusan lu percaya lu Muslim tuh nah? Saya percaya. Tiba-tiba bangun gitu. Kalau beda-beda statement tiba-tiba bangun dia. Jadi gitu aja teman-teman ya. Selama Berarti dia ya Luga ya. Berarti Roh Kudus itu perempuan cantik, bohan, jadi gini, istrinya untuk Tuhan ya. lepas, lo berkemas-kemas lah ya, kumpulin semua baju lo karena ya tapi ya nggak ada gunanya juga, nanti kebakar juga di neraka. Jadi ya udahlah, selamat jalan, lo udah susah diatur. Salam buat Lucifer ya. Buat turun dulu. Ada naga hitam ini kan, ntar dulu gak? Dia mau naik naga hitam. Banyak banget sih tamu ini ya. ini dia nih. Tuh naga hitam loh. Coba gua mute dulu. Ini naga hitam siapa nih, naga hitam nih? Naga hitam silakan, siapa nih? Diam dulu gak? Waduh, pergi dia. Aku sama si Luga. Justru si Luga yang lagi ketakutan Bang Andi, jam 4 mau dijemput sama malaikat maut. Iya, Bang Luga jadi Dia mau berdoa, biar aja. Enggak gini loh, Kian Santang, biar aja dia keluar. Dia mau berdoa, ada ketakutan dia. Palingan dia berdoa sejam 2 jam lagi. Enggak lah, ngapain Biar gua aja. takut amanya buatan manusia keturunan Dajjal. Itu malaikat yang bicara, bukan manusia, bukan pendeta. Tadi Abigail itu malaikat. Bukan setan yang doain orang-orang gila juga, sama-sama kerasukan setan mendoakan orang. Ketemu lagi sama Pak Luga nih tadi pagi. Ini kenapa lagi nih? Ulat bulu Bang, kenapa mau ya ulat nanya, bulu? itu bener Bang, Roh Kudus perempuan Bang? Ulat bulu ini Muslim apa Kristen dulu nih? Islam Bang, Islam. Nggak Jadi usah nanya Bang, lagi udah dia aja. Kalau Muslim nggak usah nanya. Udah. Oh, nggak boleh nanya? Enggak, udah dijawab pertanyaan Anda itu. Udah dijawab tadi. Ya nggak apa-apa, saya tambahin. Ya betul, memang Roh Kudus itu perempuan dan itu adalah istri dari Allah Bapa. Itu jawabannya. Oh, Enggak, Luga kira-kira Luga kan Roh Kudus itu perempuan. Nah, ini ada Bunda Natali kan di sini, cantik kan, putih, bersih. Cantikan mana dengan Roh Kudus? Lebih cantik Roh Kudus. Benar, yakin? Ya, dia kan yang membuat kita cantik di alam semesta itu kan sebenarnya kan gambar dari dia. Laki-laki gambar dari Allah Bapa. Oh gitu. Iyalah. Ngeri kan? Dahsyat kan? Ngeri. Makanya gue bilang situasi ini adalah manusia palsu ini, pengajaran palsu. Itu kira-kira Roh Kudus itu sama Tuhan malam pertamanya di mana? Jangan begitu juga Kang. Kalau itu kita nggak bisa jawab karena itu sifatnya berada dalam kekekalan dan itu memang tidak pernah disingkapkan. Tapi kalau Roh Kudus adalah suami, itu pernah disingkapkan ketika ada seorang nabi Tuhan perempuan, dia dibawa ke surga, ketemu singgasananya Bapa, ketemu Roh Kudus. Itu bukunya 300 halaman waktu itu. Nah, dia yang dibawa ke surga, tapi sayang bukunya gue lupa, hilang. Kalau seandainya dia masih hidup di Indonesia, pasti gue undang dia untuk di podcast. Jadi dia Artinya intinya sekarang di surga ini adalah semacam keluarga gitu ya. Makanya kan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu kan rumah tangga. Itu kan gambaran dari surga sebenarnya. Bukan rumah tangga diciptakan ide-ide tercipta, bukan, itu memang keberadaan Tuhan. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Itu aja kan sudah ayatnya udah jelas. Kalau jadi di surga itu ada keluarga ya, Yesus sebagai anak gitu ya, ada bapak ada ibu gitu ya, intinya. Betul, anak tunggalnya, iya betul. Makanya seluruh manusia kan berumah tangga kan, ngikutin Tuhan dong, kan kita kan ciptaan tertinggi lagi. Ketiganya ini adalah harus dituhankan gitu. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya nggak mungkin jadi ciptaan. Karena bapaknya sang pencipta, mamanya juga sang pencipta, anaknya pasti pencipta. Karena itu kan nyatu dia, itu kan satu darah. Berapa Tuhanmu?
Juga berapa Tuhanmu? Tuhanmu berapa? Ya, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Tiga, Ya, Tuhan. tiga. Nah, Tapi keluarga. udah Lu, jelas kalau tiga, kan lu gitu, empat Bang malah, Andi. Singkat Kepas. aja. Dia lu dijawab tiga, lu empat. Itu kamu kan bilang Tritunggal, satu, Bang. Bang Endi. Itu kan Tritunggal. Coba Allah kalau Roh Kepas ya. Kudus. Coba Kepas Nih. 4 ini ya. Pas. Allah Roh Kudus itu gini. Allah Roh Kudus itu setengahnya Allah Bapa. Kalau setengah dari Allah Bapa, Tuhan bukan. Itu Tuhan lah, orang setengahnya. Makanya dikatakan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Ketika Adam tidur, diambillah tulang rusuknya, dijadikanlah seorang perempuan. Itu adalah gambaran dari Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Kenapa Roh Kudus keluar dari Bapa? Iya karena bininya. Kayak pas tolol, susah banget tuh diajarin. Ya udah. Gak usah emosi, temperamen banget sih Nabi palsu ini. Bukan, Biasa gue cuma aja. pengen mempercepat lo ke neraka. Makanya Lucifer udah nungguin lu, katanya lama banget, cepetan katanya. Lo mau dipakai di sono. Tapi sekalian sebelum pada turun gitu ya. Mending kalian berdamai dulu deh. Jangan, nggak usah ada lapor-melapor deh. Gimana Pas? Lu berdamai dulu sama Luga? Enggak lah, pokoknya kalau dikirim Bang Hendy nanti Rikoti ini Ya, nanti Mas. rekaman ini saya bawa. Enggak. Kalau dia masih mengaku Nabi, saya laporin. Begini loh. Dendam kali kalau sama Luga. Kalau lo melaporkan gua sebagai nabi palsu, maka lo pun gimana ya? Gua membalas nanti terlalu kan. Kalau Tuhan yang balas, lu bisa mati lo, iya kan? Kalau gue paling masa gue lapor balik, jadi gue paling menunggu biarkanlah Tuhan yang mengajak lo, ya. Yang pasti lo pasti sudah banyak yang mati yang ketika mengatakan gue nabi palsu, sudah banyak ya. Jadi teman gue itu teman gue pendoa juga, nabi juga, itu pernah dikatain nabi palsu. Dia ketabrak kereta api, mulutnya kerajam membesi, masuk besi ke mulut. Jadi penyesat ya, kok juga. sebenarnya kok menyerahkan ke Tuhan penyesat. saja ya, gua menyerahkan ke Tuhan saja. Kita lihat para Tuhan bekerja ya. Di sini aja lo udah berdebat, tapi silakan kalau memang lo mau memang aneh-aneh ya itu urusan lo gitu. Tapi yang pasti Tapi Kian Santang Setiap tolong ya orang nanti yang dikirim orang- recordnya ya, rekamannya ya. setiap orang yang menentang nabi itu pasti Iya, hati. iya, Kepas, nanti gua kirim, gua pengen tahu ada seorang nabi masuk penjara. Paulus juga kan masuk penjara kan? Nah ini sama, si Lukas juga ngaku Rasul masuk penjara. Ya. Oke, Udah gitu lah. aja ya. Nggak ada tuh nggak berdamai dulu nggak? Berdamai dulu nggak? Ya Pas, lu berdamai dulu lah. Kalau si Luga Ya, nggak ya, bertobat ya. gini Bang Indi, kalau si Luga nggak bertobat, dengar dulu Luga, kalau si Luga nggak bertobat malam ini dia saya laporkan. Iya kan gue udah bilang. Bertobat dari apa dulu nih? Bertobat dari gua mengaku nabi. Oh, kalau itu nggak bisa, ya. Laporkan Kan? aja langsung Benar ke kan? neraka sekali. Nggak mau dia melepaskan jabatan Nabi itu. Lah itu dari Tuhan. Kacau nih anak satu nih, orang stres kau. Ya Pas, tapi lagian bentar lagi katanya kan jam 4 Bang Luga meninggal. Iya, Katanya oke, gitu iya, makanya dia, tadi. iya, udah keluar juga. Lu berdoa dulu, ntar jam 4 berapa jam lagi? Nggak, bukan gitu. Bukan gitu, Kak. Gue sarankan, Kak, kalau bisa malam ini lu jangan tidur. Siapa tahu tuh anak bener gitu ya, si Abigail, siapa tahu bener. Ya, Iya, mana mendingan tahu lu ya, jangan kita tidur, nggak Kak. tahu Mending lu loh. berjaga-jaga deh. Iya, benaran lu. Si Ya, jaga-jaga siapa tahu lu. bener gitu loh. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Ini jam 2 nih, 2 jam lagi. Ini jangan tidur. Coba. 2 jam lagi Jangan. loh. 2 jam lagi loh. Kalau saya di Makassar ini udah jam 3. Dan enggak, kami di Jakarta nih. Si Luka kan di Bekasi nih Bang Endi. Gue sama-sama ada di Jakarta ya.
Jangan tidur Kak. Jangan tidur, mending di sini lu ngobrol-ngobrol sama kita. Kita lihat sampai jam 4. Kita lihat sampai jam 4 gitu ya. Kalau udah lewat jam 4 untuk Jakarta baru lu turun. Gitu loh Bang Luga. Supaya kita bisa. Masalahnya gue udah ngantuk, terserah lo dah. Intinya gue istirahat dulu. Udah capek. Lo mau bikin laporan. Bentar Luga. Daripada koin lu kan banyak, daripada mubazir nanti lu keburu dijemput malaikat. Gua ambil lagi lah koin dulu ya. Yang 1,9. Bentar mubazir lu kagak pakai. Gua ambil dulu ya. Enggak gini loh Bang Luga. Kita ini kan sebagai teman-teman yang mengkhawatirkan Bang Luga. Jadi Bang Luga jangan turun koma. Kita tahu kabar terupdate-nya Bang Luga gitu loh kan. Jadi kalau emang bener kan kita lagi live nih kan. Jadi kan langsung kita nggak kudet gitu loh. Bener-bener beritanya tuh bener-bener update live gitu loh Bang Luga. Bener, kita tunggu, kita ganti judulnya detik-detik lu Kak Tambunan dijemput malaikat. Gitu loh maksudku Bang Handi. Ya gitu loh maksudku Bang Handi. Ya udah gini aja, gue kan udah ngantuk, jadi terserah dah lo mau lapor Lucifer, mau lapor bapak lo, mau panggil kekuatan iblis, kekuatan dajjal, ya kan, terserah lo. Jadi intinya lo pasti masuk neraka ya, Kepas ya, lo pasti masuk neraka ya. Jadi juga Kepas masuk neraka. Tapi kalau lo misalnya mau ngajakin gue perang, ya asal lo kuat. Janganlah sentimen. Ya asal kuat. Lu nabi tapi sentimen banget sama gua jemaat biasa, manusia biasa. Pas lu tanya dulu, lu gak ada pesan-pesan terakhir nggak? Pesan-pesan terakhir. 2 jam lagi loh. Ini bukan pesan terakhir. Pesan terakhir. Gue besok mau ke bangsa-bangsa. Pesan terakhir. Gue ini rapture pengangkatan gue. Gue gak akan mengalami sampai kekekalan orang gue rapture. Aduh. Gini loh Kak, kira-kira ini benar terjadi prediksi Abigail nih? Itu bohong, itu manusia dajjal itu anak 2 itu. Enggak, misalnya gini loh Kak, misalnya benar Abigail ini, terus kamu romu arwahmu masih ada, arwahmu mengganggu siapa Kak? Bang Kepas jangan ketawa. Arwah kamu mengganggu siapa? Balas dendam kepada siapa? Kan gue udah bilang, gue ini hamba Tuhan, gue ini dijaga pasukan malaikat, nggak ada bisa roh jahat yang bisa mengganggu roh gue ya, apalagi gue anak Tuhan Yesus ya. Jadi intinya ya memang gue kasihan juga sih si Kepas ini, kenapa dia jadi manusia tersesat, tapi gue nasihatin memang, tapi tetap dia memilih kesesatan ya. Kalau kata apa ya itu udah memang nasib lo gitu loh, kita nggak bisa nolong lo lagi. Kalau lo memang memilih jalan kesesatan itu, harus sesat dan melawan para nabi-nabi Tuhan, ya kita nggak bisa. Sebenarnya kita pengen nolong lo, tapi lo nggak mau, ya udah terserah. Lo mau ke neraka silakan, itu susah lo diatur. Jadi menurut kamu Abigail tadi cuma halu ya, si Abigail ini? Bukan karena Abigail, gue udah capek masalahnya kan, udah dari tadi gue ngomong dari siang masalahnya. Tuhan berkati. Shalom. Bentar Bang Luga, masalahnya aduh. Mau aku tanyain dia, kalau memang 2 jam lagi meninggal, dia pinjol-pinjol udah lunas apa belum gitu loh kan. Ya kali aja kalau nggak ada ya alhamdulillah ya. Itu Bang Handi yang harus tanggung jawab itu. Ada keluar dia mau berdoa. Pas lu jangan dendam lah Pas. Ya Pas lu jangan dendam lah. Bang Kepas seneng banget. Bang Kepas kayak seneng banget deh denger kabar Bang Luga mati 2 jam lagi ya. Kalau Bang Hendi mau menyelamatkan, gini loh Bang Hendi, kalau Bang Hendi mau bukan sebenarnya, kalau Bang Hendi mau kerukunan bangsa Indonesia ini kerukunan, si Luga ini harus dia isolasi dia supaya dia bertobat gitu loh Bang Hendi. Kita jalan, masalahnya dia harus di jalan yang lurus. Signal lu juga kayaknya 2 jam lagi lu lewat nih. Terus gitu loh. Si Sepan itu. Sepan silakan. Double suara. Depan Muslim suaranya feedback. Depan.
Feedback suara. Noise siapa sih itu noise? Ini Seven. Masih nggak? Ngecas tadi. Silakan. Sudah siap. Bot. Silakan Pak Sepan. Ada yang tidak ingin disampaikan. Udah tadi. Sebelum rame udah di Coba suaranya Bang. Aduh. Ganggu. Ini lagi nih. Apa ini? Bukan gue yang noise. Mana sih kok gue yang noise? Coba sekarang nggak ada kan? Si Sepan, aduh ya Allah. Gara-gara Seven. Kenapa sih selalu menyalahkan aku? Assalamualaikum. Kadang-kadang emang netizen. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Ini mau sampaikan aja yang di Jakarta boleh main-main ke tempat saya, khususnya Bansuma kalau ada waktu. Di mana Bang alamatnya Bang? Di Jatinegara. Oh. Kebetulan saya orang Bugis juga Bang. Oh, di Jatinegara mana ya Bang? Kaum. Di Jatinegara dekat stasiun. Nanti makan siang aja di situ. Kalau memang ada di Jakarta. Siap Bang. Nanti chat aja, chat. Siap Bang. Hubungi HP saya aja Bang. Iya, nanti di chat aja nomornya Bang Endi. Main-main Ada ke yang situ tahu? ya, Bang India. Ada yang tahu nomorku di bawah? Silakan ditulis. Jadi simpen Bang. Aku nggak bisa DM Bang. Nggak pernah gue DM. Nggak ngerti. Baik. Ada yang tulis nomorku di bawah buruan. Tungguin. Kang Satria, aku turun ya. Siap. Bang Hadi, Bang Zuma, Bunda Ratma, Unda Rifa, Mr. M. Diajak aja. Iya. Siap. Iya Mbak Ditunggu ya. Natali, selamat beristirahat. Iya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bang Endi lagi di Makassar ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi di Cipinang ini Bang. Bunda Rama Ya. Aku di Cipinang. udah tua loh. Di Cipinang, Bunda Bang. Rama udah tua loh. Ntar dulu ke pas. Sorry. Cipinang. Aku di Cipinang. Iya. Cipinang dekat Bang. Ya itu ada nomorku di bawah Bang. Ditulis Sarlian tuh. Oke. Saya save ya. Izin. Iya silakan. Iya. Oke, ini masih 3,8 jiwa yang lagi nonton di sini, ya, yang ingin membantu pergerakan APII untuk pergerakan kita ya. Ini khusus pergerakan API. Silahkan kirim ke rekening APII ya. 7-nya 5 kali. 13. Berapa lagi sih Bang Hadi? 7-nya 5 kali. 5770 ya Bang Hadi. Nah itu 7-nya 5 kali ditambah 51 ditambah 770. Nah itu. Atas nama Itu di bawah Apologet tulis Islam umum. Indonesia Makassar Apologet Islam Indonesia Bank BNI. Kalau Makassar mau Lab Center Indonesia itu aku juga hafal 401 3000 171 73. Harus hafal Kang. Ya. Nanti bukti transfernya kirim ke nomor WA-nya Bang Handi ya teman-teman ya. Betul, biar kita administrasikan. Ini sampai kapan sih Bang Handi? Sampai batas belum ditentukan. Mantap. Ayo teman-teman, kita dukung pergerakan dari para pejuang-pejuang tauhid. Makasih ya Pak Sarlian, masih ingat nomorku. Begitu Deng di WA aja Deng. Oh ini deh. Yang ini ya barusan ya Bang ya? Bang Pendi ya? Tapi tadi ada yang ketakutan loh, ada yang ketakutan live Bang Handi. Cari donasi juga itu. Si Topik itu? Cari donasi juga. Si Topik, cari donasi dia. Videonya tadi ada ya, kalau nggak salah ya. Cari donasi buat apa coba? Ada-ada aja.
katanya dia anti donasi, ternyata dia cari donasi juga. Saya spill ya, saya spill nih. Ke rekening pribadi dia ya? Iya, saya puterin ya. Boleh ya? Ke rekening pribadi. Boleh nggak saya puterin? Ya puterin aja bang. Pas nyebutin nomor rekeningnya dimatiin aja anunya suaranya. Bentar. Ya, rekening nggak ada nol. Itu rekening nggak ada nol. Khusus rekening Mbak Femi. Itu rekening nggak ada nol ya Bang ya? Ya, rekening nggak ada nol. Oh, rekeningnya nggak ada nol. Jadi itu nggak Udah cukup udah. Udah cukup. Minta rekening, minta donasi rekening pribadi siapa? Kalau rekening pribadi siapa yang ngontrol? Wah, di situ topiknya bubarkan api, terus minta donasi rekening pribadi. Yeay. Ya udahlah, terserah lu lah. Mudah-mudahan. Hebat juga. Siapa mau bubarin api? Itu sih logika. Kok begitu dia dibubarin? Dia open donasi itu Bang Andi buat kabur ke luar negeri. Dia udah yakin bahwa dia itu akan masuk penjara. Untuk kabur ke luar negeri itu, ini si Kepas juga botol, kitabnya diinjak-injak. Makanya jangan menghujat. Bang Andi, izin Bang Andi, sebentar saya telepon ya Bang Andi ya. Nanti Bang kalau udah live Bang. Iya. Ditunggu ya, ditunggu. Oke bang. Iya. Tuh pada ogi ke? Iya, pada kideng. Iya. Assalamualaikum. Saya turun dulu. Waalaikumsalam. Iya, sehat-sehat semua. Iya. Udah tahu dia mau ditangkap, jadi mau kabur ke luar negeri open donasi. Dasar kampret. Ujair Bakar Jaya. Apa gunanya kita menghujat agama lain coba? Lu aja kayak ini dungu lo. Kita belum diinjak-injak lu diam aja lo. Udah ada yang melaporkan dia itu. Alah, mana ada di Kristen yang laporin, nggak ada. Di kita, di Muslim yang ngelaporin. Tunggu aja. Tunggu. Kan udah saya bilang sama Bang Hendy kemarin, sama Bang Juma. Itu kan udah saya bilang itu Ratu Entok itu. Bentar lagi kan itu malam terakhirnya kami di Komal. Udah tunggu aja dia itu. Udah dilaporkan dia itu. Banyak kali cerita kau, mana ada ngelaporin di sana, kagak ada lah. Kentut lo. Kenapa si Dosma melaporkan Bang Jumeni sama si Ripa? Ada kulihat itu. Kenapa nggak ngelaporin si Logika yang nginjak kitabnya? Kenapa nggak ngelaporin si Logika? Gua tanya. Si Dosma. Kenapa nggak saya nanya satu-satu dulu. Iya tahu. Itu Gua udah tahu dilaporkan kenapa. itu. Tunggu Kenapa aja. nggak ngelaporin si Logika yang nginjak kitab lu? Kenapa? Udah ada yang ngelaporin. Mana ada? Nggak ada. Ngarang cerita kau. Saya kan lihat juga di TikTok. Ada lagi dari kaum Islam juga yang pengikut Islam melaporkan si Logika. Kan saya lihat juga. Emang dari Islam yang ngelaporin? Dilaporkan. Malah yang Islam yang apa namanya, yang sakit hati Iya kan, lihat kitab kalian diinjak-injak. Makanya kan udah ada. Iya, tapi bukan dari kalian, pekok. Harusnya kalian yang laporin, harusnya kalian malu loh. Sakit hati harusnya kalian, kitab kalian injak-injak. Percuma lo botak belum Kristen saya dibilang berteman, dibilang saya dengar dulu, dibilang saya mendukung kalian menghujat Yesus di Komal Kristen, sampai saya dimarah-marahin. Ngapain lu masuk Komal-Komal Islam seolah-olah kamu mendukung mereka menghujat Yesus? Aduh, saya bilang dari mana kita menghujat? Dari mana kita bocil yang menghujat? nggak ngerti Alkitab lu. Ya itu kata mereka, saya bilang ini debat, diskusi. Kalau di room diskusi, kalau Ratu Entok itu dia buat video PT pribadi
Kalau saya masuk Komal Islam bukan menghujat ataupun mendukung mereka menghujat Yesus. Ini saya mau meluruskan mereka supaya mereka dibaptis. Umat Islam saya bilang, lu nggak tahu bahwa saya nggak usah bawa itu. Gua nggak perlu bawa itu. Kenapa lu melihat kitab suci lu diinjak-injak sama si cebol itu? Kenapa lu diem aja nggak ngelaporin? Ya kan udah dilaporkan, emangnya ngapain lagi lapor-lapor? Ya Kan sama siapa dilaporkan dilaporinya? Sama siapa? Sama siapa? Sama siapa dilaporinya? Ya kan umat Islam udah melaporkan dia, apalagi? Iya, kenapa nggak kalian? Itu kan kitab kalian, pekok. Itu kitab kalian, mau gua dia kan ajarin lu. kerukunan beragama dia itu Nggak ada, dari Kristen nggak ada. Dia kan dengerin dulu, Islam, berarti nggak ada. berarti Islam itu dengar dulu. Loh, berarti Islam itu peduli dengan itu si Ratu makanya Ento kan orang dilaporkan Islam, dilaporin Islam sama itu. kalian. Udah sama-sama dilaporin kok mereka, ya udahlah, nggak apa lagi, sama-sama kok kantor polisi. Ya kenapa nggak dari pihak kalian yang ngelaporinnya? Kenapa? Kenapa nggak dari kalian? Ayo jawab, sarung bantal. Udah dari jawab bolak-balik. Udah dijawab tadi, udah ada melaporin, gimana sih? Malah tanya Bang Hendy, ngapain dua-dua malah laporan? kalian yang bikin donasi buat, malah kalian yang open donasi buat si penista itu. Kitab kalian yang diinjak-injak, kalian yang donasi buat dia, kan pekok lu. Itu kalian itu agama aneh, tahu nggak? Orang injak kitab suci kalian, malah kalian yang open donasi buat nyelamatin dia. Ditaruh di mana sih otak-otak kalian itu? Hanya jagalah kerukunan beragama. Taruh di tong sampah ya kayak pas ya otakmu ya. Jaga kerukunan beragama. Justru dia yang nggak menjaga kerukunan beragama dengan cara apa? Menginjak kitab suci kalian. Kenapa kalian diem? Kita ini saling terhubung, kita ini saling membutuhkan gitu loh. Itu karenanya Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau kita sama semua Islam ataupun Kristen, itu harusnya kalian itu malu sama kita. Harusnya kalian itu malu sama umat Muslim. Umat Muslim justru yang bergerak, umat Muslim justru yang melaporkan perbuatan si logika. Malu harusnya kalian. Harga diri kalian di mana sih ditaruhnya? Hah? Di mana ditaruhnya harga diri kalian? Orang injak kitab suci kalian malah dibantu sama kalian. Udah jadi laporin, tunggu aja. Sama siapa dilaporinnya? Sama siapa? Sama siapa? Iya, sama siapa? Kan sama Islam dilaporinya, bukan sama kalian. Malah kalian yang ngasih donasi ke dia buat kabur ke luar negeri. Tolol kalian itu, tahu nggak? Yang ngasih donasi siapa? Nah itu buktinya. Banyak itu ngasih donasi. Itu kan belum tentu ada yang masuk, gimana sih? Bisa aja itu dibuat dicantumkan tapi nggak ada yang mentransfer, gimana sih? Gak usah banyak kali cerita kau. Udahlah Kang, kita tutup aja dulu yuk buat istirahat persiapan besok. Aku besok aktivitas panjang ini, mulai pagi sampai malam Kang. Ya. Ntar nih pertanggungjawaban si Kepas gimana ini? Oke lah, terima kasih. Jangan kabur kau. Tuh, udah besok lagi kita sambung. Besok lagi kau, dasar kau. Udah Bang Hendy keluar kita Bang Hendy. Besok lagi kita sambung Bang Hendy. Gua sentil juga ginjal lu. Besok lagi, ntar pagi, siang. Sentil aja lu sana. Melek kau. Cuma kau botak pintar-pintar kau. Bang Hendy turun, aku turun. Bang Hendy turun.